Jeder kon. Lanjut kon, jeder kon. Lanjut. Santai Pak Lip, santai bro. Ya, saya ini bicara konsep ketuhanan loh ya. Oke, konsep ketuhanan dalam Kristen saya ulang lagi. Ya, konsepnya adalah Tuhannya sendiri turun ke dunia menemui umat atau berbicara kepada umat, menyampaikan pesan kepada umat. Sedangkan konsep di dalam Islam, Tuhannya mengutus nabinya, kemudian nabinya menyampaikan kepada umat. Ini konsep dasar Bang ya, yang perlu Anda ketahui. Nah, oleh sebab itu Bang ya, ketika Anda membicarakan tentang Yesus, kan pasti menolak kan? Menolak Yesus itu pasti bukan Tuhan. Masalahnya apa? Anda kan sudah terkonsep kalau Tuhannya itu hanya bisa mengutus nabinya saja, tidak bisa turun langsung ke dunia menemui umatnya. Nah, konsep yang seperti ini yang sudah tertanam dalam pikiran Anda, akhirnya Anda maunya itulah yang benar gitu loh. Itulah Tuhan yang benar gitu. Nah, padahal di dalam iman Kristen konsep ketuhanan tidak seperti itu. Yaitu Tuhan sendiri yang turun ke dunia jadi manusia yang langsung berbicara kepada umat, mendekati umat, bergaul dengan umat, hidup bersama-sama dengan umat, begitu. Nah, sehingga sampai sekarang ini polemik tentang Yesus Tuhan itu bagi Muslim itu sesuatu yang sangat yang sangat pokoknya antipati lah, pokoknya Yesus bukan Tuhan. Nah, itu karena dipengaruhi oleh konsep Anda sendiri itu yang mempengaruhi Anda menentang dan tidak mau percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, konsep ketuhanan Anda seperti itu, dan itu tidak bisa diterapkan dalam konsep kami tentang Tuhan, kami tidak bisa. Makanya Islam dan Kristen itu ada jurang pemisah, tidak ada jembatan yang menghubungkan gitu loh. Jadi ketika Anda berbicara kepada iman kami, kitab kami, itu tidak bisa dijadikan tolak ukur kebenaran. Ya terlalu lama lah mendongengnya Pak Pendeta Kristen. Waduh. Bukan terlalu lama, udah ada 10 menit aja, udah ada 10 menit kok. Jadi ketika Anda mempertanyakan berapa jam lagi kira-kira Pak Jupri? sabar. Mesias adalah Makanya ketika Anda menarasikan tentang Tuhan kami, itu bagi saya Anda itu sedang menghakimi loh, bukan sedang mengeluarkan sebuah dalil. Ini opening statement loh, dari tadi ditunggu. Memang kamu bilang menghakimi, oke lah, perlu saya hakimi karena memang kondisi Anda seperti ini. Memang harus saya hakimi karena Anda di posisi yang tidak barang benar. Siapa yang menghakimi maka dia akan dihakimi. Ya tidak apa-apa, silakan. Ayat itu kamu gunakan, tidak apa-apa. Ya. Begini cara diskusi yang baik dan pertama izin saya menyampaikan di dalam ajaran Islam, tentang masalah ketuhanan tadi yang Anda sampaikan. Satu, ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu agar diketahui dan dipelajari bahwa dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, pelajarilah, maka sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Siapa Allah? Dijelaskan di ayat-ayat lain, Allah itu adalah sang pencipta yang tidak ada yang sama dengan sang pencipta tersebut, alias tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tidak pernah Qul huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Itu fix, final, itu selesai, nggak bisa diganggu gugat tentang sang pencipta. Di ayat lain dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, innallaha lahu mulkus samawati wal ard, sesungguhnya milik Allah lah segala sesuatu, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir.
dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Tuhan yang benar, sang pencipta. Oke, saya izin merujuk kepada ajaran para nabi karena Al-Qur'an menyebutkan para nabi itu menerima wahyu, dia mengajarkan kepada umatnya bahwa Tuhan itu esa. Surah Al-Anbiya ayat 25. Saya izin baca kitab sebelum kitabnya orang Kristen, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita baca di dalam ajaran tauhidnya Nabi Musa, Ulangan 6 nomor 4, Ulangan 32 nomor 39. Jelas di situ, dengarlah oleh kalian semua Bani Israel. Kalau Kristen bukan Israel, wajar kalau dia membantahnya, terutama Pak Jupri ini, bahwa Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang esa. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskannya daripada tanganku. Loh, Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi memiliki sifat-sifat yang sama. Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Surah At-Taubah ayat 116. Ulangan 32 nomor 39, Tuhan itu yang menghidupkan, yang mematikan juga. Maka kalau ada orang yang dilahirkan, dia dihidupkan dan dimatikan, itu sudah pasti bukan Tuhan, atau itu Tuhan-Tuhanan, atau Tuhan mainan. Karena waktu itu belum ada mainan, maka anak orang dijadikan mainan-mainan, dituhan-tuhankan. Di dalam tauhidnya Nabi Daud, di dalam Mazmur juga dijelaskan, sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dan dengan telinga kami. Itu jelas tuh. Di dalam tauhidnya siapa lagi? Salomo, raja-raja. Ya Tuhan, Tuhannya orang-orang Israel, tidak ada Tuhan yang seperti engkau di atas langit dan di bawah bumi. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang hidup di hadapanmu dengan sepenuh hatimu. Itu Tuhan. Bahkan di dalam Nabi Musa lain diajarkan bahwa Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhan itu tadi Al-Quran menyebutkan tidak beranak dan tidak diperanakan. Itulah ciri-ciri Tuhan yang benar tuh begitu. Tapi kalau Anda punya pengajaran Tuhan itu telah turun ke bumi dalam rupa manusia, ia diam di antara kita, maka itu sudah pasti ajaran di luar para nabi. Kalau kita cocokkan nanti ajarannya pagan Yunani. Itu kalau kita cocokkan nanti ke sana arahnya. Karena ajaran para nabi itu mereka mengajarkan tentang Tuhan itu yang esa. Di dalam surah Ali Imran juga dikatakan apa? Allah berfirman, Alladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kamu di dalam rahim ibumu tentunya kan, sesuai dengan Allah kehendaki. Kalau kita buka Yesaya 44 nomor 24 juga di situ Tuhan yang membentuk manusia sejak dari dalam kandungan. Jadi kalau ada yang dikandung oleh ibunya, itu yang dibentuk oleh Tuhan. Tapi ketika lahir, kalau dijadikan Tuhan, berarti orang itu lagi nggak punya mainan, gabut dia, lalu dituhanin. Nah ini bahayanya ini ajaran nih, karena tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Lagi begitu, ada dalilnya tuh. Tuhan yang membentuk manusia sejak dari dalam kandungan. Anda mestinya baca. Tapi Anda memang kiblatnya ke Yunani, ya beda kisah, nanti beda cerita. Memang benar, nggak akan mungkin sama. Jangankan Tuhan Anda dengan kami umat Islam yang Anda jelaskan, dengan ajaran bangsa Yahudi aja udah beda, nggak mungkin sama. Karena di dalam ajarannya Yahudi dikatakan tadi yang saya sebutkan kan gitu, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Tuh, yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Setiap yang ada di kandung, dilahirkan, pasti itu dibentuk oleh Tuhan. Tadi saya sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yesus bagian dari sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Sampai Tuhan mengeluarkan kalimat sarkas kepada manusia, siapakah yang mendampingi aku? Bukan berarti ada pendampingnya. Maksud kalimat tanya itu biar Pak Jupri itu mikir. Sudah tua jangan menggunakan pola pikir anak TK, bahwa Tuhan itu esa yang membentuk manusia sejak dalam kandungan, yang menghamparkan alam semesta ini seorang diri. Tuhan itu esa. Oke?
saya sudahi dulu. Di sini ada guru kami baru lihat, mohon maaf, terima kasih. Soalnya tadi saya begitu pas bicara ngelihat ke langit, ngelihat cahaya, ternyata lampu belum dimatiin. Oke, lanjut silakan. Terima kasih Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Boleh saya tanggapi? Alif? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut, Dek, lanjut. Ini Ngeri nih. Ada Bang Juma ngeri nih. Aku kabur nih, ada yang kabur pasti. enggak, jangan. Aku cuma nyimak aja. Kasihan anak-anak saya. Kalau masih kalian bantai semua, jangan. Ini anak belum tumbuh rambut kok, kalian tengah-tengah terlalu. Santai aja, pelan. Rambut belum tumbuh. Jadi jangan terlalu dikerasi. Lanjut. cuma atas pujiannya. Tuhan berkati Anda. Begini saudaraku Alif, Anda tadi kan mengambil ayat-ayat Quran tentang keberadaan Anda pada Tuhan Anda, kemudian Anda komparasikan dengan ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu merujuk kepada Tuhannya para nabi Israel. Memang kalau kita hanya sekilas ya ngambil ayat Quran, kemudian kita ambil ayat Perjanjian Lama, memang seolah-olah ada jembatan yang menghubungkannya, ya. Seolah-olah memang seperti itu, memang ada kesamaan memang. Tetapi kesamaan itu saya ibaratkan yaitu benda emas dengan benda besi kuningan. Memang sama-sama kuning, tetapi kadar logamnya sudah berbeda. Ya, jadi Anda mengambil kesamaan itu masih dalam tahap yaitu casingnya saja, permukaannya saja. Ya, Anda harus tahu dong, Quran ini kan munculnya pada abad 7 di Arab, ya, dan proses munculnya Quran sudah beda, ya, sudah beda dengan Alkitab. Alkitab itu ditulis oleh para nabi, Perjanjian Lama, tidak ada yang diturunkan, tidak ada yang tersimpan kemudian turun. Sekarang dari proses munculnya kitab, ya, itu tidak sinergi, tidak ada terhubung dengan Quran. Kalau Anda mengambil ayat-ayat Alkitab kemudian dikomparasikan dengan Quran, itu nggak nyambung. Cuma hanya sekilas ada kata-kata tentang Tuhan itu mirip di dalam Quran. Itu, dan Bang Juma sendiri sudah ngomong, Islam sudah cukup dengan Quran dan hadis, tidak terhubung dengan kitabnya Yahudi. Sedangkan Kristen masih menempelkan kitabnya Yahudi. Cuma pernah ngomong begitu loh. Artinya apa? Bahwa Quran itu berdiri sendiri dengan hadis, tidak terkorelasi dengan kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau Anda menyamakan itu hanya klaim sepihak, ya. Boleh Anda mengatakan begitu, tidak masalah, itu hak Anda kok. Dan saya tidak menyalahkan, tetapi dasarnya tidak bisa dibenarkan, ya. Bang Juma sudah ngomong sendiri. Kok bawa Bang Zuma? Nanti Bang Zuma yang mau nanggapi ini. Hidup ya. Bang Juma sudah ngomong, ya. Ini Gila, makanya disenggol nangis. Disenggol Bang Zuma ini, waduh. Bang Juma sudah ngomong, Islam sudah cukup dengan Quran dan hadisnya, tidak membutuhkan kitabnya Yahudi. Artinya apa? Di sini ada jurang pemisah, tidak ada terhubung, tidak ada jembatan yang menghubungkannya. Tapi kalau Anda meyakini seperti itu, monggo. Ya. Oke lah, saya tanggapi ya. Ini mah dari tadi menghakimi mulu. Sambil nunggu nanti Gurunda kalau udah mau masuk. Masalahnya Ini angel ini. Oke, iya, harus. baik, saya tanggapi dulu. Begini ya teman-teman. Saya memang Anda itu nggak ngeluarin dalil dari tadi. Bang, bentar Alif, bentar, tak ngomong sebentar. Semakin panjang narasi Anda semakin akan bubuk oleh narasi Anda. Serius. Oh, tidak bisa, ya. Jadi Bang Alif, kalau Anda merasa dihakimi, itu sudah wajar, Bang. Masalahnya Anda harus tahu di mana Anda berdiri dan berbicara. Anda berdiri dan bicara kan atas dasar agama Anda yang muncul di Arab. Oke, saya tanggapi ya. Begini ya teman-teman ikhwan fillah semuanya ya. Ketika tadi saya menjelaskan tentang ketuhanan dalam ajaran Islam, itu kembali kepada dalil seorang nabi yang mengajarkan. Seorang nabi yang mengajarkan tentang ketuhanan, siapa itu Tuhan, bagaimana ciri-cirinya itu Tuhan, itu kembali kepada dalil berdasarkan firman Tuhan. Oke? Itu pertama. Nah, ketika saya mengutip, karena Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, bahkan di dalam surah Al-Zukhruf ayat 45, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Mi'raj, Isra,
bertemu dengan para nabi, ayat perintah. Pasal, silahkan engkau tanyakan kepada para nabi yang telah kami utus. Apakah mereka tidak pernah diperintahkan menyembah Tuhan yang Maha Esa? Di situ para nabi mendapat wahyu bahwa mereka itu diperintahkan berdakwah, menyiarkan bahwa Tuhan itu Esa, mengajak umatnya. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Makanya saya tadi mengutip ucapan firman Tuhan yang Anda imani di dalam kitab Perjanjian Lama, yang di situ adalah bahwa dalam keyakinan orang Yahudi itu ucapan para nabi di Bani Israel berdasarkan firman Tuhan. Itu yang tadi saya kutip. Nah, ketika kita membaca kitab Perjanjian Lama, yang itu adalah kitabnya bangsa Yahudi, kita bisa temukan berdasarkan narasi Anda, Pak Jupri, ya kan, bahwa jangankan ketuhanan Anda dengan ajaran Islam, dengan ajaran kitabnya orang Yahudi aja nggak nyambung. Nggak ada nyambung-nyambungnya, itu nggak nyambung. Jelas Anda katakan untuk membedakan. Iya, ini untuk menjelaskan kitabnya orang Yahudi Anda pakai untuk membuktikan, menjelaskan perbedaannya, mana ajaran Kristen dan mana ajaran para nabi. Di situ letak perbedaannya jelas. Karena tertulis, terpampang, bisa dibaca oleh kami. Seandainya kitabnya orang Yahudinya tidak ada di kitab Anda, sulit kami membedakan, membandingkannya sulit. Karena kalau ke Al-Quran sudah sangat jelas, Anda tidak terima. Orang dengan kitabnya Yahudi yang jelas-jelas berbeda aja Anda tidak terima. Makanya kita contoh misal, ketika orang Kristen mengimani tadi dengan bangga, Pak Jupri mengatakan Tuhannya itu menampakkan diri, Tuhannya itu turun ke bumi, Tuhannya itu hadir di antara mereka. Kalau Anda itu imani Tuhan, tidak ada bedanya dengan konsep pagan Yunani. Karena orang-orang Yunani itu sudah sangat bangga ketika melihat orang melakukan keajaiban, melakukan mukjizat, maka itu diimani sebagai setengah dewa, manusia theos. Itu manusia dewa. Makanya mereka dalam bahasa Likaunia, itu bahasa orang Yunani, Tuhan turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Theos turun ke tengah kita dalam rupa manusia. Dewa telah turun di tengah kita dalam rupa manusia. Itu ajaran pagan Yunani, ajaran dewa-dewa sebelum Yesus lahir. Jauh sebelum Yesus lahir, di kalangan bangsa Yunani sudah mengimani bahwa dewa Theos itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Setelah Yesus lahir, melakukan keajaiban, dikonsep oleh Kristen, Tuhan turun ke tengah kita dalam rupa manusia dan diam di antara kita. Firman telah menjadi manusia, firman itu adalah Theos, turun di tengah kita dalam rupa manusia, diimani oleh Kristen. Jadi Kristen itu konsep dewanya itu yang paling bungsu di antara semua dewa-dewa. Sebelumnya itu nggak ada yang kayak gitu, ajaran para nabi itu nggak ada. Dan setelah itu nggak ada lagi ajaran tentang dewa-dewa yang saya temukan. Makanya itu konsep yang paling baru yang saya temukan. Karena tadi kita baca di dalam Yesaya 44 nomor 24, mestinya Anda tanggapi, Anda berpikir, Anda cerna di situ. Akulah Tuhan yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Tuhan yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Ketika ada orang yang dikandung, itulah orang yang dibentuk oleh Tuhan. Bukan ketika lahir orang itu dituhankan. Bukan. Inilah kesalahan konsep agama Anda. Makanya kalau kita temukan ajaran para nabi, karena mereka mengajarkan Tuhan itu Esa, maka ketika ajaran Kristen mengatakan tadi Tuhannya turun ke bumi, nanti ada yang satu inkarnasi dan sebagainya, itu sudah jelas bukan ajaran para nabi. Begitu caranya Pak Jupri. Saya tidak akan menghakimi Anda, tapi Anda semoga berpikir dengan apa yang saya sampaikan karena itu tertulis di kitab Anda. Oke. Narasi Anda memang kelihatannya benar, kelihatannya sepintas benar, ya. Ya minimal agak waras lah, mengakui benar dulu. Oh, kewarasan Anda tidak bisa diukur dengan kewarasan saya. Kita beda konsep, Bang. Beda hidup. Ya beda. Sudah beda. Pagan sama ajaran para nabi nggak nyambung, Pak. Fitnah, Bang. Itu fitnah. Karena Anda belum paham, ya. Memang ya, kitab para nabi itu tidak mengajarkan tentang Tuhan jadi manusia. Tetapi
Ya, Ujungnya ngaku juga. masalahnya apa? Masalahnya apa? Kok tidak mengajarkan? Masalahnya Tuhannya kan belum turun pada zaman para nabi. Jadi manusia, tapi berupa simbol-simbol, ya, nubuat-nubuat, simbolis-simbolis yang akan datangnya turun ke dunia. Masalahnya itu. Nah, memang orang Yudaisme, ini harus kamu tahu ya, bedanya Yudaisme dengan orang Yahudi. Orang Yudaisme memang sampai sekarang ini masih berpegang teguh pada kitab Perjanjian Lama. Mereka belum meyakini kalau Tuhannya turun ke dunia jadi manusia. Nah, ini kan sering Anda pakai sebagai tolok ukur kebenarannya. Kalau Kristen itu tidak dirujuk oleh Yahudi, Yudaisme, Yahudi saja tidak mau percaya, apalagi kami ya. Karena memang saat ini saya akui, golongan orang Yudaisme belum meyakini. Tetapi ada sebagian orang-orang Yahudi, ya, mereka menjadi Kristen, jadi percaya. Bahkan saya kasih tahu ya, sejarahnya awal pertama orang yang percaya Yesus adalah Tuhan itu orang-orang Yahudi. Nah, sejarahnya saya kasih tahu supaya Anda melek sejarah Kristen ya, biar tidak memframing seperti Bang Juma itu. Ya. Pertama kali yang percaya Yesus adalah Tuhan orang-orang Yahudi loh. Yang menyebarkan siapa? Juga orang Yahudi sampai di luar negara Yahudi. Ya, yaitu melalui peristiwa pertama. Yang menyebarkan Yesus adalah Tuhan adalah para murid-murid Yesus yang dipelopori oleh Petrus, ya. Petrus berkhotbah pada hari raya Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2. Di situ banyak berkumpul orang-orang Yahudi mengadakan hari raya Pentakosta. Setelah mereka mendengar khotbah Petrus, kurang lebih ada 3.000 orang dibaptis. Nah, ini orang-orang Yahudi semua. Pertama kali yang menyebarkan adalah orang Yahudi, dan ribuan orang yang percaya Yesus adalah Tuhan juga orang Yahudi. Nah, setelah kejadian ini, para murid dan juga orang-orang Yahudi, mereka mewartakan Yesus. Ya, dari Yudea, Samaria. Ya ini contohnya. Yang dia sampai jelaskan di luar. bukan dari ajaran para nabinya. Nabi dari kalangan Bani Israel. Dengarkan Yang sudah dulu. ditutup oleh Yesus. Ya, dengarkan dulu. Ya. Ya, Anda memvalidasi yang tadi saya sampaikan. Dan dari situlah maka nama Yesus disebarkan oleh orang-orang Yahudi yang pertama kali. Ya, kemudian setelah itu banyak juga non-Yahudi yang percaya. Begitu. Non-Yahudi yang percaya. Begitu, Bang. Jadi kekristenan memang tidak bisa lepas dari Yahudi, Bang. Kitabnya Yahudi. Karena kitab Yahudi adalah sebagai yaitu embrionya kekristenan itu sendiri, sebagai cikal bakalnya tentang Kristen, ya. Tapi Anda sudah Masuk Gurunda. remeng kalau Job, kami pakai Job. Yunani. Job, itu kamu sedang jualan orang-orang yang sudah disesatkan oleh Kristus palsu. Gini Job. Yesus langsung ditanya, jangan orang-orang di luar Yesus. Yesus! Ya, Ya paman, siapakah engkau ini? Tuhankah atau utusan Tuhan? Pret. Apa jawaban Yesus? pret, Apa jawaban Yesus? pret. Apa jawaban Yesus? Job? Yesus! Kau ini siapa? Tuhan Yesus atau jamah utusan hatinya. Tuhan? Apa jawaban Yesus? Tuhan jamah hatinya. Job, Tuhan berkati apa jawaban jiwa. Yesus ketika ditanya? Job? Jawaban Yesus ketika ditanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan atau kau utusan Tuhan? Apa jawaban Yesus? Job? Tunjukkan saja. Tuhan Yesus berkata, aku bukan Tuhan. Cari aja, ada enggak? Yesus mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yusuf Cari Job Pribota. ayatnya. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor aku 36. bukan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36, aku bukan Tuhan. Itu dalilnya. Aku bukan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Baca. Itu. Baca.
Baca. Tulisannya tidak ada bukan Tuhan, nggak ada. Nenekmu kiper, makanya kau botak salah, botak cila. Ayo, mulai. Dalilnya mengatakan ada kesaksianku Sudah Juma. yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, Menghujat Juma. bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, dia Tuhan atau dia utusan Tuhan? Jawab, Gak usah Job. curhat, Cuma gak usah curhat. Buka DM Job. aja nggak berani kok. Ya, Job. DM ku berapa kali tidak Kesaksian Yesus, aku tidak butuh kesaksian gereja, kesaksian Aku nggak butuh paganisme. kesaksian Jumat. Yang saya butuh kesaksian Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Dia Yesus. Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Di mana kesaksian Yesus aku adalah Tuhan? Karena Yesus tidak pernah berkata, aku bukan Tuhan. Lah itu tadi. Oh, Kesaksianku lebih penting. Mana Bahwa semua tulisannya? pekerjaan yang aku kerjakan, Mana tulisannya pekerjaan bukan itulah, Tuhan? pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan atau Tuhan? Mana tulisannya bukan Tuhan? Nggak ada. Utusan Tuhan atau Tuhan? Mana tulisan bukan Tuhan? Nggak ada. Utusan Tuhan atau Tuhan? Mana tulisan bukan Tuhan? Nggak ada. Udah, kamu turun. Kamu nggak laku di sini. Udah. Kamu nggak laku. Kamu Kamu gila, gombal. orang gila, botak. Kau ke neraka. Mudah-mudahan kau mati di dalam neraka kekal. Kau sudah gila, kau sombong, tapi kau bodoh, bahlul. Lebih pintar babi daripada kau. Tidak sempat kemudian orang-orang kayak gini jangan dikasih waktu kemudian bersombong ria depan manusia banyak, sementara dia lebih baik babi yang ngomong di hadapan kita daripada manusia tapi otak berfungsi. Siapa lu yang mau gilain, lu gila aja sendiri. Yesus bersaksi, Yesus bersaksi hidup kekal itu mengenal Bapa satu-satunya Tuhan. Lalu Yesus dikenal juga. Yesus dikenal sebagai apa menurut Yesus supaya kita hidup kekal? Kenali dia sebagai utusan Tuhan. Selesai. Job. Terlalu banyak makan babi kau botak. Makanya otakmu nggak berfungsi. Ketika Yesus datang di tengah kaumnya, Yesus berdarah-darah mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Hanya sekedar untuk diterima sebagai utusan Tuhan aja susah. Apalagi mau dikenal sebagai Tuhan. Job. Agama pagan lo itu, Job. Bagi orang Roma Yunani, ketika diinformasikan ada Tuhan turun ke bumi menjadi manusia bermukjizat, pikiran mereka bukan kepada Tuhannya Yahudi, kocok. Otak mereka tertuju kepada dewa-dewa mereka. Gak ada orang Yunani, orang Romawi. Datang Paulus, Kribo, ya paman, itu dewa sudah turun ke bumi jadi manusia. Hah? Yang benar. Siapa namanya? Kristus. Halilintar. Pemikiran mereka orang-orang Yunani Romawi yang turun menjadi Kristus itu siapa? Elohim, Tuhannya Yahudi? Bukan. Yang turun ke bumi menjadi Kristus dalam pemahaman orang-orang Roma dan Yunani bukan Tuhannya Yahudi, tapi Tuhan atau Theos atau dewa mereka yang disembah secara turun-temurun. Jangan pelihara ketololan, kebahlulan, jangan. Cerdas napa? Orang Yahudi, orang Yunani, orang Romawi hidup bertetangga, hidup berdampingan. Bahkan Yerusalem pada saat itu di bawah cengkraman bayang-bayang kekuasaan kekaisaran Roma. Hidup berdampingan. Mereka masing-masing punya keyakinan. Orang Roma, Pilatus, Herodes punya keyakinan. Orang Yahudi punya keyakinan. Hidup berdampingan mereka. Masing-masing menyembah kepada Tuhan mereka masing-masing. Tapi kemudian orang Roma Yunani ketika diajarkan Paulus, tidak diajarkan, tahu nggak Tuhannya Musa? Tahu, nggak ada kayak gitu.
Tahu nggak dewa-dewa kalian tuh, yang kalian tidak kenal tuh? Tahu? Yang disebut kemudian di dalam kaidah Athena, orang-orang Athena mengenalnya dengan sebutan yang kemudian populer di kalangan mereka, Agnostos Theos. Apa Agnostos Theos itu? Dewa yang tidak dikenal. Nah, ketika Paulus kemudian sampai ke Athena, di dalam kitab saudara sendiri diterangkan di Kisah Para Rasul 17, Paulus mengajarkan bahwasanya dewa yang kalian tidak kenal itu sudah turun ke bumi. Inilah yang sekarang aku ajarkan kepadamu. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Ketika Paulus kemudian ada di Athena, ibu kota Yunani, para penyembah Theos. Kata Lukas menceritakan begini. Sebab ketika aku berjalan-jalan, ini kata Paulus, cerita Lukas, ketika aku berjalan-jalan di kotamu, dan ketika melihat-lihat barang-barang puja, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku Paulus beritakan kepada kamu. Jadi Paulus menceritakan tentang dewa-dewa orang Yunani. Orang ngomongnya cuma kapan orang sabar dulu. Nanti setelah Anda mendapatkan poin dari ucapan saya ini, boleh Anda tanggapin. Jadi Paulus datang ke Athena, ibu kota Yunani, di mana orang-orang Yunani sudah ratusan tahun berabad-abad menyembah kepada satu dewa yang mereka sebut Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Paulus datang, hei orang-orang Athena, aku datang memperkenalkan kepada dewa kalian, memperkenalkan kepada kalian dewa yang kalian sembah selama ini, yang kalian tidak kenal itu telah hadir di tengah-tengah kalian, namanya Kristus. Maka orang Yunani pada saat itu juga menyembah Kristus yang adalah dalam pandangan keyakinan mereka dewa yang tidak dikenal. Sedikit lagi Bung, dalam kaidah dewa Agnostos Theos yang dikenal oleh orang-orang pada zaman tersebut di Athena, mereka beranggapan bahwa ada 12 dewa-dewa yang selalu mereka kemudian khususkan di dalam kuil tempat ibadah mereka. Ada satu dewa bernama Agnostos Theos yang menjadi bagian daripada 12 dewa tersebut. Paulus datang kepada mereka yang menyembah dewa Agnostos Theos ini. Apa kata Paulus? Aku datang memperkenalkan dewa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal. Dewa yang kamu tidak kenal selama ini itu telah turun ke bumi, membangkitkan orang mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa kalian. Itulah dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memperkenalkan, namanya Kristus Yesus. Jadi orang Athena, orang Yunani beralih kemudian, yang tadinya menyembah kepada sosok yang mereka tidak kenal, Agnostos Theos, menuju kepada Theos Yesus. Maka yang mereka sembah adalah dewa yang tidak mereka kenal. Namun Paulus datang memperkenalkan dewa yang mereka tidak kenal itu dengan nama Esaus. Maka kemudian mereka pun meninggalkan penyembahan terhadap Agnostos Theos menuju kepada penyembahan Esaus Kristus. Itu fakta, itu real. Jadi Paulus datang di tengah-tengah orang Athena. Paulus datang di tengah-tengah orang-orang Romawi, bukan memperkenalkan Tuhannya Yahudi, tapi Paulus datang memperkenalkan dewa-dewa sembahan Yunani Romawi dalam nama Kristus Yesus. Catat itu, catat baik-baik. Orang Kristen catat itu. Panggil pendetamu, panggil pastormu, suruh hadapi kami, hadapi Bang Suma, untuk mengulas tuntas siapa yang kalian sembunyikan identitasnya di Nusantara ini dengan kalian menutupinya dengan menggunakan kata Allah. Kalian menyembah Allah. Katanya
Tapi sebenarnya di belakang kata Allah ada theos milik orang Yunani. Sehingga konsep agamamu persis mitologi Yunani kuno. Trimurti. Ini fakta. Ini real. Maka saya tantang seluruh pendeta Indonesia atau yang ada di luar negeri yang bisa bahasa Bugis untuk datang ke Indonesia. Hadapi saya diskusi. Siapa sosok di belakang yang kalian sembah, yang kalian sembunyikan dengan identitas Allah, Allah, Allah. Biar kebongkar semuanya bahwa sebenarnya kalian tidak menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi sesungguhnya kalian menyembah kepada dewa Yunani yang juga disembah oleh orang-orang Romawi. Makanya konsep agamamu, binatang bertanduk 7, bermata 7, entah apa-apa, itu semuanya adalah nuansa daripada ajaran Athena. Menyembah kepada agnostos theos, yang kemudian Paulus datang. Nih, kita bacakan dalilnya ya, biar kalian itu paham. Di dalam kitab saudara, di Kisah Para Rasul 17:23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada theos yang tidak dikenal. Titik. Apa yang kamu sembah selama ini tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Apa yang kuberitakan kepada kamu? Theos turun ke bumi menjadi manusia bernama Kristus Yesus. Jadi bukan Elohim turun ke bumi yang diajarkan oleh Paulus. Bukan. Yang Paulus ajarkan kepada non-Yahudi adalah dewa Yunani turun ke bumi mengambil rupa manusia bernama Yesus. Maka tergenapi sudah apa yang diterangkan oleh Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan merampok kemudian milik orang lain lalu melemparkan kepada bangsa lain. Ini yang Paulus lakukan, mengambil dalil-dalil dalam kitabnya orang Yahudi lalu membagi-bagikan kepada penyembah dewa-dewa. Dengan konsep apa? Dewa mereka turun ke bumi menjadi manusia yang mereka hari ini sebut Kristus Yesus. Kesimpulan, bahwa kalian menyebut theos dengan sebutan Allah, itu hanya menyembunyikan identitas sembahan kalian. Kenapa orang Kristen, kenapa orang Yahudi tidak beribadah pada tempat yang sama? Kenapa orang Yahudi, kenapa orang Kristen tidak bisa menyatu dalam perayaan hari-hari besar agama mereka? Kenapa orang Yahudi, kenapa orang Kristen pada saat mereka beribadah kepada Tuhan yang berbeda? Karena memang orang Kristen di mulutnya mengatakan kami menyembah kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub, namun pada prakteknya yang mereka ibadahi adalah dewa-dewa Jangan Yunani framing kuno. Juma. Itu fakta, Jangan itu real. framing. Hadirkan seorang Kristen yang pernah sekolah tinggi Iya, menghadapi jangan saya framing mengkaji. dulu, Silakan. jangan framing. Tenang, tenang. Oke, aku cuma ingin mau menambahkan saja ya statement dari Bang Suma tadi ya. Agamanya apa? Makassar, Awen. Kenapa Ustadz? Agamanya apa? Oh, oke, aku perkenalkan diri dulu ya sebelum masuk ke ranah diskusi. Biar yang lain yang di bawah tidak ada kesalahpahaman. Ya. Oke, Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz tanya agama aku ini apa? Aku ini Kristen ya, tapi Kristen yang sudah tersadarkan Ustadz ya. Sebelum aku masuk ke dalam ranah diskusi, Bang Suma, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Begitu kata pepatah. Ya, oke. Aku lanjut ya Bang Suma. Oke, jadi saya ini mantan misionaris Bang Suma ya, yang sudah tersadarkan dalam hal ini kekristenan yang sudah tidak lagi menuhankan sosok makhluk yang keluar dari lubang Yesus ini, tapi beliau adalah sosok makhluk atau nabi biasa, sama halnya nabi pada umumnya. Oke, begitu ya. Aku lanjut tadi saya, betul ya. Ya, begini Bang Suma, tadi kan Bang Suma berstatement, siapakah Yesus menurut Yesus itu ya. Aku cuma mau menambahkan sedikit saja Bang Suma ya.
Nah, jadi yang pertama, Yesus, siapakah Yesus menurut Yesus itu? Yang pertama ya, tunggu dulu, sabar. Yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, bukan malah menuhankannya. Ayatnya ada di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yang kedua, Yesus menggenapi hukum Taurat, bukan malah meniadakannya di Matius 5 ayat 17. Lalu lanjut yang ketiga ya. Siapakah Yesus menurut Yesus? Yesus disunat, sedangkan oten nonot kulitnya enggak disunat. Datanya ada di Lukas 2 ayat 21. Dan yang keempat, Yesus bersujud berdoa. Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat 35, tapi oten-oten berjingkrak-jingkrak tepuk tangan di gereja. Jadi siapakah Yesus menurut Yesus? Dan framingnya Yesus Ya. menurut Yesus makhluk ciptaan Tuhan. udah siap framingnya. Bukan framing itu, data-data semua aku ada berikan data, Lagi framing bilang. palalu. Mamamu kiper. Lanjut. Mamamu kiper. Astaga. Kok bisa ya? Saudara mamamu Ray. kiper. Saudara Ray, ketika Paulus hadir di tengah-tengah orang-orang pagan, mampu melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, bla 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 bla. Ya, Orang benar. pagan menganggap dia sebagai Tuhannya Yahudi atau dewa mereka yang turun ke bumi. Apa itu pagan? Kalau nggak bisa diskusi, Anda istirahat, rehat. Jangan gila permanen. Apa itu pagan? Jelaskan dulu. Gimana teman-teman? Bisa dipertahankan atau disepak aja manusia kayak gini? Mau ditendang? Ya, tendang Jelaskan aja. dulu. Ngapain? Jadi Paulus datang di tengah-tengah kaum non-Yahudi, melakukan mukjizat sesuai dengan nubuatan Yesus di dalam Matius 24. Kristus dan nabi palsu melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat, tujuannya untuk menyesatkan banyak orang. Paulus ketika datang kemudian di tengah-tengah penganut agama pagan, di dalam Kisah Para Rasul 14, data 11, data 12, Paulus disebut Dewa Hermes karena mampu melakukan banyak mujizat. Artinya bagi orang-orang Roma Yunani, ketika melihat ada manusia mampu bermujizat, maka mereka mengarahkan pandangan mereka kepada dewa mereka, bukan kepada Tuhannya Yahudi. Alamak, Tuhannya Yahudi sudah turun ke bumi. Itu nggak ada. Karena konsep di dalam kitabnya orang Yahudi itu jelas. 2 Tawarik 6:18. Tetapi benarkah Tuhan Elohim hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi, yang menutupi, yang menaungi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi tak ada konsep di dalam agama Yahudi Tuhan mereka turun ke bumi menjadi bayi, menjadi mayat. Itu nggak ada. Itu hanya ada di kaidah orang-orang pagan Roma Yunani. Maka ketika Paulus datang mempersaksikan kemudian mujizat di tengah-tengah orang Roma Yunani, Paulus dianggap oleh dewa mereka. Pertanyaannya muncul kemudian, ketika Paulus mengajarkan Theos turun ke bumi, Theos turun ke bumi, Theos turun ke bumi, pandangan orang Roma Yunani sehingga mereka memproklamirkan keyakinan mereka dengan sebutan Katolik, itu merujuk kepada Tuhan Yahudi atau kepada dewa-dewa nenek moyang mereka. Itu pertanyaan. Silakan teman-teman. Oke, dewa. siapa lagi nih? Bagaimana Oke. Bang Soleh bertanya? Ya, lanjut. Bang Juma boleh sedikit ya Bang Juma ya? Iya, Ya. silakan. Kakak sedikit. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Bang Juma tadi ya. Kok udah bling ya? Oke.
Dikatakan tadi di Korintus KPR ya, kalau tidak Kisah Para Rasul 17:3, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga di sebuah misbah dengan tulisan kepada Elohim yang tidak dikenal, Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Maksudnya Kristus di sini yang maksudnya kan. Iya. Ini kalau saya tidak salah nih ya, maaf saya pernah kaji juga. Ternyata ayat ini memang sudah dinubuatkan bahwa ini harus dimusnahkan orang yang punya pemahaman itu. Kita baca di Ulangan 13 nomor 1 sampai 5 dikatakan demikian. Di Ulangan 13 1 sampai 5 dikatakan, apabila di tengah-tengah kamu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, ia membujuk mari kita mengikuti Theos yang lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka di ayat 5-nya dikatakan apa? Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan maksudnya menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Elohimmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat-jahat itu di tengah-tengah kamu. Luar biasa Bang Juma, pintar, cerdas, luar biasa ya Allah. Lanjut Bang Juma. Jadi itu yang dimaksud di dalam Ulangan 13 itu adalah dewa agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Itu yang dimaksud. Makanya dikatakan kepada ilah yang tidak mengikuti ilah yang kamu tidak kenal, yang tidak kamu kenal, agar kamu berbakti kepadanya, jangan mau. Makanya orang Yahudi tidak mengikuti ajaran Paulus. Paulus juga sadar kok bahwa ajarannya nggak mungkin laku. Makanya dia mengatakan, aku diutus kepada non-Yahudi, aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Jadi saudara, benar bagi kita bahwasanya ini petunjuk yang kemudian Al-Quranul Karim polanya sangat jelas. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi yang datang kepada Nabi Muhammad adalah ilah yang disembah oleh para nabi, Ibrahim dan seterusnya. Sedangkan yang diperkenalkan Paulus adalah dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani yang mereka tidak kenal. Setelah Paulus memperkenalkan dewa yang tidak mereka kenal, setelah itu mereka mengenal dewanya. Nama dewanya Yesus. Makanya Roma membuat patung Yesus, menyembah kepada patung menyembah kepada pemilik patung Yesus. Kenapa bisa demikian? Padahal perintah dalam kitabnya Yahudi, jangan membuat patung. Ada perintah, jangan bukan patung. Mereka bikin patung. Kenapa? Karena mereka lebih dominan kepada agnostos theos tersebut. Paham ya teman-teman? Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka mencoba menggunakan kata Allah. Mereka sembunyikan identitas dewa yang mereka sembah. Padahal sangat jelas dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Di situ sangat jelas dikatakan Theos turun ke bumi. Sedangkan 2 Tawarik, kitabnya orang Yahudi, Elohim tidak akan pernah turun ke bumi. Silakan teman-teman. Bang Indra, syukran. Oke Bang Suma, sudah bisa bertanya Bang Suma? Boleh. Ya, sebentar Oke, sebelum ya. bertanya. Di mute dulu, saya sapa kamu dulu. Di mute dulu. Willy. Saya sapa dulu ya. Ini ya ada yang minta naik. Selamat siang, CC. Selamat siang Abang. Ya, agamanya apa? Kalau boleh tahu. Kristen dong. Ya, Katolik ya? Protestan? Saya Protestan. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum ke Bang Willy? Silakan. Saya masuk ke judulnya ini aja ya.
Oke, silakan. Bagus. Islam atau Kristen jalan keselamatan? Tanda tanya. Oh jelas Kristen. Ditahan dong, dulu, jalan ditahan dulu, keselamatan. Bang Willy tadi yang duluan. Oh iya, Iya. sebelum Sama dulu ya, masuk Mbak. ke dulu ya. Silakan Bang Willy awal. Ya, sorry ya agak noise ya, tapi aku pakai mic mikrofon wifi nih supaya untuk mengurangi kebisingan. Soalnya di pinggir jalan ini, Bang Suma. Oke ya, Bang Suma ya. Jadi begini, Bang Suma. Sebelum oteng-oteng lain pada naik ke komalnya Bang Arif, jadi izinkan aku untuk bertanya sedikit ya, Bang Suma. Siap. Oke, Bang Suma, aku mau bertanya, kalau di surganya Islam kan ada 72 bidadari, ya Iya, kan? Sedangkan di surganya Kristen ada perang naga dan pernikahan antara Kristus dan gerejanya sebagai mempelai wanita. Jadi bagaimana bisa diketahui surga yang mana yang sebenar-benarnya itu, Bang Suma? Seperti apa? Silakan. Iya. Kenapa umat Islam itu diperintahkan di dalam hidupnya di bumi ini untuk mengikuti aturan mainnya Tuhan? Termasuk la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Padahal jujur kita manusia ini adalah kecenderungan untuk melampiaskan syahwat. Kalau bisa setiap saat kita bersyahwat. Itu jujur itu. Saya sendiri entah manusia yang lain. Saya sendiri kalau bisa setiap hari bersyahwat. Karena memang dorongan. Apalagi kami orang Sulawesi. Makannya daging, makannya lemak-lemak. Setiap hari ingin bersyahwat. Tapi Alhamdulillah dengan tuntunan Islam kami bisa menjaga diri. Subhanallah. Kalau tidak kita sama seperti ayam. Baru bangun tidur langsung cari pasangan. Itu fakta, itu real. Di kehidupan kita pergolakan anak keturunan Adam ini, apapun yang kita lakukan pasti arahnya ke situ. Orang bekerja, pulang arahnya ke situ. Orang menjadi pemimpin, pulang arahnya ke situ. Orang berbisnis, pulang arahnya ke situ. Jadi guru, arahnya ke situ. Semua kehidupan kita ini mengarah kepada hal yang bersifat syahwat. Islam syahwatnya terarah dikarenakan takut kepada Tuhannya. Lalu kemudian Tuhannya mengatakan, wahai umat manusia, anak keturunan Adam, pelihara dirimu. Nah, pelihara dirimu kata Allah. Pelihara artinya jaga hidupmu tertuntun. Pelihara syahwatmu, jangan membinasakan engkau. Ada masa di mana engkau lepas daripada ujian dan cobaan di bumi, yaitu kehidupan berikutnya. Di sanalah engkau bisa menikmati apa yang hendak engkau nikmati ketika engkau hidup di dunia, tapi engkau menjaganya karena engkau takut kepada aku. Kamu akan kukembalikan ke dalam sebuah taman yang indah. Di sana engkau akan bersama dengan bidadari-bidadari nan cantik jelita. Jangan dibalik. Di dunia sok paten, cukup satu istri, tapi kumpul kebo di mana-mana. Kondom bocor di mana-mana. Setiap keluar dinas sehingga di apotek beli kondom. Berpesta dia di dunia, sementara di dunia tidak boleh. Kita harus menjaga kemudian perintah Tuhan. Jangan melakukan persinahan, jangan mendekati persinahan. Kalau Islam melakukan taubatan nasuha. Nah, itu fakta real. Karena kenapa manusia itu selalu cenderung digoda oleh iblis karena syahwat, makanan, syahwat, makanan, syahwat, makanan, syahwat. Maka Allah menjanjikan, tahan itu, nanti di jannah engkau kuberikan kenikmatan. Ada lagi tuh kebalikan daripada yang ada di kehidupan Islam. Katanya di surga mereka tidak melakukan apa-apa, hanya menari dan memuji. Di surga dalam kehidupan kekal menari, apa enggak keseleo itu tulang? Hah? Memuji apa enggak doer itu bibir? Sehari saja haleluya, 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 haleluya. Sehari baru 1 jam sudah bilang bukan lagi haleluya, luya, 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 luya. Nanti 2 jam pertama ya. 3 jam pertama ya. Bagaimana dalam kehidupan kekalmu kayak begitu? Kalau di Islam masuk ke jannah
Masya Allah, istri kita yang ada di dunia yang kita didik baik-baik, anak-anak kita yang kita didik menjadi anak yang soleh dan soleha, berkumpul bersama kembali di dalam surga, dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan juga kenikmatan kekal selama-lamanya di dalam. Jadi kalau disuruh milih, Bang Suma, ya paman, kamu di dunia tidak sholat, hanya sekali seminggu ke gereja, hidupmu ditebus, dosa-dosamu ditebus, habis itu masuk ke surga. Ditanya, ngapain aku di surga itu? Kamu akan menyaksikan perang naga, dan yang paling pedih dalam hidupmu adalah syahwatmu dihilangkan, kenikmatan-kenikmatanmu dicabut, bukannya ditambahkan tapi dicabut kenikmatan itu, bahkan kau dijadikan menjadi mempelai wanita. Ya, apa? Kau dijadikan jadi mempelai wanita. Hah? Terus mempelai prianya siapa? Kristus Yesus. Alamak. Mau? Enggak akan mau. Tapi ketika ditanya, Suma, kamu di dunia taat, tunduk kepada perintah Tuhanmu, beribadah, menyembah kepadanya. Mati kamu, masuk ke dalam surga, merasakan segala kenikmatan yang tidak pernah kamu rasakan di dunia ini. Itu kesimpulannya, Bung. Cuman kalau berbicara mengenai sosok Nabi yang datang di tengah Bani Israel, yaitu Yeshua HaMashiach, di dalam pandangan Bible, original teks Matius 19 nomor 29, ternyata Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Bang Suma, jawabannya super sekali ya, dan sesuai data yang ada. Lanjut oten-oten lain, aku kembali ke mode kerja Bang Suma. Makasih saudara, semoga hidayah menjamahmu, amin. Ya, silakan dilanjut. Sesi, dibuka mute-nya. Sudah bisa saya berbicara? Ya, silakan. Silakan. Oke, sebelumnya saya berharap ketika saya berbicara jangan dipotong. Yang kedua, saya juga berharap ini kan diskusi atau debat sehat ya, jangan ada menghujat sampai ada kata-kata yang kasar gitu ya. Karena kalau saling menghujat atau membalas tidak ada habis-habisnya. Jadi di sini saya berharap debat sehat. Silakan langsung opening statement saja sesuai dengan data. Tidak ada kata hujatan di sini, asalkan sesuai dengan data tertulis di Bible atau di Al-Quran, di kitab suci. Ya, silakan. Jadi saya masuk ke tema atau judul yang Anda buat di sini ya. Pertama ya, Islam atau Kristen jalan keselamatan? Oke, saya akan jawab. Sudah pasti Kristen jalan keselamatan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, tidak ada yang masuk ke dalam Allah Bapa. Allah Bapa di sini adalah pencipta kali dan pencipta atau kali langit dan bumi. Di luar Yesus tidak akan ada yang selamat. Jadi yang percaya Yesus yaitu Kristen, tapi di sini saya garis bawahi tidak semua yang beragama Kristen sudah 100% masuk surga. Begitu. Ya, udah itu aja yang mau saya tanggapi kan judulnya ini. Jadi Kristen adalah jalan keselamatan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat itu adalah arti daripada Islam. Dari penamaan saja Islam sudah selamat. Islam itu artinya selamat. Kristen artinya pengikut Kristus. Ini bahaya ini. Karena pengikut Kristus terindikasi adalah penggenapan dari nubuatan penghuni neraka.
Di mana itu tertulis? Di dalam ucapan Yesus sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Yahudi agar waspada kepada Kristen? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah engkau wahai orang Yahudi agar engkau jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dianggap Yesus pembuat kejahatan di situ? Matius 7 nomor 22 23. Mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan juga bernubuat pakai nama Yesus. Siapa mereka? Kristen. Sedangkan yang disebut Islam, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannah wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu kemudian dia meneguhkan hatinya dalam hidupnya, niatnya, lisannya, prakteknya betul-betul hanya tertuju kepada Allah, maka wa abshiru bil jannah, kabarkanlah berita gembira kepadanya dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Barang siapa yang berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, maka kata Allah, beritakan berita gembira dengan surga. Jaminan surganya jelas. Sedangkan yang disebut Kristen itu itu singkatan dari pengikut Kristus. Sementara yang harus diwaspadai adalah Kristus. Kenapa? Karena Kristus ini adalah sebuah nama atau gelar yang akan digunakan oleh penyesat untuk menyesatkan orang banyak berdasarkan dalil kisah para rasul. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Kristen ini mau selamat? Ternyata Kristus yang mereka sembah atau Yesus yang mereka sembah itu adalah dewa Athena. Bagaimana mau selamat? Ternyata Yesus yang diperkenalkan oleh orang Roma Yunani kepada Belanda, dan Belanda memperkenalkan di Indonesia, itu ternyata dewa Athena, bukan Tuhannya Yahudi. Pantas saja bertentangan. Orang Yahudi mengatakan Tuhan kami bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Pantas bertentangan. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kristen, Yesus itu adalah Theos yang turun ke bumi dengan segala kemahakuasaannya. Ternyata memang bertentangan. Jadi saudari CC, bagaimana mungkin Anda mau selamat? Yesus sudah memberikan legitimasi, validasi. Yesus sudah memproklamirkan atas hancurnya agama Kristen itu. Di dalam Matius 7 nomor 22-23, semua yang memanggil Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yahudi, maka dia akan diusir dan dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Bagaimana mau selamat? Yesus aja sudah menulis, catatan Yesus, ucapan Yesus aja sudah dicatat, sudah dituliskan. Mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama aku tidak kenal mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya ke neraka toh, Cak Ayu. Jadi tidak ada keselamatan di Kristen, baik menurut Yesus maupun menurut Tuhannya orang-orang Yahudi. Titipan saya, saudari CC, yang kamu sembah itu adalah dewa Athena. Dewa Athena yang disebut Agnostos Theos, itulah yang kalian sembah hari ini. Demikian. Oke. Yang abang bilang tadi tertulis di mana? Di Matius berapa itu? Yang engkau memanggil namaku, mengusir setan atas namaku dan bla bla bla. Jadi itu yang saya bilang dari awal, Bang. Pertama kan saya bilang memang Kristen jalan keselamatan, karena Yesus berkata tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui saya. Nah,
Jadi kan Kristen kan Yesus perantaranya, berarti itu sudah lampu hijau kan gitu. Di luar Yesus berarti tidak selamat. Tapi tidak jaminan kalau Kristen dia sudah 100% masuk surga. Udah saya bilang dari awal. Nah, walaupun dia berseru-seru meyakini, percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia mengusir setan menggunakan nama Yesus dan lain sebagainya, tetapi dia tidak melakukan perintah Yesus, dia melakukan banyak dosa. Disitulah nanti pada saat penghakiman Yesus akan berkata, "Enyahlah, saya tidak mengenalmu." Karena Tuhan mengenal siapa anaknya, siapa yang melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya selama dia di bumi, selama hidup. Jadi walaupun saya gini loh Bang, walaupun saya beribadah tiap hari Minggu, Yesus tepuk tangan segala macam, tapi kalau saya melakukan dosa, saya tidak melakukan perintah Yesus, ya nanti pada saat penghakiman Yesus tidak mengenal saya, ini kau. Begitu maksudnya Bang. Jadi bukan berarti tidak ada keselamatan. Jadi gini, udah ditebus pun Bang, Yesus kan datang untuk menebus dosa manusia. Nah, bukan berarti sudah 100% langsung selamat. Kerjakanlah keselamatan itu. Jadi keselamatan itulah penyelamatan itu adalah anugerah. Bukan saya yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih saya. Makanya saya Kristen. Nah, tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan berarti karena udah dilakukan penyelamatan, Yesus disalibkan, kan lantas umat Kristen sesuka hati melakukan dosa. Oh tidak, keselamatan itu juga harus dikerjakan. Nah, ketika kita tidak melakukan keselamatan itu dengan baik, kita melakukan dosa, pada saat penghakiman, Yesus akan berkata, "Saya tidak mengenalmu, enyah kau, pergi." Jadi begitu juga bernubuat, melakukan pengusiran setan atas nama Yesus. Contoh mungkin hamba Tuhan. Saya bilang pun di sini, maaf kalau ada di sini banyak Kristen atau bahkan hamba Tuhan yang mendengar di bawah ini. Maaf, saya bukan menjelekkan atau apa. Maaf, jangan nanti saya dihujat kalau ada di sini Kristen juga. Jadi saya nggak membenarkan. Kristen pun, bahkan hamba Tuhan pun tidak dijamin juga dia menjadi atau dalam artian tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau dia pun hamba Tuhan mengusir setan atas nama Yesus, tapi tetap perbuatannya itu banyak yang melakukan dosa, banyak yang melanggar firman Tuhan. Walaupun dia hamba Tuhan mengusir setan atas namanya, ya Tuhan di penghakiman terakhir Tuhan tidak mengenalnya. Karena Tuhan mengenal siapa anaknya. Gitu. Jadi yang melakukan firman-Nya lah, yang melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, itulah yang masuk surga. Bukan jaminan Kristen, hamba Tuhan, pendeta yang harus masuk surga. No. Yang masuk surga, jaminan surga itu adalah yang melakukan keselamatannya dengan sungguh-sungguh. Manusiawi memang, kita jatuh ke dalam dosa. Iya, semua manusia berdosa, tapi jangan dihidupi dosa itu. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita ditegur oleh Roh Kudus itu, kita peka dengan suara Roh Kudus tadi, kita tinggalkan dosa itu, jangan dihidupi. Jatuh ke dalam dosa itu manusiawi, karena Tuhan berkata tidak ada salah satu orang pun di bawah muka kolong bumi ini yang tidak berdosa. Tapi dalam artian jangan dihidupi dosa itu. Jadi yang abang bilang tadi, tidak ada jaminan surga yang nyata dalam Kristen. Bukan ada. Tapi itu yang saya bilang tadi, tidak jaminan mengikut Kristen adalah pengikut Kristus. Walaupun dia mengaku pengikut Kristus, tapi kalau dia tidak melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, dia tidak masuk surga. Dan Allah Bapa penghakiman kelak tidak mengenal. Makanya dibilang tadi di Matius berapa itu yang bilang, enyah kau, pergi, saya tidak mengenalmu. Saya tidak mengenalmu. Walaupun kau mengaku Kristus, memanggil namaku, bersuruh-suruh, apa segala macam lah itu, mengusir setan samaku. Tapi kalau aplikasinya di dalam hidupnya sehari-hari, dia melakukan banyak dosa, ya Tuhan nanti penghakiman terakhir tidak mengenalnya. Begitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi yang perlu saudara pahami, ketika Yesus melontarkan kalimat dari mulutnya, itu bukan untuk Kristen, itu dulu.
Sebuah kalimat pengajaran itu untuk Yahudi. Jangan Anda merasa. Yesus mengatakan di dalam Matius 6 nomor 1, ingatlah. Nah, siapa yang disuruh mengingat di situ? Yahudi atau Kristen? Yahudi. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Nah, orang Yahudi dilarang melakukan kewajiban agama di depan orang Kristen. Jangan pula Kristen yang merasa, oh Yesus melarang kita melakukan. Itu ucapan Yesus untuk orang Yahudi. Yahudi diperingatkan oleh Yesus, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak peroleh upah dari Bapakmu yang ada di surga. Bukan dewa ini, bukan. Bukan dewa, tapi Bapa, yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Kristen kiblatnya kepada dewa Yunani. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Orang Yahudi tidak dibenarkan melakukan kewajiban agama di hadapan orang-orang Yunani Romawi. Maka tidak ada haknya orang Kristen merasakan bahwa oh Yesus melarang kami. Bukan, itu ucapan Yesus kepada orang Yahudi. Kemudian Matius 7 nomor 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Ini ucapan Yesus kepada orang Yahudi agar tidak mengajarkan ajaran Yahudi kepada Kristen. Oh, salah kau Juma. Diam dulu. Diam dulu Bang, nanti kita jawab. Diam dulu. Sportif nanti Bang. Yesusnya yang mengatakan itu. Yesus ketika mengajar bukan kepada Kristen. Yesus mengajar kepada orang Yahudi. Maka ketika orang Yahudi mendengarkan ucapan tersebut, orang Yahudi memang sudah dilarang. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Oke? Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi Yesus melarang membuang ajarannya kepada orang Kristen, yaitu pengikut Paulus. Dan Anda melihat di dalam Yohanes 1, di dalam ajarannya 2 Yohanes 1 maksud saya, nomor 10, nomor 11. Siapa yang tidak membawa ajaran Yesus, yaitu Torah, jangan kau terima dalam rumahmu. Jangan kau beri salam kepada mereka, jangan kau terima dalam rumahmu. Berarti orang Yahudi dilarang memberi salam kepada orang Kristen. Orang Yahudi dilarang menerima orang Kristen di dalam rumah mereka. Kalian jangan merasa kalau ada ucapan-ucapan begitu seakan-akan kalian masuk ke dalamnya, seakan-akan Yesus berbicara kepada kalian. Jangan. Jadi saudariku, saudari Sese, ketika berbicara mengenai keselamatan di Kristen Matius 7 yang tadi itu Yesus mengatakan agar orang-orang yang tidak melakukan kehendak Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yang memanggil dirinya Tuhan, bernubuat pakai namanya, bermujizat pakai namanya, kata Yesus, agar sadar kelak akan diusir. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini fakta. Artinya bahwa orang Kristen hari ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak melakukan aturan yang diberikan oleh Tuhannya Yahudi kepada Yahudi, yaitu hukum Torah. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak siapa? Kehendak Bapa. Nah, pertanyaan saya, atas kalian menyembah Yesus, atas kehendak siapa kalian kemudian mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan? Atas kehendak siapa kalian kemudian membawa-bawa Tuhannya Yahudi? Atas kehendak siapa kalian kemudian ibadah minggu? Atas kehendak siapa kalian makan babi? Atas kehendak siapa kalian tidak bersunat? Apakah kehendak Tuhannya Yahudi? Bukan. Maka kalian tidak punya hak memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, sebab kalian tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Jadi tidak ada keselamatan di Kristen, itu nggak ada. Itu hanya mimpi. Nah, saya simpulkan, yang kamu sebut sebagai Bapa, Tuhannya Yahudi, itu sebenarnya bukan Tuhannya Yahudi. Yang kalian sembah itu atas nama Kristus itu adalah penjelmaan dari dewa Athena bernama Agnostos Theos. Itulah dewa yang kalian sembah.
yang kalian gunakan kitabnya orang Yahudi untuk menutupi dewa tersebut, dan kalian mengambil nama Tuhan umat Islam untuk menutupi dewa tersebut. Jadi dewa yang kalian sembah itu namanya agnostos theos, yang kalian bungkus dengan sebutan Elohim, yang kalian sebut Bapa, yang kalian sebut Yahweh, yang kalian sebut dengan sebutan Yotefave, Adonai, dan terakhir kalian sebut dengan sebutan Allah. Sebenarnya itu adalah dewanya orang Athena. Silakan. Oke, baik Bang. Yang Abang bilang, semua ucapan Yesus itu bukan ditujukan kepada Kristen, itu kepada orang Yahudi. Nah, kalau saya mau menanggapi itu, terserah Abang mau sama orang Yahudi, mau sama orang siapa itu. Disampaikan Yesus yang jelas kiblat saya adalah Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab ini saya imani dan saya percaya. Jadi, kalau itu Abang bilang bukan sama Kristen, jangan pede, jangan percaya. Terserah Abang kalau seperti itu perspektif Abang terhadap Kristen. Yang jelas apa yang tertulis di Alkitab ini, saya sebagai umat Kristen, saya percaya bahwa inilah perkataan Yesus. Dan ya, memang benar, ini benar kenyataannya. Nah, seperti yang tertulis di Matius 6 yang Abang bilang, Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Ya, itu yang saya bilang, sinkron seperti omongan saya yang dari awal. Nah, kalaupun kami pengikut Kristus ini, pengikut Yesus ini, mengaku kami Yesuslah juru selamat. Tetapi, contoh kami gini nih, beribadah nih, supaya dilihat orang di jalan. Di jalan kami memuji-muji atau berdoa di jalan supaya dilihat orang nih, aku Kristen nih, Kristen aku nih. Padahal di kehidupan nyatanya saya tidak melakukan kehendak Tuhan. Saya selalu banyak melakukan dosa. Tapi sehari-harinya itu tadi saya berdoa di jalan biar dilihat nih, saya Kristen nih, anak Yesus, pengikut Yesus nih. Saya bernyanyi-nyanyi rohani, putar-putar lagu rohani. Tapi sifat dan kelakuan saya bejat. Nah, ini yang upah saya tidak dapat upah surga. Saya tidak masuk surga, Bang Juma. Walaupun saya mengaku Yesus juru selamat, saya berdoa tiap hari, gereja tiap hari Minggu, berdoa di jalan, memutar-mutar lagu rohani. Kalau perlakuan saya tidak sesuai dengan yang seperti yang saya tampilkan di depan umum tadi, supaya hanya dilihat orang, itu makna dari Matius 6 ayat 1 ini. Upah saya apa? Tidak ada, saya tidak mendapat upah, yaitu surga. Begitu Bang Jumam, maksud Matius 6 ayat 1 ini. Oke, baik, kita pendek-pendek aja. Mbak Sisi yang saya hormati, iya Bang Jumam. Matius 6 nomor 1, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Orang Yahudi, Mbak, kalau melakukan kewajiban agama mereka di depan orang, maka yang kita lihat bukan penampakan orang Kristen. Orang Kristen tidak beribadah di jalan raya pun, kita intip di gereja juga tidak memperlihatkan ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang melanggar perintah Yesus ini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Tapi kemudian mereka beribadah di hadapan orang, memamer cara ibadah mereka, maka mereka tidak akan terlihat seperti Kristen. Mereka akan terlihat seperti Yesus beribadah, seperti Nabi Musa beribadah, bukan seperti Kristen. Jadi tak ada hubungannya. Ini perintah kepada orang Yahudi, supaya mereka kemudian apa yang mereka lakukan di dalam sinagoge, di dalam mikdas, dalam kaidah-kaidah ibadah mereka secara turun-temurun yang menjadi adat kebiasaan mereka, itu dilarang dilakukan di tengah-tengah jalan, dipamer. Maka orang Kristen kenapa hari ini ibadahnya tidak sama seperti ibadah orang Yahudi? Karena ibadah orang Yahudi disembunyikan. Meskipun orang Yahudi itu beribadah di tengah-tengah orang banyak, ya justru mereka kelihatan seperti orang Islam. Takbir, ruku, sujud, puasa, sunat, dan seterusnya.
Justru kelihatan Islam dia kalau mereka pamer cara ibadah mereka ya seperti Islam. Lah, orang Kristen cara ibadahnya apakah seperti orang Yahudi? Tidak. Jadi ini ucapan Yesus. Kenapa Kristen itu kiblatnya bukan ke sana? Karena orang Yahudi tidak memamerkan cara ibadah mereka. Dan murid-muridnya juga mempraktekkan itu. Makanya muridnya tidak nampak seperti Kristen. Kalau orang Kristen mau sembunyi-sembunyi kek, mau terang-terangan kek, tidak ada kesamaannya dengan cara ibadah Yesus. Terus kemudian, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Apa barang kudus itu? Taurat. Jangan kau berikan Taurat itu kepada anjing, karena dia akan hanya batalkan, hanya dijadikan sebagai lawakan, hanya dijadikan sebagai landasan untuk justru melanggengkan kemaksiatan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Efesus 5:2 nomor 15. Untuk itulah Yesus mati, agar dia membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada dalamnya. Kata Yesus, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Jangan. Itu hanya dijadikan olok-olokan. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Theos, akan tetapi sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jangan kau lemparkan mutiara ini kepada anjing. Jangan. Percuma. Karena yang mereka akan lakukan adalah ajaran nenek moyang mereka. Apa itu? Menyembah kepada dewa agnostos Theos dalam nama Kristus. Jadi saudariku sisese, secantik apapun yang Anda lakukan di gereja, dengan sehusu apapun sampai keluar air mata, yang kamu sembah itu bukan Tuhan Rabbus Samawati wal Ard. Bukan. Yang kamu sembah itu adalah dewanya orang Yunani. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah Kristus? Ada? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kau ibadah minggu? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kamu merasulkan Paulus? Yesus tidak. Elohim tidak. Ada yang mengajarkan kamu mengimani kitab-kitab perjanjian baru itu? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kalian makan babi? Kristus tidak, Yesus tidak, Elohim tidak. Jadi apanya kalian ini? Kalian itu adalah penerus tongkat estafet pengajaran penyembahan dalam kuil Yunani, yaitu beribadah kepada dewa agnostos Theos dalam nama Kristus. Kisah Para Rasul 17 nomor 23 jelas terekam di dalam kitab saudara. Dan rupa-rupanya kalau kita melakukan pendalaman materi di data nomor 28-nya, apa yang kalian lakukan selama ini itu hanya berdasarkan terhadap pujangga-pujangga Yunani. Kisah Para Rasul 17:28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh para pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Theos juga. Kalian ini adalah keturunan dewa. Makanya dalam konsep kekristenan, kalian bukan lagi hamba dewa, tapi kalian adalah anak-anak dewa. Makanya kalian tidak lagi tunduk kepada hukum Tuhannya Yahudi, karena memang tidak pernah hukum Yahudi itu untuk kalian. Kalian itu pelanjut tongkat estafet, sekali lagi penyembah terhadap dewa Athena, yaitu dewa agnostos Theos. Ada nggak yang haram di agama Anda? Tak ada. Ada nggak yang haram, hukum haram kepada penyembah dewa Athena? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itulah yang kalian ikuti. Sedangkan para nabi mengajarkan haram, ini haram, ini haram, ini haram. Itulah ajaran para nabi. Dan Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit alias neraka. Jadi saya simpulkan sekali lagi, secantik apapun kalian beragama dengan agama Kristen ini, tidak menghantarkan kalian menjadi pengikut anak Maria, tetapi kalian tetap saja menjadi pengikut Paulus yang memperkenalkan dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani dalam mitologi Yunani, dalam kuil-kuil mereka di Athena, yaitu menyembah kepada dewa yang tak dikenal, yang tadi kemudian dinubuatkan dalam Ulangan 13 nomor 5 tadi itu. Nah, ini itu benar. Itu jelas-jelas bahwa dewa yang tidak dikenal ini adalah dewa yang sangat santer diperkenalkan di Athena, ibu kota Yunani. Tuhan atau dewa yang tidak dikenal, yang kemudian ditemukan bahwasanya dewa ini terdiri dari 12 dewa
yang kemudian disembah oleh orang-orang Athena pada saat itu. Dan ketika Paulus datang kemudian memperkenalkan dirinya, lengkap diceritakan dalam Kisah Para Rasul 17, rupa-rupanya ketika Paulus ini pergi berdiri di atas Areopagos, dia berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah selama ini tanpa mengenalnya, aku Paulus datang untuk memberitakan kepada kamu, yaitu Agnostos Theos datang dalam rupa manusia bernama Kristus Yesus." Makanya jangan heran kalau ajaran kalian tidak sama seperti ajaran Yesus. Karena memang kalian pengikut Paulus yang mengajarkan dewa tak dikenal, yaitu dewa Agnostos Theos. Demikian saudara, silakan. Bang. Nah, jadi saya mau bilang, mau ribuan kali abang menyimpulkan bahwa Kristen adalah menyembah dewa, itu terserah abang. Karena pada kenyataannya, pada prakteknya, kami, terkhusus saya sebagai umat Kristen, saya bukan menyembah dewa dan saya tidak pernah kenal itu apa dewa. Yang saya sembah, abang bilang secantik apa saya beribadah di gereja, mau nangis. Pada prakteknya adalah saya menyembah Allah Bapa dan Yesus anaknya. Itu yang saya sembah, itu yang saya yakini Tuhan saya. Mau abang simpulkan, saya tidak mencontoh cara beribadah Yesus. Saya mencontoh ajarannya Paulus, itu terserah abang. Yang jelas saya tidak mengenal yang namanya dewa. Saya mengenal yang namanya Yesus Tuhan saya dan Allah Bapa kali langit dan bumi. Jadi itulah yang saya sembah ketika saya beribadah ke gereja. Begitu abang Juma. Oke. Adakah kemudian Tuhannya Yahudi mengatakan akan turun ke bumi menjadi Yesus? Saya mau jawab di sini bang, saya mau akui kalau pemahaman saya tentang kayak Yahudi apa, saya tidak terlalu paham mengenai ajaran-ajaran Yahudi. Saya berkompeten menjawab di bagi Kristen doang atau yang berdasar Alkitab. Kalau udah di luar saya tidak patentengan Yahudi ini ya, saya akui saya kurang paham. Jadi saya nggak mau menjawab yang di luar kompetensi saya. Saya menjawab secara kekristenan dan iman saya dan menurut Alkitab. Begitu bang. Jadi kalau udah berbicara mengenai Yahudi, saya angkat tangan nggak mau jawab. Oke. Saya sederhana aja, saudari. Para nabi, apakah pernah mengajarkan Tuhannya akan turun ke bumi dibunuh manusia? Tidak pernah. Dewa-dewa ada nggak pernah Anda dengarkan turun ke bumi menjadi manusia? Nggak pernah. Krishna? Saya udah saya bilang bang, saya nggak tahu itu dewa. Yang saya tahu dewa itu hanya di agama Hindu, udah begitu. Jadi kalau saya seorang Kristen, saya sangat tabu dan awam yang namanya dewa. Jadi kalau Krishna mengenai dewa, Krishna inkarnasi daripada Brahma, Anda pernah dengar? Saya tidak pernah mengenai tahu siapa Krishna itu. Pokoknya yang saya tahu dewa itu Hindu, dan kalau Krishna tidak Zeus, pernah ada yang namanya dewa bang Juma. Hercules, Horus, Anda nggak pernah dengar? Tidak bang. Oh iya, oke. Baiklah, belajar lagi Mbak. Yang pada intinya ketika kita berbicara Islam atau Kristen jalan keselamatan, alhamdulillah di Islam jelas sekali datanya bahwasanya Islam sendiri artinya selamat dan Yesus juru selamat, berarti Yesus juru Islam, bukan Yesus juru Kristen. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sangat-sangat kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak yang soleh, tidak disebut sebagai anak Kristiani, tapi orang yang soleh. Alhamdulillah, dengan demikian Yesus mengajarkan shalom, Yesus mengajarkan keselamatan, di mana keselamatan itu sendiri adalah Islam itu sendiri. Makanya dalam Matius 5 nomor 20 Yesus berkata apa? Barang siapa yang
jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Berarti untuk masuk surga berikutnya adalah harus lebih baik daripada ahli Taurat. Sekarang yang disebut lebih baik itu lebih sempurna, lebih teratur, lebih tertuntun, lebih rapi, lebih akurat, lebih kontinu, lebih lengkap, lebih sempurna. Itu hanya ada di Islam. Sedangkan di Kristen, bagaimana mau lebih baik? Lo semua hukum-hukum dibatalin. Bagaimana lebih baik? Semua makanan yang diatur untuk diharamkan jangan dimakan, dimakan habis. Bagaimana mau lebih baik? Orang Yahudi diajarkan tauhid satu Tuhan, mereka merubahnya menjadi 3 dewa. Bagaimana lebih baik? Orang Yahudi diajarkan kemudian bunuhlah orang yang mengajak kamu beribadah kepada Theos, tapi kemudian ternyata justru beribadah kepada penjelmaan Theos. Bagaimana mau lebih baik? Jadi satu-satunya kandidat agama yang lebih baik yang bisa masuk surga menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 20 hanya dinul Islam, agama Islam. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, intinya di data nomor 12, apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu wahai Yahudi, tetapi kamu untuk saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti masih banyak ajaran-ajaran ke depannya yang wajib, yang sunnah, yang makruh, dan seterusnya yang harus aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu tentang penghakiman, hukum-hukum, kebenaran, penginsapan dunia dan keadilan akan dosa. Berarti setelah Yesus pergi akan muncul pemimpin baru yang mengajarkan ajaran yang sejatinya tidak pernah, yang belum sanggup diajarkan oleh Yesus pada zamannya, belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada zaman itu. Tapi ketika seorang penolong ini datang, maka dia yang mengajarkan segala sesuatunya yang tadinya tidak sanggup dilakukan oleh Yahudi, sekarang ketika dia datang sanggup dilakukan oleh orang Yahudi, karena seluruh fasilitas di dunia sudah lengkap. Sudah ada pesawat, sudah ada kapal laut, sudah ada mobil, maka seluruh syariat-syariat yang membutuhkan kendaraan sudah disiapkan dan sudah ada pada zaman itu. Ketika kemudian syariat yang diajarkan oleh seorang penolong lain itu membutuhkan air, di mana-mana sudah ada air. Dari gunung sampai ke manapun air sudah datang. Semua fasilitas sudah ada. Maka seluruh hukum-hukum yang tadinya belum sanggup ditanggung oleh orang-orang hidup di zaman Yesus, begitu fasilitas lengkap, maka seorang penolong datang untuk mengajarkan aturan-aturan itu sehingga manusia dengan mudah melakukan aktivitas keagamaan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi sayangnya kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ada zaman di mana ketika seorang penolong lain itu datang, maka seluruh ajaran yang harusnya aku ajarkan tapi kalian belum sanggup, beliaulah yang akan mengajarkan segala hukum kebenaran tersebut. Maka agama menjadi syarat untuk masuk surga, yang lolos hanya agama Islam. Jadi keselamatan itu hanya ada di Islam, karena Yesus sendiri adalah juru Islam. Dan Kristen ternyata terciduk menyembah kepada Theos Athena berdasarkan kisah para rasul, pendalaman materi terkait dengan dewa yang tak dikenal, yang disembah di kuil yang ada di Athena, ibu kota Yunani. Demikian. Nah, ini mau saya tanggapi satu. Abang bilang Kristus itu adalah sesungguhnya bukan juru selamat Kristen, melainkan juru selamat Kristus. Sementara Islam tidak mengakui bahwa Yesus juru selamat. Bagaimana mungkin abang mengakui bahwa Yesus juru selamat Islam? Itu satu. Nah, yang kedua ini di Matius 5 ayat 20. Lagi-lagi berhubungan dengan yang saya bilang tadi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya ini yang saya bilang tadi, Bang.
kalau keagamaan saya ini tidak lebih baik daripada ahli Taurat ini gini bang, dia memahami semua hukum-hukum keagamaan ini, semua memahami isi Alkitab ini, tapi dia tidak melakukannya, hanya memahami. Contoh abang ya, maaf, abang memahami semua ABCD bla bla, Yahudi ini, Teos, tahap-tahap abang bilagi dari tadi panjang kali lebar. Kalau abang tidak mencerminkan semua apa yang abang pahami itu, tetapi perbuatan abang tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, abang tidak akan masuk surga bagi kami ya, bagi kami. Itu yang dimaksud di Matius ini bang. Jadi kalau saya memahami pun lebih pintar dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, tetapi perbuatan saya, perilaku saya tidak lebih baik dari yang memahami isi Taurat ini, isi semua Alkitab ini, ya saya tidak mendapat bagian surga. Itu maksudnya bang. Makanya dari semua ayat-ayat yang abang katakan itu ya sama dengan yang saya ucapkan tadi. Tidak ada jaminan kalau sudah Kristen 100% masuk surga. Walaupun ada dibilang Yesus mati menebus dosa manusia atau Kristen, tidak jaminan dia masuk surga kalau tidak melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Melakukan keselamatan sungguh-sungguh, apa maksudnya sini? Perbuatan, bukti nyata. Itu jadi seperti abang memahami semua ilmu-ilmu teologi tahap abang bilangi tadi. Kalau sifat dan tingkah dan perbuatan abang selama hidup tidak melakukan kehendak Bapa tadi, tidak mendapat bagian sorga tadi. Itu maksudnya bang. Jadi mau sepandai apapun abang menjelaskan ini semua. Contoh kalau abang lah agama Kristen tadi, paham abang semua ilmu-ilmu ini. Kalau perbuatan abang dan perilaku abang sehari-hari tidak baik, melakukan dosa setiap hari, surgalah tempatmu. Itu bang. Oke. Neraka tempatmu. Oke. Al-Quranul Karim datang itu tujuannya untuk menyadarkan orang-orang Kristen yang telah dipalingkan kemudian menyembah kepada yang bukan Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa orang-orang Yunani, mitologi Yunani Romawi. Nabi kami, Nabi Muhammad, didatangkan kemudian padanya roh kebenaran. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah cerita gaib tentang kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Jadi Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran, maka kami beriman kepada Nabi tersebut. Kalau Anda mengatakan tiada yang selamat, alhamdulillah kami beriman kepada Nabi tersebut. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kami beriman kepada nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bahwa dia adalah juru selamat untuk kaumnya Bani Israel, manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah jalan keselamatan itu. Itulah jalan keselamatan itu. Beriman kepada dia sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu, masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Ini jelas. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman, maka kami selamat. Berdasarkan Al-Quran kami selamat. Berdasarkan ucapan tadi kami memperoleh hidup kekal. Karena kami percaya Yesus adalah utusan Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Bagaimana dengan Kristen? Kristen percaya Yesus adalah reinkarnasi dari Agnostos Theos, dewanya orang Yunani yang ada di Athena. Beda kita, beda kelas. Anda nggak percaya kepada Yesus, enggak. Anda percaya kepada Paulus yang mengajarkan dewa orang Roma, orang Yunani turun ke bumi untuk nebus dosa. Itulah yang Anda percaya.
Sehingga Anda mengatakan Yesus adalah Theos itu sendiri. Yesus adalah Theos yang turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu iman saudara. Makanya di gereja kalian menyembah kepada Kristus. Kalian di gereja menyembah kepada Theos dalam nama Kristus. Itu yang kalian sembah. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Kalianlah itu, kalian serigala, bukan domba, karena kalian bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel, yang ngaku-ngaku pengikutnya itu disebut serigala. Kalianlah itu. Jadi kalau dikatakan beriman kepada Yesus bisa selamat, Islamlah itu. Karena kami beriman pada posisi iman yang tepat, benar. Apa itu? Yesus mengajarkan simpul ajarannya untuk selamat, memperoleh jannah, memperoleh surga, hidup kekal di surga, harus beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Kristen mengatakan, kami juga begitu bang, kami juga percaya kok Yesus itu utusan Tuhan. Yes, di mulut. Coba lihat di gereja, siapa yang kalian ibadahi? Kristus. Kenapa kalian mengibadahinya? Apakah karena Yesus mengajarkan? Tidak. Kalian mengibadahi karena kalian melanjutkan persembahan iman, kepercayaan, keyakinan terhadap ajaran Yunani Romawi dalam nama Kristus. Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, kalian tempel-tempelkan di sana. Kalian mengambil buku-buku dari 4 buku yang di kanon yang menceritakan tentang tragedi kejadian penyaliban untuk meneguhkan, menguatkan, memberikan legitimasi terhadap penyembahan agnostos theos dalam nama Kristus, untuk menguatkan persembahan-persembahan kalian kepada dewa Yunani. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah, kalian mengambil cerita-cerita yang berkesuaian dengan ajaran Romawi Yunani. 4 kitab kanon diloloskan, yang lainnya ditolak. Untuk apa itu? Untuk melanggengkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mitologi Yunani. Makanya dalam Kristen Anda mengatakan, aku menyembah Bapa, juga menyembah Anak, juga menyembah Roh. Ya mitologi Yunani lah itu, Trimurti lah itu yang kamu anut. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan hidup kekal, mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah, baru bisa masuk kekal. Islamlah itu. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Makanya sekali lagi saya katakan, Yesus membatasi muridnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Elohim yang ada di surga. Makanya orang Yahudi ibadahnya sembunyi kan? Sembunyi. Makanya orang Kristen mungkin karena sembunyi, orang Kristen nggak tahu cara ibadahnya itu kayak mana. Orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi sebelum masuk di sinagoge mereka wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, sama seperti Islam. Mungkin orang Yahudi nggak tahu kalau orang Yahudi beribadah mereka sunat dulu baru masuk ke sinagoge. Sampai orang Kristen masuk ke sinagoge, kemudian tempat ibadah mereka tidak bersunat. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka melepaskan sandal dan sepatu. Sampai orang Kristen karena nggak tahu itu masuk ke dalam gereja menggunakan sandal dan sepatu. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Sampai orang Kristen ingin niru-niru tapi larinya ke hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus melarang orang Yahudi memperlihatkan cara-cara ibadah mereka. Sampai orang Kristen yang mau niru-niru, tapi ternyata nggak sesuai, salah tiru, salah jiplak. Jadi Yesus itu berkata kepada kaumnya agar jangan memberikan contoh kepada Kristen. Yesus itu mengatakan kepada kaumnya agar jangan melemparkan mutiara itu kepada Kristen. Bahkan di dalam kitab Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, orang Kristen tidak boleh diterima di rumah orang Yahudi. Orang Kristen itu tidak boleh diberi salam. Barang siapa menerima orang Kristen dalam rumahnya, barang siapa orang Yahudi yang menerima orang Kristen dalam rumah dan memberi salam kepada orang Kristen, apa kata Yohanes? Mereka telah hidup di dalam kejahatan. Mereka mengambil bagian dari kejahatan. Sedangkan kejahatan itu adanya di neraka. Berarti kalau ada orang Yahudi menerima orang Kristen dalam rumah orang Yahudi, ada orang Yahudi menerima salamnya orang Kristen, maka kata Yesus, kata Yohanes yang menerima pengajaran dari Yesus, orang Yahudi tersebut akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Titik. Silakan.
Baik bang. Dari tadi abang kok paksa banget ya, kok paksa kali bahwasanya kami umat Kristen ini bukan menyembah Yesus atau mempercayai ajaran Yesus, tetapi menyembah Paulus. Kok maksa kali? Udah saya bilang, saya umat Kristen. Nggak ada saya bilang nyembah Paulus. Kalian menyembah dewa Yunani dalam nama Yesus. Itu yang ku bilang. Iya, tapi bukan mempercayai ajaran Yesus, tapi Paulus. Kan itu abang bilang tadi. Yesus mengajarkan ajarannya mengibadahi dirinya atau mengibadahi kepada Tuhannya? Gimana bang? Yesus mengajarkan muridnya untuk beribadah, menyembah dirinya atau menyembah kepada Tuhannya Yesus? Menyembah Tuhan. Nah, terus kenapa kalian menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Nah, kan gini loh, itu Allah Bapa tadi, Allah Bapa atau Tuhan huruf besar, yaitu yang merujuk kepada yang ngajarin siapa? Saudari Sesi yang ngajarin siapa? Ya Pak, ya Bapak tadi kan di firman. Di mana Bapak mengajarkan? Di mana dalilnya tertulis sembah Yesus? Di mana? Ya, saya gini loh bang, saya kalau mengenai Alkitab ini semua, jujur saya nggak paham. Tapi ya itulah disebut paganisme. Ya, iman Anda tidak didukung oleh ajaran Yesus. Iman Anda didukung oleh ajaran Paulus. Menyembah kepada Kristus itu ajaran Paulus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Nah sekarang Anda menyembah kepada Kristus, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Maka cocoklah Anda disebut Kristen, sebab Paulus itu juga adalah Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang Anda ikuti siapa? Paulus. Udah bang. Nah, udah. Suma, kamu nih bicaranya banyak, tunjukkan bodohnya kau. Ya dengar dulu bang. Nggak apa-apa bang. Gantian. Nggak apa-apa saya bodoh tapi mampu mencerdaskan orang yang masih berakal daripada saya sok pintar tapi saya bodoh. Apakah ajaran Muhammad? Kalau mau bicara, ajaran Nabi Muhammad mengajarkan untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Klop itu. Tak ada keraguan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan merasulkan Yesus. Oke? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyesatkan manusia. Mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Memuliakan Yesus, Nabiku itu. Kata Yesus dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad lah itu yang memuliakan Yesus. Sedangkan kalian melantiknya menjadi dewa Yunani. Silakan. Saya nih. Iya. Ya itu yang saya bilang tadi bang, abang terlalu maksa kali gitu. Jadi ya kalau dibilang siapa yang menyuruh untuk menuhankan Yesus, ya Allah Bapa tadi. Dalil. Udah saya bilang bang, oke nanti saya cari kapan saya naik, tapi saya tulis di sini. Ya karena gini, tunggu dulu bang, kan udah saya bilang. Itu namanya imani saja. Itu namanya imani saja. Anda cocok di gereja, nggak cocok di sini, saudariku. Di gereja cocok, di sini nggak cocok. Ya, tapi itulah yang saya bilang, Bang. Abanglah ahli Taurat yang saya katakan tadi. Abang tahu semuanya. Abang nggak jauh beda. Abang yang dikatakan ahli Taurat dan Farisi. Abang mengetahui semuanya. Tapi kalau perbuatan abang tidak sesuai, abang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga apa tadi. perbuatan Jadi saya kira-kira yang tidak sesuai? Dengar dulu, Bang. Saudari. Dengar dulu, Bang. Jadi lebih baik saya imani, iman saya berkata bahwa Allah Bapa menyuruh bahwa anaknya itu harus disembah. Di mana dalilnya? Karena dibilang aku berjalan, barang siapa tidak ada yang masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan Yesus yang berkata. Itu Yesus yang berkata. Jadi berarti dia hanya jalan kan? Iya, melalui Yesus. Nah, terus kenapa Anda jadikan tujuan? Kenapa Anda jadikan tujuan? Loh, tujuan apa? Tujuan kan surga. Lah, Anda menyembah Yesus itu Anda menyembah Yesus.
Iya, makanya kami berdoa gini. Kalau di akhir doa kami, Kenapa Anda di dalam menyembah nama Yesus? Kristus kami berdoa. Saya Karena berdoa Yesus dan adalah berdoa. jalan Amin. kebenaran dan hidup. Lah jalan Iya. kok dijadikan tujuan. Jalan menuju Monas, apakah Tujuan Monas? surga, Abang. Tujuan adalah surga. Yesus Inilah adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan. Banyak Iya. yang hadir, Di luar banyak Yesus pakai tidak ada ayat yang itu. Yesus. surga. Cuma kamu dengar Yesus. tidak? Delphi, Yesus gantian, bagi Delphi. orang Yahudi, dengar, habis ini Anda tanggapi. Yesus bagi orang Yahudi yang menerimanya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi murid-muridnya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi tidak menjadikan muridnya menjadi Kristen. Tidak menjadikan muridnya menjadi menyembah Kristus Yesus, enggak. Tapi semata-mata percaya Yesus ini adalah Rasul, utusan Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka dia akan sampai kepada surga. Nah, itu murid-muridnya. Berbeda dengan kalian. Karena kalian ini menyembah dewa-dewa, kalian mengatakan Yesus itu jalan, kebenaran, hidup, dengan catatan Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Kesesatan kalian itu di situ. Karena Anda menganggap kebenaran, Di mana ada jalan, dan tertulis, hidup itu adalah kamu Tuhan itu menyembah dewa, sendiri. Di mana? Gantian Bang Delphi, hormati teman Anda yang ada di atas, hormati saudara Anda yang ada di atas. Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Ayo. Silakan Mbak Sesi. Paulusnya bertobat, dia beri kesaksian. Tidak ada tentang urusan Yesus. dengan Paulus bertobat. Penyesat itu memang kata Yesus pura-pura bertobat dulu, habis itu dia menyesatkan lagi. Matius 12 nomor 38 40. Cuma Zakir naik saja mengakui Yesus. Anda 43 sampai 45. Bahwa penyesat itu pura-pura bertobat, habis itu dia lebih parah lagi menyesatkan orang setelah dia bertobat. Itu kata Yesus. Ngarang. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Baca. Apa artinya? Artinya ada seorang bertobat, setelah dia bertobat iblis keluar dari tubuhnya. Iblisnya setelah Kamu tak keluar, paham. loh gimana orang ini? Kau tahu dalilnya aja? Tidak. Masa kau lebih tahu Kamu tahu dalil? Zakir naik tidak? Kamu tahu Zakir naik? Iya. Zakir naik saja mengakui Yesus adalah jalan Apa yang kebenaran. gak mengakui Ya Yesus? memang Siapa? saya juga mengakuinya. Kan udah aku bilang samamu. Yesus itu jalan, Yesus Zakir itu naik kebenaran, percaya Yesus. Yesus itu hidup. Tapi dia bukan Tuhan. Tuyul. Zakir naik saja mengakui, dia percaya Kenapa kau bawa Yesus. Zakir naik? Saya juga mengakui itu, kampret. Zakir naik ilmunya lebih tinggi dari Anda. Gak bawa telinga ini orang. Cara mengkritik Dongok, Yesus seperti dongok, Anda. tuyul. Gak ada Bodoh. data Makanya ini. kau jadi Kristen karena kau bodoh. Kami percaya Yesus. Kalau Kami kau selamat. percaya, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa kau anggap dia dewa? Di mana dia berasal dari dewa? Lah, kamu menuhankan dia itu karena kau menganggapnya dewa. Ya Tuhan, kamu itu bodoh. Lah, Jangan manusia, lagi udah saya bilang. manusia yang dituhankan oleh manusia itu adalah penyembah dewa. Tidak Itu ada menurut itu kau, Tuhan itu turun ke menurut bumi kau. jadi manusia, nggak ada. Kalau Bisakah ada kita agama bebas yang secara melantik terbuka? kemudian manusia menjadi Tuhan, berarti dia ajaran dewa-dewa. Bisakah Karena kita hanya dewa berdoa, yang diajarkan berdebat oleh secara penganutnya, terbuka? penyembahnya turun ke bumi jadi manusia. Maukah tidak Itulah yang kita terjadi. berdoa berdebat Jadi secara Kristen terbuka? ini adalah penyembah dewa Yunani yang turun nih bernama Agnostos Theos. Agnostos Theos ini adalah dewa yang tidak dikenal, tetapi diimani ada. Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus mengajarkan kepada penyembah Agnostos Theos ini bahwa kalian yang menyembah dewa yang kalian tidak kenal itu, aku datang memperkenalkan dewa yang kau tidak kenal itu. Namanya Kristus Yesus. Kau baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23 sampai nomor 28, bahkan kau baca dari nomor 1 sampai seterusnya, kau akan menemukan bagaimana Paulus
mengajarkan kepada orang Yunani bahwa orang Yunani yang tadinya menyembah agnososteos yang mereka tidak kenal, setelah Paulus datang, mereka yang menyembah agnososteos yang mereka tidak kenal selanjutnya mengenalnya dalam nama Kristus Yesus. Jadi dewa Yunani yang mereka sembah bernama agnososteos itu, yang tadinya mereka tidak kenal, sekarang mereka kenal dalam nama Yesus. Paham? Maka orang Yunani agamanya apa sekarang? Orang Yunani agamanya sekarang apa? Katolik. Orang Roma agamanya sekarang apa? Katolik. Mereka menyembah siapa? Agnososteos. Dalam nama siapa? Kristus Yesus. Paham? Bolehkah kita berdua berdebat secara terbuka? Boleh, ini sudah berdebat. Dan di live oleh seluruh masyarakat. Ini sudah live. Ini sudah live. Negara dunia. Iya, ini sudah live. Sudah live ini. Pertanyaan saya, bolehkah orang Roma hari ini menyembah? Tidak. Bolehkah kita hari berdebat ini secara orang terbuka? Roma menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Jawab. Itu apa? Orang Roma Yunani hari ini menyembah dewa-dewa mereka dalam nama siapa? Tak penting. Hah? Tak penting. Saya ulang ketiga kalinya. Orang Roma, orang Yunani hari ini menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Apa artinya? Supaya kau tahu siapa yang kau sembah itu, yang kau sembunyikan identitasnya dengan panggilan Allah. Sudah intinya kita berdua. Yang di gereja yang kalian sembah itu siapa? Berani gak? Kamu berani gak? Tidak. Berani. Kamu apa? Kapan? Mau kita berdua sekarang? Secara terbuka. Sekarang. Oke, sekarang. Ya. Datang di Cengkareng, Jakarta. Hah? Serius itu? Serius. Oke. Oh, minta mau nomor offline HP. maksudnya. Iya, mau offline. Oke, Ya. bagus. Oke. Bagus. Minta nomor HP. Dunia. Iya, silakan. Mana nomor HP-mu? Bisa kau ketik di bawah. Aduh, segeralah. takutnya Jumaat saja Guru Dani. Iya. Waduh. Sebutkan, kami catat, nanti tim kami ada yang menghubungi. Ini yang dari 3 tahun lalu kita nyari orang model gini. Cuma. Ayo. Iya. Cengkareng, kamu tahu Cengkareng? Iya, tahu. Ya itu, Anda ke situ aja. Kapan? Kau suruh saya gila kayak kalian. Kau tunjukkan nomor HP-mu, kita tentukan sudah. Tempatnya di mana. Kapan? Januari bisa? Sekarang saya di Jakarta bulan Januari. Ke Cengkareng. Kamu tahu Cengkareng? Apa sih ini? Lu pikir kayak mau makan cireng langsung aja gitu? Kau ini. Gak ada data. Nomor telepon Pak. Sebutkan atau typing, saya ketik, nanti kami hubungi Pak. Kita atur sedemikian rupa serapih mungkin. Nah, ada moderatornya gitu kan Pak. Aman Pak, nanti bagus tuh. Cepetan Pak, biar kita lanjut diskusinya ini. Ini modal semangat doang. Kayak ayam jantan, semangatnya wah berapi-api, tapi ternyata begitu naiki temannya cuma 1 detik tumpah. Semangat doang kau itu kan. Pokoknya kami tunggu di sana. Di mana? Di mana? Kamu sekarang posisinya di mana? Saya di Makassar. Aduh, ini Makassar, ayo segera datanglah. Iya. Biar live-nya secara terbuka. Iya, saya datang. Terus di Cengkarengnya di mana? Kampung Ambon. Hah? Kampung Ambon. Kampung Ambon itu kan ada beberapa di sana. Iya, sudah ke situ. Saya mananya? Hah? Sudah, jangan terlalu banyak bicara. Itu sama halnya kau masuk di toilet lalu tantang orang. Siapa yang jagoan hadapi saya? Jangan banyak bicara. Lah, kamu kasih alamat Anda, saudara. Kita datang kan, kita nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau diskusi kan, bukan mau adu jotos kan.
Enggak kan? Kita cuma mau diskusi kan? Ya kau sebutkan alamatmu di mana. Nanti kita di gedung kah atau di ruko kah sambil pesan kopi. Ada yang melive-kan. Kenapa kayak orang kayak teroris kau? Datang aja, kau tinggal sebut HP-mu berapa, ketik di bawah. Nanti tim saya catat HP-mu. Kita akan komunikasi. Selamat pagi saudara Dalvian, Anda yang nantang Bang Suma? Iya. Oke, kami respon alamatnya di mana biar kita tentukan apa saja yang kita butuhkan. Kabur. Apa? Enggak ada yang ngekick, kabur. Turun. Lanjut Bang. Apa tadi? Iya. Yang saya pertanyakan sekarang ini orang-orang Roma Yunani itu kan kita tahu peradaban mereka. Peradaban mitologi Yunani, peradaban kemudian mitologi Romawi. Nah, sekarang mereka menyembah dewa-dewa mereka itu dalam nama siapa? Halo, kan udah saya bilang tadi Bang, fokuslah dengan ajaran yang Kristen doang. Gak usah bak Romawi apa. Kan Kristen asalnya dari sono. Iya. Nah, makanya tadinya ketika belum ada Katolik, mereka menyembah kepada dewa-dewa Athena, dewa-dewa Yunani. Nah, setelah ada Katolik, mereka masih menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Gini, saya tidak mau tahu Romawi itu mau menyembah apa. Ini. Coba Terus abang buat apa tanya. kita diskusi? Enggak gini loh. Sekarang gini, dari ribuan umat Kristen, abang tanya siapa yang kami sembah? Ya Yesus dan Allah Bapa tadi gitu loh. Jadi nggak usah mau asalnya dari Romawi kayak Kristen. Ya Yesus ini siapa? Ya anak Allah Bapa yang diutus Ya, untuk yang mana ada bapaknya beranak? Iya. Yang mana yang bapaknya beranak? Iya. Ya, kan dibilang loh itu kan konsep dari Katolik. Kristen pertama kan Katolik. Ya memang ajaran Kristen dengan Katolik kan sama. Nah itu dia makanya siapa yang kalian sebut bapak dan siapa yang kalian sebut anak di situ. Ya oke, yang kami sebut Bapa, yaitu adalah Tuhan di Alkitab yang urus besar, yang merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Lah itu Bapa, siapa? anak Siapa adalah itu? Yesus. Siapa? Itu siapa? Dalam pandangan Roma itu siapa? Lah Roma bang bilang, udah dibilang saya nggak mau tahu Roma yang bang bilang. Lah Ya, agama Elohim, Anda itu asalnya Tuhan. dari sono kok jadi bingung, Pieto? Kalau orang Yahudi yang kami tanya, yang kalian sebut Bapak itu siapa wahai orang Yahudi? Yang kami sebut Bapak itu adalah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Nah, orang Katolik ditanya, yang kau sebut Theos itu siapa wahai orang Roma? Apa jawaban mereka? Jawab Sisi. Ya nggak tahu, saya kan bukan orang Nah, Roma. itu. Saya pula yang ditanya. Ya, Iya, karena agamamu asalnya dari sono. Roma, kok abang-abang tanya, ya tanyalah yang kamu sebut. Agama kamu saudari Kristen. saya ini Ya. itu dari sono, dari Roma. Iya, tapi kan sekarang saya bukan orang Roma. Tanya dong, CC kamu Kristen, yang kamu sebut anak dan bapak itu siapa? Ya tanya dong saya sekelakor. Ya kamu ingin nyamar-nyamar. Kau ingin nyamar di sini. Seakan-akan kau itu pengikut Yesus anak Maria. Padahal kau itu pengikut orang Roma. Memang real saya pengikut Yesus Bang, cuma bukan Pengikut bukan Yesus yang Roma, mana? memang asli saya pengikut Yesus. Hei, Oh. saudariku, orang di luar Ya. Yahudi saja yang ketemu langsung dengan Yesus disebut anjing oleh Yesus, apalagi ente. Wah, disebut anjing. Loh, ya ini itu fakta. Coba Anda lihat dalam Matius 15. Ada seorang wanita Kanaan datang minta tolong kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Tapi dia dilantik Yesus sebagai apa? Sebagai anjing. Apalagi ente. mana? Jangan itu dong, enggak. Loh. Kalau saya mengaku bahwa Yesus Tadi itu saya juru sudah selamat menunjukkan padahal saya sudah menunjukkan bagaimana Yesus di Matius 7 untuk jangan membuang kemudian mutiara kepada babi. Anda bertanya lagi, mana siapa? Yang dianggap babi di situ adalah orang-orang di luar Yahudi.
Nah, Matius 15 jelas sekali Yesusnya menganggap orang di luar Yahudi yang datang kepadanya itu dengan panggilan anjing. Apalagi Anda. Orang yang ketemu langsung Yesus aja di luar Yahudi dipanggil anjing kok. Apalagi Anda. Anda ingin mengatakan depan umat Islam, kami itu pengikut Yesus. Pret. Seakan-akan kami ini tidak belajar. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Kok abang paksa kali bahwasanya bukan Yesus yang saya sembah. Iya, di situ yang memaksa. Di situ yang memaksa. Di situ yang memaksa sebagai pengikut Yesus, padahal bukan. Kok abang paksa pula bukan Yesus yang saya sembah? Ya memang bukan. Karena agama Kristen itu bukan dari Yahudi. Agama Kristen itu dari Romawi. Gak usah bawa Yahudi. Yesus yang saya sembah, Bang Juma. Yesus itu orang apa? Yesus orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Nazaret. Orang apa dia itu? Nazaret tempat lahirnya, asal kotanya. Sekarang dia suku apa? Yahudi kah atau Romawi? Orang Nazaret dia. Ya, Nazaret itu masuk dalam kalangan Yehuda, Yahudi atau Romawi? Saya bukan ahli teologi atau ahli Taurat. Makanya, Dek, beragama itu kudu pakai akal. Jangan pakai anus. Saudara, saya bacakan dalilnya. Saya bacakan. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus didatangi seorang non-Yahudi. Taruhlah non-Yahudi dari Kanaan. Wanita Kanaan datang kepada Yesus, berteriak ke Yesus, Yesus, anakku kerasukan setan, tolong dibantu kodongnya. Kamasiang kodong anakku ini sudah menderita sekali kodong. Sembuhkan saya dulu ini. Kerasukan ki setan anakku. Kata wanita itu. Ketemu langsung dengan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayo. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, Guru, suruhlah wanita itu pergi. Wanita itu mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Ayo, apakah saudara CC Bani Israel? Anda Bani Israel? Gimana? 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 Anda Bani Israel? Ya inilah makanya dibilang. Anda Bani Israel? Pun ahli Taurat seperti ini sikap dan karaktermu. Apakah Anda Bani Israel? Ya saya orang Indonesia, ngapain ngaku-ngaku saya orang Israel? Yesus mengaku diutus untuk kepada siapa? Gak mungkin hanya untuk orang Israel. Lawanlah Yesus. Lawanlah Yesus. Halelentar. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda jawab, tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus hanya untuk Bani Israel. Loh, kenapa? Karena saya pengikut Kristus. Yang kamu ikuti itu Kristus Roma Yunani. Beda. Udah ku bilang tadi, Paulus mengajarkan Kristus lain. Kristus yang Paulus ajarkan adalah reinkarnasi daripada agnostos theos dewa Athena. Kamu tidak percaya kalau Kristus anak Maria mengaku hanya untuk kaumnya Israel, sedangkan dewa Athena itu diajarkan oleh Paulus untuk diajarkan kepada seluruh manusia, agar manusia bukan menyembah kepada Tuhan yang Yesus sembah, tetapi yang Paulus ajarkan, yaitu dewa Athena. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umatku Israel. Anda bukan Israel, tapi Anda mengaku pengikut Kristus. Betul, Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang inkarnasi dari agnostos theos yang Paulus ajarkan di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23 kepada orang-orang Athena di ibu kota Yunani. Jadi dewa agnostos theos ketika turun di tengah-tengah mereka, turun dalam rupa
Kristus Yesus anak Maria. Paulus meminjam ajaran dari tengah-tengah Yahudi. Makanya dia disebut serigala, karena dia merampas kemudian ajarannya orang Yahudi lalu dijual kepada penyembah dewa Athena. Dewa Athena ini yang disebut Agnostos Theos ini berinkarnasi menjadi Kristus. Kristus inilah yang diajarkan Paulus ke seluruh dunia, bukan Kristus anak Maria. Coba Anda lihat dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil, berita gembira, bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus, berarti dari dewa Yunani, dewa yang tidak dikenal, yaitu Agnostos Theos. Apakah dewa Agnostos Theos itu manusia? Bukan manusia. Apakah Yesus Kristus anak manusia? Anak manusia. Apakah Yesus Kristus anak Maria adalah manusia? Manusia. Apakah yang datang kepada Paulus manusia? Bukan manusia. Berarti yang datang kepada Paulus adalah inkarnasi dari dewa Athena bernama Agnostos Theos, sebutan Yesus Kristus yang kalian sembah. Jadi orang Belanda datang ke Indonesia memperkenalkan beribadah kepada Agnostos Theos dalam nama Yesus Kristus. Supaya orang-orang yang lemah akal bisa percaya, maka Agnostos Theos dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi supaya dianggap ajaran Yahudi, dibungkus dengan cerita yang ada di Yerusalem supaya dianggap bahwa itu adalah ajaran Yesus Kristus anak Maria. Padahal sebenarnya Kristus Yesus yang kalian sembah di gereja itu adalah penjelmaan dari dewa Athena bernama Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa Bang Suma bisa menarik kesimpulan seperti itu? Anda baca kitab saudara sendiri. Paulus datang ke Athena. Aku Paulus berjalan-jalan di kotamu, wahai orang-orang Yunani, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, wahai orang Yunani. Aku Paulus menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa kamu kenal itu, wahai orang Yunani. Itulah aku Paulus datang memberitakan kepada kalian tentang Theos yang tidak kalian kenal itu, yaitu Kristus Yesus yang datang kepadaku ketika aku ke Damsyik dengan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Sebenarnya ternyata yang datang kepada Paulus mengaku Yesus yang dia aniaya itu adalah dewa mitologi Yunani Athena. Oke, bisa aku tanggapi? Silakan. Saya tanggapi ya. Boleh. Ini Bang Zuma ya. Silakan. Tadi pernyataanmu kau mengatakan Kecilkan keselamatan dulu. untuk bangsa Yahudi. Kecilkan ini dulu. kan aku minta izin Bang. Iya, kecilkan dulu. Kupingku ini sakit. Oke. Aku tanggapi ya pernyataan Abang Juma tadi yang mengatakan keselamatan bukan untuk orang Israel, melahirkan untuk bangsa Yahudi. Ehonya kecilin dulu, Ustaz. Ehonya. Apanya? Oh, boleh. Begini Bang Juma ya. Kamu cuman mengutip satu ayat, kemudian melakukan framing. Coba kamu lihat ayat yang lain. Yang Coba mana? kita buka Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Coba buka dulu. Oke. Baik. Supaya saya jelaskan begini. Iya, silakan. Ada lagi padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke. Ini Sudah? jelas menyatakan itu. Tunggu dulu Bang Zuma. Sabar. Ini baru narasi. Yang kedua tadi kamu berkata begini. Satu-satu dong. Bangsa, Satu-satu kamu katakan boleh. Yesus itu bangsa dari mana, Bang Zuma tadi? Satu-satu boleh. Suku-suku. Iya. Pertanyaan saya, suku dari mana menurutmu tadi? Satu-satu boleh. Ya suku, tak jawab dulu ini. Enggak, satu-satu Suku dulu. apa? Satu-satu. Lo kok satu-satu? Kamu enggak tahu jawab apa? Bisa jawab apa tidak Saya ini? Suku jawab apa ini? dulu yang pertama. Yo, Boleh? jawab pertama dulu lah. Oke, jawab yang baik. pertama dulu. Jadi Anda membawa Yohanes 10 ini memalukan sebenarnya. Lo bukan memalukan sekali. Bang Juma. Saya Justru menjawab kamu dulu. tidak mengerti Nanti Anda ayat. tanggapi. Baik. Sabar dulu.
Setelah saya tanggapi, baru kau tanggapi. Begitu dong. Kan Anda yang bernarasi ingin menanggapi, izinkan saya juga Justru menanggapi. ketidakpercayaan bangsa Israel. Gantian, Makanya keselamatan. Gantian dulu. Samnya dulu, gantian. Nanti bisa ditanggapi. Makanya Waduh. Yohanes 10 ayat 16. Mari saya ajarkan kepadamu. Ya, justru saya mau Mari saya ajarkan kepadamu. Bang, kamu dengar dulu, Diturunkan aja. Kucluk. Anda turun di bawah setelah Dengar Anda naik. dulu. Anda di bawah. Dengar dulu lah. Ah, bagus. Thank you, host. Ini saudara-saudara Kristen yang saya hormati yang masih bisa diwaraskan. Dengarkan. Ketika orang tak berilmu berbicara pun bisa diajarkan bahwa tai sapi itu adalah beras ketan dicampur santan, siap dimakan dengan paha ayam goreng. Orang tak berilmu. Juma izin turun lah bang. Abang Juma dari tadi banyak kali ngomong, awak di sini Iya, nggak ada kesempatan. Iya, silakan. Yohanes 10 nomor 16 kata Yesus, ada lagi padaku domba-domba lain. Pertama yang harus dipahami, domba ini apa dulu? Apakah domba ini makan daging babi? Tidak. Di dalam pengajaran Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani keturunan anak Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Pertanyaannya, Israel nama lain dari Yakub dalam tradisi Bible. Apakah keturunan Yakub berkumpul hanya di Yerusalem pada saat Yesus datang? Atau keturunan Yakub sudah berserak ke seluruh penjuru bumi? Rupa-rupanya kita lihat di dalam Yehezkiel 5, Tuhan sendiri berkata, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dengarkan. Sepertiga lagi dari keturunan Yakub akan kuhamburkan ke semua mata angin. Berarti domba-domba sudah berserak. Domba-domba sudah dihamburkan ke seluruh negara. Kata Yesus, kata Aule di dalam Yohanes 10:16 itu berbicara halaman rumah, artinya tempat Yesus mengajar. Di luar tempat saya mengajar, di luar halaman tempat saya mengajar, masih ada juga keturunan Yakub yang harus ku gembalakan. Makanya aku perintahkan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba Bani Yakub, keturunan Israel yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengajak murid di luar Yahudi masuk menjadi pengikutnya? Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam kitab mereka, Yesus masuk ke dalam bait suci. Seperti kebiasaannya, dia naik tampil membacakan kitab Yesaya. Pada hari kelahirannya, di mana? Di Yerusalem, di Nazaret. Nah, di dalam kitab yang dibaca oleh Yesus, Yesaya 52, dengarkan baik-baik sebelum Anda naik kembali. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak ada seorang pun yang tak bersunat nonotnya atau yang najis alias tame yang akan masuk lagi ke dalammu, wahai Yerusalem, kota kudus. Jadi bagaimana mungkin Yesus ingin menggembalakan Kristen yang Yerusalem, kota kudus, mantap. Yerusalem, kota kudus, haram hukumnya Kristen masuk ke situ. Dalilnya di mana? Yesaya 52 nomor 1. Orang Kristen haram hukumnya masuk ke sana. Mana dalilnya? Orang Kristen tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana dalilnya? Orang yang tidak bersunat atau Kristen haram masuk ke dalam kota Yerusalem yang kudus. Yesaya 52 nomor 1. Jadi domba di luar daripada aule Yerusalem itu adalah Bani Yakub,
keturunan Abraham yang bersunat, bukan Kristen. Jadi jangan kau mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar kandang ini yang harus ketonton dan mereka akan mendengarkan suaraku. Pret! Sejak kapan Kristen mendengarkan suara Yesus? Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bagaimana Kristen mau satu kawanan dengan orang Yahudi? Mereka ketemu Yahudi aja diludahi. Tuh. Bagaimana mau satu kawanan kalian dengan orang Yahudi? Hah? Ketemu dengan orang Yahudi aja diludahi. Jadi jangan mimpi. Kalian hanya ingin menipu orang Islam yang lemah, yang tidak memiliki pengetahuan tentang Kristologi. Tapi tidak lagi zaman sekarang. Begitu apologet Islam berdiri, orang Kristen sudah kuat. Mereka lebih paham tentang Kristologi daripada kalian. Orang Yahudi tidak akan mungkin satu kawanan dengan orang Kristen. Pemakan babi kok sekawanan dengan yang tidak makan babi, orang tame. Kalian itu tame. Kalian itu dianggap najis sama orang Yahudi. Makanya kalian diludahin. Jadi jangan ngemis-ngemis kalian itu. Boleh kalian nipu orang di luar Yahudi. Tapi siapa? Islam? Oh enggak lagi. Dulu iya. Dulu dengan gampang. Indomie satu bungkus. Boleh Anda membodohi. Sekarang umat Islam sudah kuat. Mereka sudah membentengi diri-diri mereka dengan kajian Kristologi. Kenapa? Siang malam mereka dibimbing oleh apologet Islam Indonesia. Catat itu. Masih ada domba-domba di luar yang harus ketonton. Mereka mendengar kesaudara, mereka menjadi kawanan dengan gimana? Prat! Dilihat aja kalian ndak, dipandang aja kagak. Malah dikatakan Yesus, jangan kau melempar mutiara ke babi. Jangan kau buang barang berharga kepada asu. Siapa yang dimaksud? Kalianlah itu. Apa buktinya? Ayo, bisa nggak kalian merayakan Natal di rumah ibadahnya orang Yahudi? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kau tidak dikasih tendangan tanpa bayangan. Saya kira begitu. Silakan kalau Anda mau naik lagi, mau saya permalukan lagi, silakan naik. Yang pada intinya, sekali lagi saya katakan, di dalam Kisah Para Rasul 17:23, Paulus memperkenalkan dewa yang disembah oleh orang-orang yang ada di Athena Yunani, ibu kota Yunani, dengan nama Kristus Yesus. Baca Filipi 2. Theos, dewa, turun ke bumi, menjadi manusia bernama Yesus, mati di atas salib. Ingat, bagi Yahudi yang mati di atas salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim Tuhan mereka. Sedangkan bagi orang Kristen yang mati di atas salib adalah Theos mereka yang turun ke bumi mengambil daging manusia menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa-dosa Kristen. Beda. Beda. Orang Yahudi yang mati di salib adalah orang yang dikutuk Elohim Tuhan mereka. Orang Kristen yang mati di atas salib adalah Theos mereka sendiri yang turun menjadi manusia. Pret! Renungkan saudaraku Kristen, pikirkan matang-matang. Benarkah ajaran kalian yang selama ini kalian bungkus dengan sebutan Allah? Allah? Hah? Siapa di belakang yang kalian bungkus itu? Siapa di balik Allah yang kalian sebut Allah itu? Siapa? Siapa? Berat. Menyebut dewa kalian yang sebut Allah supaya bisa nipu kami. Berat. Sekali lagi Bang Handi. Berat. Saya kira begitu teman-teman. Kalau ada yang menyebut Allah, katakan aja kepada mereka, berat. Kata Bang Suma, berdasarkan Kisah Para Rasul 17:23, ternyata dewa yang tidak dikenal yang bernama Agnostos Theos itulah yang kalian sembunyikan dengan menyebut nama Allah. Prat. Kami nggak percaya lagi. Kami nggak mau lagi mendengarkan kibulan kebohongan-kebohongan. Kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi untuk membungkus Agnostos Theos. Masuk ke Indonesia, kalian bungkus dengan sebutan Allah. Masuk ke Bali, kalian bungkus dengan Sang Hyang Widi. Pret! Saya kira begitu sementara dari saya. Waktunya untuk ibadah di sini, menyembah kepada Tuhannya Israel, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Adam, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa, Nabi Yakub atau Israel. Demikian. Sedikit kamu Jumat. Terima kasih luar biasa Bang Bimaya.
Sedikit Bang Juma boleh ya saya sedikit sebelum Anda ibadah. Ini Bang Juma. Iya, silakan. Ketika Anda mengatakan Di dalam room ini saya akan turun. Ini tentang kebenaran, jangan baik. Oke, sebentar Bang Juma. Ketika Anda mengatakan tendangan tanpa bayangan ini saya bisa menghindar Bang Juma. Tetapi ketika tidak kena waktu ditendang pakai tendangan bayangan, tetapi ketika Anda melundah itu kena saya nih Bang Juma. Panas saya nih Bang Juma. Aduh. Seorang generasi. Masya Allah luar biasa Bang Juma ya teman-teman. Ini tanda cinta kita, tanda cinta gurunda kita Bang Juma kepada seluruh umat manusia ya, baik Kristen maupun Islam. Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran. Di sini bentuk tegasnya dalam menyampaikan apa ajaran yang disampaikan oleh para nabi, baik Yesus maupun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dia menyampaikan kebenaran. Jadi jangan panas teman-teman. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Baik, kau sudah memuji Bang Suma. Jikalau kalian menipu dalam sembunyi, aku akan turun ya. Saya bertanya aja, Bang Suma, Al-Quran dan Alkitab itu sama enggak? Al-Quran nama lainnya adalah Alkitab. Maka penyebutan Al-Quran itu sejatinya dengan sebutan Alkitab Al-Quran. Oh, berarti sama ya? Al-Quran, Alkitab yang dalam perspektif wujudnya adalah kalam ilahi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah Alkitab dan itu adalah Al-Quran. Sedangkan yang kau sebut Alkitab, sabar, di dalam Alkitab dan Al-Quran. Sabar. Sedangkan kata Alkitab yang kamu gunakan adalah buku-buku yang tidak dikenali oleh Yesus, tidak dikenali oleh Musa, yang isinya syarat dengan dewa-dewa mitologi Yunani. Itu bukan Alkitab. Itu Biblika atau Biblos yang kalian rampok kata Alkitab dari Quran untuk menempelkan kemudian kepada kitab kalian yang isinya syarat dengan mitologi Yunani tersebut. Jadi kalau Alkitab yang Anda maksud itu adalah Bible dan Anda mempersamakan Al-Quran, saya katakan tidak. Tidak mungkin Al-Quran kalam ilahi bisa setara dengan surah kabar yang tidak jelas asal usulnya. Oke? Paham ya? Tapi kalau asal usul kata Alkitab, apakah sama dengan Al-Quran? Yes, karena Al-Quran itu adalah Alkitab. Catat itu baik-baik. Sekira cukup dari saya, teman-teman. Dia milalik, saya mau ibadah dulu. Silakan. Jangan kau rep-rep, tidak usah takut. Ini tentang kebenaran. Siap. Terima kasih Bunda. Willy ada Ya, aku izin. Semua mati ini masuk neraka. Kalau kita salah bantuan. Saya sempat Ini Makassar mau ngomong dulu nih. Aku izin masuk sebentar Ustaz Arif. saya Dulu. Ini tipu-tipu saya nih. Ntar satu-satu Bang ya. Ya. Ya, aku izin menambahkan saja dari statement dari Bang Suma tadi ya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Gurunda Suma ya sudah jelas dan lengkap. Seperti yang Gurunda menjelaskan sama Oten CC tadi ya. Hanya saja mungkin Oteng ini nggak ngerti kalau bahasanya terlalu tinggi Gurunda ya. Makanya aku turunkan pakai bahasa sesama Oten. Izin ya, ya. Bukan kamu. Itu Oten CC tadi. Si CC ya. Sebentar lah Bang. Aduh, abang ini orang Papua ya. Satu-satu lah Bang, pakai adab lah kalau bicara Bang. Iya. Suku jangan. Ya. Oke, aku lanjut dulu. Sabar Bang Lambeng. Beda, aku juga ini masih Kristen. Aku ini masih Kristen sama seperti abang ya. Saya atur dulu. Pak Awen biarkan dia ngomong dulu nggak apa-apa. Biar dia ngomong. Oke ya, lanjut. Entah. Ya silakan Quran ngomong. tanya tentang Alkitab dengan Al-Quran beda tentang ini. Kau ini tukang tipu sekali Bang Suma kau ini. Kau tidak pernah belajar itu Al-Quran kau itu. Al-Quran itu firman Tuhan, sama kayak Alkitab. Kau mau cari kebenaran, cari di situ. Kitabmu itu bukan Alkitab, woi. Biarin dulu Bang, biarin dulu dia puas. Biarin dulu dia puas. Kau juga sudah salah, mau membela Bang Suma udah menipu saya. Maksudnya apa? Kami itu stop sudah. Kalau mau cari kebenaran tuh cari itu yang baik-baik dengan akal, pikiran, hikmat dengan baik. Ilmunya sampai mana sih dia ngomong? Dia udah tipu saya Bang Suma. Dia bilang beda Alkitab dengan Al-Quran itu beda. Mau saya kasih ayat? Udah selesai? Udah ya? Udah selesai. Udah. Kau pikiran apa kau ini? Kau pikir-pikir kiamat aja kau itu. Besok semua mati tuh Gi. Kiamat kau masuk surga kah tidak?
Itu yang kita pikirkan sekarang. Terima kasih. Minta maaf. Bukan saya marah ya. Saya menegur saja. Udah ya, Tidak gantian boleh ya. begitu. Oke, gantian. Ya gantian Bang, udah. Ya. Ya Bang Adi, aku masuk ya. Aku kembalikan. Minta maaf Bang Su. Udah Bang Lambeng. Iya, saudara lagi. Ya, aku Tidak boleh gantian begitu ya. Aku juga ini masih Kristen Bang, tapi aku Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan sosok makhluk yang keluar dari lubang selangkangan bernama Yesus. Tapi aku ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus. Ya, aku ini menuhankan Tuhan yang disembah oleh Yesus, Abraham dan Musa. Oke, aku lanjut ya dari statement dari Bang Suma tadi. Kita jadi begini Bang, aku tadi cuma mau menyampaikan untuk OTNCC tadi ya. Ya mudah-mudahan dia sadar, tapi ya sudah turun ya nggak apa-apa. Mungkin untuk oten-oten yang ada di bawah aja ya. Jadi kita harus melihat kembali ke belakang ya, latar belakang berdirinya Kristen ini dan dari mana, dari Katolik itu sendiri ya. Dan kita juga harus tahu bahwa Katolik ini kan adalah awal mula dari kekristenan ya. Kita setuju ya, sebelum terpecah dalam beribu-ribu denom, adalah agama warisan dari pemerintah Roma, yang dimana notabene kita tahu sendiri Romawi ini kan adalah agama pagan ya, alias penyembah dewa-dewi. Lalu inilah juga yang kemudian diubah oleh Romawi kuno yang berkuasa pada zaman itu dengan memasukkan ajarannya dan membuat agama baru mereka ini dengan nama Kristen yang artinya pengikut Kristus. Jadi menjadi seolah-olah agama Samawi berasal dari nabi-nabi dan ilham Tuhan. Tapi kenyataannya agama lama Romawi yang kemudian berganti nama menjadi Kristen ini, tapi ajarannya ajaran pagan seperti ya, itu ya. Lalu timbul pertanyaan, apa tujuan pemerintah Romawi ini buat menyesatkan? Karena mereka masih mau eksis ya. Mereka ini mau eksis bahkan hingga sampai saat ini pemerintah Romawi ini masih ada, tapi berganti nama menjadi Illuminati. Mereka lah yang menggerakkan perekonomian dunia ini di belakang layar. Jadi Romawi kuno ini masih mau eksis dengan cara memasukkan ajaran-ajaran pagannya ya, yang katanya sudah kuno menjadi ajaran-ajaran modern baru dengan berganti nama menjadi Kristen atau kekristenan itu sendiri. Tapi ajaran-ajaran yang dibawa Kristen ini adalah ajaran pagan kuno mereka sendiri ya. Sabar Bang, dikit lagi. Sabar. Dikit lagi Bang Lambeng, belum. Ya, sabar Bang. Jangan kejang-kejang dulu. Oke, aku lanjut ya. Apa itu ajaran pagan ya? Seperti Tuhan itu terdiri dari 3 pribadi, satu hakikat atau Trinitas, yang di Kristen dikenal dengan Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kan semua ajaran-ajaran pagannya ya, lalu memakan semua makanan, padahal di Yesaya 66 ayat 17 ya, pemakan babi dan tikus akan dimusnahkan. Beginilah firman Tuhan. Terus kenapa nih kekristenan menghalalkan semua makanan? Inilah salah satu ajaran pagan Romawi kuno ya, yang menghalalkan semua makanan. Ya, mungkin cukup dulu dari aku seperti itu Bang siapa? Bang Andi? Ya, silakan lanjut. Kesimpulannya menurut Anda Yesus Tuhan atau Yesus bertuhan? Yesus itu Tuhan Bang Andi, Tuhan manusia. Itu aja dari aku. Jadi Yesus menurut Anda Tuhan atau bertuhan? Yesus itu mempunyai Tuhannya sendiri, seperti Yesus berdoa kepada Allah Bapa ya kan. Seperti juga Nabi Abraham dan Musa, mereka menyembah kepada satu Tuhan. Itu yang aku sembah sekarang ya. Oke, tolong diskusi ini jangan bawa-bawa suku ya. Kita hormati suku semua yang ada di Indonesia. Silakan Pak Agalo, menurut Kristen juga nih, Kristen Awen nih dari Sulawesi juga mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi Yesus bertuhan. Ya, giliran Anda ngomong, silakan. Ya, dia berkata sesuai Alkitab ya, itu jalannya Kristus, Yesus Kristus. Setelah mati baru dimuliakanlah dia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yaitu nanti abang dengan saya akan datang dari sana untuk dihakimi. Anda tanggapi dulu dong, Yesus itu bukan Tuhan katanya, Yesus itu bertuhan. Tanggapan Anda? Nah, tadi saya sudah jelaskan, saya tidak mau jelaskan ulang-ulang. Jadi kalau engkau mempunyai telinga, engkau mendengar. Oke. Terus Tuhanmu siapa lah, Beno? Tuhan itu satu. Siapa namanya?
Dia punya kepribadian ada di dalam diri kita, yaitu Kristus, Roh Kudus. Siapa lagi? Dan perkataan yang saya mengatakan ini adalah perkataan jalan kebenaran dan hidup kepada Bapa di surga. Kenapa Tuhanmu banyak kali? Kenapa Tuhanmu banyak kali, bro? Ya, itu diartikan satu hakikat 3 pribadi Tuhan ya. Jikalau kau mau Oh, ada 3. Ada 3 pribadi. Iya. Ketiga pribadi ini Tuhan semua. Itu miliknya Tuhan. Abang miliknya Tuhan atau bukan? Atau abang ini dari mana nih? Dari pasar, barusan saya habis dagang dari pasar. Di pasar ya, itu sebab pemikiran manusia. Jikalau dia pakai hikmat, paling dia akan menjawab. Terima kasih. Jadi lain kali diskusi baik-baik ya. Oke? Saya Silakan Pak Awen. Saudara putar-putar. Ya. Ya udah dia gantian. Ya. Aku lihat Bang Bapak Lambe Naki ini sepertinya udah menyerah Bang Andi, udah mencret dia. Jadi ya itu aja dia punya bahasa ya iya dan dia mengiyakan semua. Oke lah kalau gitu. Tidak ada debat. Kalau sudah begitu, sudah menyerah, artinya sudah bendera putih kan Bang Andi. Sudah nggak ada yang harus diserang lagi. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ustaz Alif. Ustaz Alif silakan. Ustaz. Kepada Ustaz. Tidak sama tadi katanya Bang Suma begitu. Dia sudah menipu saya itu. Tertipu. Kenapa Anda tertipu? Iya, tadi saya tanya Alkitab dengan Al-Quran sama enggak? Dia bilang bukan, beda. Oh iya, ini saya tanggapi ya. Silakan Ustaz. Bang Andi. Enggak mau buka. Maksudnya kalian mau menutupi apa? Baik, terima kasih. Izin saya tanggapi dulu nih, saya tanggapi. Barusan moderator minta saya menanggapi. Pertama, Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinamai sebagai Al-Qur'an. Kan gitu. Nah, nama lain dari Al-Qur'an itu menyebutkan adalah Alkitab. Alkitab ini nama lain dari Al-Qur'an. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemaknaan lebih luasnya adalah Alkitab ini wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi yang lain. Contoh kepada Nabi Musa, contoh kepada Nabi Isa alaihissalam. Murni wahyu dari Tuhan, kan gitu. Nah, Al-Quran mengabarkan Allah berfirman kepada hambanya berdasarkan bahasa kaumnya. Maka nanti kalau dinamai Alkitab itu dari bahasa Arab. Kalau Biblos itu nggak masuk disebut sebagai Alkitab karena itu menggunakan bahasa Yunani. Yesus itu dari Arab sana. Saya tahu dia orang Yahudi. Dia melakukan. Ya, nah kalau Biblos saya sudah belajar. Saya belajar tentang kebenaran, saudara. Ya sudah, berarti Anda setuju penulisan Alkitab di dalam terjemahan LAI itu penyesatan buat Kristen? Ya, itu Al-Bibi apa itu? Al-Bibia kah? Itu dari sana ya. Ngapain pakai al-nya? Berjurumus dari Alkitab, saudara. Udah aja Biblos. Jadi saya tanya tadi kepada Bang Suma, Alkitab dengan Al-Quran sama enggak? Cuma. Dia bilang beda. Cuma. Aduh. Dia udah menipu saya. Mas Anda mau katakan Al-Biblos? Yang baru naik, tolong diam dulu ya. Kalau nggak mau dia saya turunkan. Saya turunkan. Kamu nggak beradab, saya turunkan. Lanjut Ustaz. Oke, baik. Satu poin yang didapat dari Bapak ini adalah bahwa penggunaan kata Alkitab di dalam kitabnya orang Kristen itu sebuah penyesatan terhadap umat Kristen. Karena pada prinsipnya bukan Alkitab nama kitab mereka gitu. Itu poin yang saya dapatkan tadi Bang Handi dari Pace ini. Ya, Arab itu di mana? Israel atau bukan? Loh, kok nanya lagi? Iya, jadi kitabmu yang sesungguhnya namanya itu apa? Anda tadi kan mengatakan Anda setuju. Tidak pernah belajar sejarahnya. Aku udah ditipu ya. Aku tadi udah janji ya. Kalau mereka tipu aku turun ya. Oke. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Salam toleransi semua. Saudara-saudaraku, ingat-ingat kiamat semua dekat. Sumber air yang sudah dekat. Kalau abang berpikiran begitu berarti kalau sama. Jangan pergi dulu. Di sinilah tempatnya orang. Ya udahlah.
Halo. Ya, silakan yang baru naik. Ada yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan, semua yang diajarkan oleh para nabi itu adalah kebenaran. Di Muslim mengikuti ajaran Nabi ini akan selamat masuk surga. Di kekristenan mengikuti ajaran Yesus akan diselamatkan, tetapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu yang saya mau memperdalamkan itu. Sekali ditanggapi. Pertama, ketika dia katakan Yesus hanya untuk umatnya yaitu Bani Israel, saya setuju. Karena itu berdasarkan pengakuan Yesus. Itu pertama. Kedua, bahkan kitab Anda mengatakan ketika Petrus berkhutbah, dia mengumumkan setiap perbuatan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu diumumkan, diberitakan kepada orang Israel. Itu jelas ayatnya. Pengakuan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Khutbah Petrus menjelaskan bahwa dia melakukan tindakan mukjizat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus itu diberitahukan kepada orang Israel. Kan gitu. Nah, bahkan ketika Imam Kayapas bernubuat, itu dia mau mengorbankan Yesus, itu hanya untuk orang Israel, untuk umat mereka. Maka Yesus bukan untuk seluruh umat manusia. Tidak salahlah Al-Quran ketika menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 49 atau Al-Ma'idah ayat 110, Allah berfirman mengabarkan kepada Nabi kami, dikatakan bahwa warasulan ila bani Israel, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu seorang utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu jelas. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai umatnya, pengikutnya, tapi prakteknya mentuhankannya atau menuhankannya, maka itu sudah menyalahi aturan dan ajaran Yesus. Oke, mantap. Mantap. Hidup saya. Betul. Pak, kalau lagi makan biar selesai dulu aja makannya, nanti diskusi ya, kasih yang lain. Ketika orang itu mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal, percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu betul, saya setuju. Nah, umatnya Yesus, murid-murid Yesus, kaum Yesus itu percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ketika Yesus mengajar di tengah murid-muridnya, makanya dia berkata, segala firman yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Bapa kepadaku, telah aku terima dan aku sampaikan kepada mereka. Mereka itu murid-muridnya, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Itu murid Yesus yang benar, yang mendengarkan langsung pengajaran Yesus. Karena murid-murid tersebut menerima ajaran Yesus, menerima Yesus utusan Tuhan, maka diterima oleh Yesus dan didoakan oleh Yesus agar mereka masuk ke dalam kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, alias masuk surga, menjadi satu bersama Yesus, bersama dengan Sang Pencipta. Itu penjelasan Yesus. Kalau Al-Quran menjelaskan ketika ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka dia itu bukan sebagai Tuhan tapi sebagai utusan Tuhan. Begitu juga para pengikutnya mengimani. Maka Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat-ayat terakhir, Allah berfirman, Qalallahu hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Mereka hidup kekal di dalam surga, yaitu Nabi Isa alaihissalam beserta dengan murid-muridnya yang mendengarkan pengajaran Nabi Isa. Kenapa di situ Nabi Isa berkata, ma qultu lahum illa amartani bihi ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah berkata kepada mereka, murid-muridnya, umatnya, pengikutnya, kecuali apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk mengatakannya. Apa itu prinsip yang disampaikan? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Tuhannya para pengikut Yesus juga.
Itu jelas. Kan? Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi di tengah-tengah mereka ketika dia masih mengajar. Makanya ketika Yesus, kitab Anda mengatakan Markus 12 nomor 9, dengarlah hai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tuh, bukan dia mengaku sebagai Tuhan, bukan dia mengajarkan kepada muridnya bangsa Yahudi, orang Yahudi di sana dia itu sebagai Tuhan, bukan, tapi dia mengajak orang Yahudi itu dan mengenalkan, juga menguatkan pemahaman orang Yahudi yang sudah pernah mendengar dari firman-Nya Nabi Musa bahwa Tuhan kita itu Esa. Jadi Tuhan yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya murid-murid Yesus. Kalau ada yang mengajarkan menuhankan Yesus, sudah jelas itu bukan sumbernya dari Yesus. Oke? Alif. Alif. Ya. Kau percaya nggak Yesus itu percaya nggak kau pernyataan Yesus itu di Matius 14 ayat 2? Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada engkau pun berada. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 ya. Percaya kau itu? Ya ini aja kau salah. Kalau tadi Matius aku nggak percaya karena kau salah Lu mengerti. salah melulu sih lu. Sesimalung kali nggak benar lu. Yesus menyediakan tempat bagi kami, bos. Oh, bagi murid-muridnya. Jangan GR kau. Yesus di Yohanes 14 dia menyediakan tempat bagi murid-murid Yesus yang mendengarkan ajaran Yesus. Hanya bagi murid-muridnya ya, yang seorang itu aja. Loh, murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Siapa murid-muridnya? Kita baca ya, Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Oke? Ada dua yang harus dipercayai di situ menurut Yesus. Satu kepada Allah, kedua kepada Yesus. Nah, yang jadi utusan Tuhan di situ yang mana? Tunggu. Yesus. Oke, berarti percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya kepada Allah yang mengutus Yesus. Dan juga Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku tanya ini untuk siapa? Apakah Yesus menyediakan tempat bagi umatnya? Betul. Apakah kau umat Kristus? Betul. Apakah kau umat Yesus? Pertanyaan saya apakah saya tanya apakah umatnya di sini disebut sebagai Kristen? Oke. Aku itu umat Yesus. Bagaimana mungkin disebutkan di sini adalah orang Kristen sementara Kristen baru ada setelah Yesus tidak ada? Pada yang dinyatakan Yesus itu gantian Gabriel. Ustaz Alif dulu, dengerin dulu Ustaz Alif, baru Anda jangan bareng-bareng. Gantian boleh. Kita baca pelan-pelan. Ulangi. Ya, teman-teman Kristen ini kadang-kadang baca tapi tidak dimaknai, tidak diselami kan gitu. Oke, kita kembali ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang murid-murid Yesus yang sudah mendengarkan ajaran Yesus. Kan gitu. Ya, sekarang giliran Anda deh. Orang ngomong jangan ketawa lah. Nah, sekarang giliran Anda bantah itu. Gantian, silakan. Apakah umat Islam ini Alif merupakan murid-murid Yesus? Ya bukan, kami ini umat Nabi Muhammad SAW yang menerima bahwa dia itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Oke. Berarti kau Jangan bukan suka merupakan ngelucu. Sebentar dulu. Berarti kau bukan merupakan bagian daripada yang dinyatakan Yesus itu kan? Lah, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, kamu percaya nggak?
Jangan kau ngarang bebas, ngaku-ngaku. Ketika ketika Yesus berkata, dengerin dulu. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, kamu percaya atau tidak? Percaya. Berarti rumah yang disediakan oleh Yesus itu adalah untuk mereka Bani Israel yang sudah tersesat. Setuju? Salah. Kan dia berkata. Jadi itu disediakan bagi murid-muridnya, benar. Tapi ingat bahwa di Matius 28 ayat 17. Nah ini yang bangkit dari kubur dalilnya. Apa itu? Jadi 18 17 itu. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Si Gabriel ini adalah seluruh bangsa yang diikutkan dalam perjamuan di surga itu, tempat yang disediakannya itu. Ya, paham ya? Ya ini, kalau Anda mengambil dalil dari orang yang bangkit dari kubur, ya saya lepas. Karena saya membaca membaca dalil, yaitu Yesus yang ketika dia mengajar di tengah Bani Israel. Makanya dia menyediakan tempat, menyediakan rumah untuk murid-muridnya. Murid-murid Yesus. Itu jelas. Nah, murid-murid Yesus itu yang sudah mendengarkan ajaran Yesus, yang percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Jelas di situ. Syarat menjadi murid tadi sudah disebutkan di Yohanes 17 nomor 3 sampai 6, murid-murid Yesus sudah mendengarkan ajaran Yesus, sudah menerima ajaran Yesus dan percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Matius 28 ayat 18, syarat murid Yesus adalah percaya dia sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus dan dibaptis. Hanya orang ini dibaptis, susah. Dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi aku udah dibaptis, kau semua tak ada dibaptis, bos. Kau itu dilempar, bos, penipu semua, bos. Baik, saya tanya kalau gitu. Yohanes yang membaptis Yesus apakah pernah dibaptis? Yohanes yang membaptis Yesus. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan penyucian dosa yang sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Semua orang Yahudi pun diulang pertanyaannya, Ustaz. Diulang pertanyaannya. Ulang Alif. Kitab Anda mencatat Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Tapi pernahkah Yohanes itu dibaptis baik oleh Yesus atau orang yang lain? Secara tertulis di Alkitab tidak ada dinyatakan Yohanes itu pernah dibaptis. Yohanes tidak dibaptis. Orang Yahudi, semua orang Yahudi itu dibaptis. Lah itu Yohanes tidak? Enggak tertulis. Di mana? Makanya tidak tertulis karena dia tidak dibaptis. Tapi Yesus sendiri mengatakan orang yang percaya kepada Yohanes, walaupun dia kelasnya pesundul dan pemungut cukai, orang itu yang pertama kali masuk surga. Tuh. Yang tidak dibaptis pun akan masuk surga, dan percaya terhadap orang yang tidak dibaptis ini, kata Yesus, akan masuk surga. Oke, gantian ya. Apakah hanya karena Yohanes tidak tertulis dia dibaptis menjadikan dia tidak pernah dibaptis? Lah, tidak ada jaminan dia dibaptis, orang tidak tertulis. Anda tadi katakan harus dibaptis. Yohanes sendiri tidak dibaptis, malah dia yang membaptis. Apakah hanya karena tidak ada tertulis di Alkitab, memang nggak ada ditulis di Alkitab Yohanes Pembaptis itu pernah dibaptis, menjadikan dia memang tidak pernah dibaptis? Kalau begitu artinya asumsi nanti kalau tidak ada datanya. Nah, sekarang begini, Yohanes Pembaptis itu tidak pernah bersunat, tertulis dia disunat, kapan dia disunat. Apakah menjadikan Yohanes Pembaptis itu tidak disunat? Berarti asumsi lagi kalau nggak ada datanya. Apakah hanya karena Yesus nggak pernah makan pisang, tertulis dia makan pisang, makan nasi, menjadikan dia tidak asumsi pernah makan lagi pisang? Kalau nggak ada datanya. Nah, maka kau sesat berpikir.
Jadi apakah kalau gitu saya tanya balik? pertanyaannya begini. Diam dulu kau Ampi. Diam dulu kau Ampi. Pertanyaannya begini Nah, di Al-Quran. kalau gitu saya turunkan kau Ampi. Kalau kau nggak punya etika dikit lah. Terus Apakah Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan? Oke. Oke. Sekalipun Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, tetapi dari ini lucu ketawa si Alip ini. Yang menjadikan dia Tuhan atau tidak Tuhan adalah perbuatannya, bukti nyatanya, bukan mulutnya. Oke. Apa yang dilakukan Yesus sehingga dia menunjukkan dirinya Tuhan? Apa yang dia lakukan? Dia melakukan yang dilakukan hanya bisa dilakukan Tuhan. Apa itu? Contoh. Membangkitkan orang mati. Oke. Bangkit. Waktu dia membangkitkan orang mati, Yesus di situ mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Nggak ada dia ngaku apa-apa dia. Yohanes 11, 41 sampai 42. Udah dibaca belum? Udah, dia mengaku utusan, dia itu utusan, kuakui dia itu utusan. Mengaku utusan. Bukan mengaku Tuhan kan? Jangan menjebak Bang Andi, jangan kebiasaan menjebak itu. Coba satu lagi poinnya gini. Baik, ini Tuhan yang benar itu ketika dia berfirman, contoh yang tadi sempat saya singgung juga di Ulangan 31 nomor 39. Tuhan itu adalah satu, dia menghidupkan, kedua dia mematikan. Oke? Nah, pertanyaan saya, kapan Yesus mematikan orang? Di mana Tuhan Kalau mematikan? dia sebagai Tuhan. Loh, di dalam kitab Anda Perjanjian Lama dikatakan Tuhan itu adalah yang menghidupkan juga yang mematikan. Iya, di mana itu? Di mana? Coba baca dulu. Astagfirullahaladzim. Ulangan 32 nomor 39 sudah saya bacakan tadi. Saya sudah sebutkan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu tuh Yesus tadi baru kerjaannya menghidupkan, itu pun melakukan mukjizat. Bahkan dijelaskan yang melakukan hakikatnya Sang Pencipta, dia hanya sebagai perantara. Anda jadikan dalil sebagai Tuhan. Nah sekarang Yesus masuk tidak kriteria dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu yang mematikan. Oh, kalau mematikan nggak perlu Tuhan, aku pun bisa mematikan. Kutikannya sih orang mati ya orang. Yang hebat itu bukan mematikan. Tanya apa, dijawab apa. Yang hebat itu bukan mematikan, menghidupkan yang hebat itu. Lah di sini dalilnya Tuhan berfirman di dalam Tuhannya Nabi Musa. Ulangan 32 nomor 39. Ulangan 32 nomor 39. Akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ya. Tuh, aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ini Tuhan berfirman. Oke, Yesus itu mematikan atau dimatikan? Yesus Dimatikan. Yesus itu mematikan. Dimatikan. Enggak ada. Dimatikan. Dia menyerahkan nyawanya. Sekarang kutanya, sekarang gini, Tuhanku Jawab dulu itu. Yesus itu mematikan atau dimatikan? Jawab dulu. Mematikan atau dimatikan? Itu nggak bisa dijawab, nggak salah soal itu. Bahkan itu. Sekarang Tuhanku sudah kita bahas yuk. Kalau gitu gini. Dulu, ini selesai dulu ini kasus. Pernah Tuhanmu menghidupkan dan dulu, mematikan? selesai dulu ini. Oke. Selesaikan dulu. Yang mati di tiang salib itu siapa? Yesus. Ya, Yesus mematikan atau dimatikan? Yesus dibunuh. Dimatikan itu? Dimatikan Dibunuh pun ya bisa. mati toh. Dibunuh ya mati. Kok nggak jujur sih bro? Kok kemarin udah jujur sama aku? Kenapa sekarang nggak jujur? Kenapa kau sanksi sama aku? Bukankah aku mengatakan Yesus dibunuh melalui tentara Romawi oleh rencana orang Parisi? Kan jelas. Oke. Yesus itu dimatikan atau mematikan itu? Pada saat kemanusiaan itu dia dimatikan, dibunuh, Dimatikan Ustaz. Lanjut, udah diakui juga. Lanjut Ustaz, Sekarang dimatikan. gantian kita ke Tuhanmu ya. Sudah selesai. Berarti memang dia itu bukan Tuhan. Tuhan nggak itu masalah. yang mematikan, sementara Tuhan-Tuhanannya Gabriel itu yang dimatikan. Itu bedanya. Nggak masuk kriteria sebagai Tuhan.
Jangan larilah. Yesus kan udah siap kita bahas. Allah lah sekarang. Oke? Lah, apa yang Anda ingin tahu? Kapan Allahmu pernah menghidupkan dan mematikan? Kapan? Segala sesuatu yang ada di semesta ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kapan peristiwanya? Kapan peristiwa dia pernah mematikan atau menghidupkan seseorang? Udah dijawab aja, Tad. Oke. Al-Quran pertama menyebutkan yang tadi sudah saya singgung ayatnya di dalam surah At-Taubah ayat 116, milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dengarin dulu jawabannya, Oke. Bro. Kalau Anda mau tahu, semua yang mati di semesta ini tidak lepas dari ketentuan Tuhan kami menemui ajalnya manusia tersebut. Ya udah kalau seseorang Astagfirullahaladzim. yang pernah Kalau gitu Anda punya Tuhan mati nggak? Yang tadi Anda punya Tuhan mati nggak? Gini maksudku, Lip. Ah, ya udah itu Tuhan kami yang matikan. Udah selesai. Pusing kali lah. Peristiwanya ada. Sekarang tunjukkan peristiwa Tuhanmu pernah menghidupkan dan mematikan. Ayat berapa? Lah itu tadi ya Allah, surah At-Taubah ayat 116 sudah saya bacakan dalilnya. Siapa orang yang dihidupkannya dan siapa yang dimatikannya? Innalillahi wa inna ilaihi Termasuk nenekmu raji'un. lah itu dimatikan. Itu perasaanmu, itu kan pendapatmu. Mana ada buktinya? Itu kan Itu Al-Quran yang aja. berpendapat. Coba At-Taubah ini apa? At-Taubah berapa itu? Coba biar kita buka. Kamu kok galak Jangan sekarang, klaim-klaim nggak? aja. Gabriel, kamu kan sekarang blow on mood semakin galak ya. Kenapa ya? Gini kawan, Tuhanmu kan klaim, aku yang menciptakan langit dan bumi. Semua Tuhan mengklaim itu, bukan hanya Tuhanmu. Terus Tuhanmu menciptakan langit dan bumi. Betul, kata Tuhanku. Siapa nama itu? Siapa nama Tuhan itu? Sekarang Tuhanmu, kau juga kasih nanya-nanya aja, gantian lah kita. Tadi aku udah jawab kau. Ya udah dijawab Ustaz Ali. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang pernah diciptakan Tuhanmu? Langit dan bumi. Biarin. Apa yang pernah diciptakan Tuhanmu, yang pernah dilihat mata seseorang? Termasuk Yesus yang diciptakan Tuhanku. Oh enggak betul, enggak ada yang lihat itu. Yesus kan manusia. Itu omong kosong itu. Yesus manusia omong enggak? kosong, cerita bullshit itu. Enggak. Yesus manusia enggak? Yang menciptakan manusia di Al-Quran siapa, Ustaz? Allah. Bahkan saya sebutkan satu tadi lagi ya, Bang Handi. Dijawab ya. Pertama, di dalam ini geblek banget sih lo jadi oten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu dari tadi diskusi apa yang mulu, dalil dibacain nggak ada yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuhan membentuk, menciptakan manusia sejak dari dalam rahim kandungannya. Oke, nah saya baca dalil sebentar. Pengakuan Tuhan betul. Pengakuan Tuhan ini yang maha kuasa. Kok gantian lah, kan kamu bertanya. Sekarang selesai, baru kau menyanggahnya gitu loh. Simpan bukan dulu, bertanya gitu. Ya, tapi kau sanggah dalil saya atau kau jawab apa yang saya tanya. Nah, sekarang saya membaca kitab Yesaya. Tadi kan di dalam Ulangan dikatakan bahwa Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ada manusia yang dibentuk oleh Tuhan sejak dari kandungan. Nah, Sang Pencipta itu yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Pertanyaan saya, Yesus pernah dikandung di rahim ibunya, berarti pernah dibentuk oleh Tuhan. Aku dulu bertanya, jangan kau narasumber, kau bertanya, kau semuanya. Udah bertanya dijawab.
Tunggu sebentar. Belum dapat poin jawabannya. Ya udah, Tunjukkanlah silakan. perbuatan Nggak apa-apa, Tuhanmu nggak apa-apa. yang sebentar dulu ya. Tunjukkanlah suatu peristiwa perbuatan yang dilakukan Tuhanmu yang membuktikan dia Tuhan dapat diindra manusia. Pernah dilihat, Oke, didengar. baik. Siapa? Ya, diam ya dijawab Ustaz. Oke. Baik, yang bisa dilihat, diraba, diterawang oleh indera manusia itu makhluk. Kalau ada yang menuhankan itu ajaran pagan, ajaran dewa-dewa Yunani. Karena Al-Quran menyebutkan la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Tuhan-Tuhan Bani Israel dan Tuhannya Yesus pun tidak bisa dilihat. Di mana Yesus katakan di dalam Yohanes 5 nomor 36-37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Kan itu Tuhan pertanyaan, Ustaz. sesungguhnya itu Ustaz. tidak bisa dilihat. Pertanyaan gini, apa yang bisa saya percaya, yang bisa dilihat ciptaan Tuhan Islam? Itu loh maksudnya. Ciptaan Tuhan yang bisa dilihat, Ustaz. Itu maksudnya. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa sebagaimana di hadapan Allah itu seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam penuh dengan keajaiban. Nah, manusia yang ajaib, yang hebat ini, dia bisa melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Dia bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta. Nah, orang ini yang diciptakan oleh Tuhan, yang hebatnya itu Tuhan, tapi Oten malah menuhankan ciptaan Tuhan yang hebat ini, padahal dia sebagai perantara. Nah, itu bedanya. Tak ngerti kau pertanyaanku. Payahnya. Itu udah dijawab. Itu udah dijawab. Contoh Nabi Isa diciptakan oleh Atau Allah. ginilah paling simpelnya. Kenapa Ya, udah kau dijawab percaya itu, Allah itu? Udah dijawab. Nggak ada bukti dia pernah melakukan sesuatu. Nah, terus Nabi Isa yang ciptakan siapa? Jadi gini, biar aku tunjukkan kau bukti ya. Biar aku tunjukkan kau bukti ya. Astagfirullahaladzim, ini orang. Yesus itu menjadi Tuhan karena dia melakukan sesuatu, ada sesuatu yang dilakukannya. Allahmu apa yang pernah dilakukan Tuhan Allahmu itu yang melakukan sesuatu apa dia sehingga dia Yaitu jadi menciptakan Yesus yang kau tuhankan itu. Itu klaimmu, tek kucing gak ada yang percaya, nggak ada yang percaya, nggak ada Berdasarkan yang firman-Nya. Kan saya bilang tadi, manusia ciptaan Tuhan karena memiliki mukjizat bisa melakukan keajaiban, kau tuhankan. Itulah bedanya. Manusia ciptaan Tuhan, kau tuhankan. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya dengerin. Yesus bisa mematikan manusia atau tidak? Aku dulu buktikan dulu Tuhanmu, belum dapat jawabanmu, belum ketemu. Oh, udah, kau dibawa. Apa perbuatan hebat? Udah, kau dibawa. Usir aja dah. Enggak bisa. Kau dibawa. Senengnya tantrum aja Oten ini. Sudah dijawab sama lu. Sudah dijawab berkali-kali di dalam Al-Quran banyak ayat. Huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu di surah Al-Mu'min ayat berapa itu? 68. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia. Banyak kok. Banyak Aduh, ngeyel. Dalikal kumullahu rabbikum la ilaha illahu ala kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Tuhanmu tidak adalah Tuhan selain dia yang pencipta segala sesuatu, dia bilang. Gampang kok sebenarnya. Apa sih mereka ini? Dia Anam itu. Bentar dulu saya tanya. Nabi Isa itu manusia nggak ya? Manusia. Yesus itu manusia. Manusia dong. Ini berisik ini siapa sih ini? Kalau dinaikkan tanggung jawab lo langsung. Kalau Al-Sariyat 5 ayat 56 apa bunyinya ya Ustaz? Wa ma halaqtul jinna itu ya Ustaz. Di mana Bang Andi? Wa ma khalaqtul tidak jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu. Aku tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Jadi yang menciptakan manusia itu siapa itu? Ya Allah lah. Yesus manusia nggak? Manusia dilahirkan. Berarti yang menciptakan Yesus siapa? Allah.
Yang Maha Suci, yang Maha Tinggi. Jadi Tuhannya Gabriel tadi siapa yang ciptakan? Tuhannya Gabriel itu makhluk yang diciptakan oleh Sang Holik. Tuhannya Gabriel tadi itu siapa yang ciptakan? Allah. Ya, Tuhannya umat Islam lah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jebakan ini. Wah, hosin kagak ngerti ini. Coba lu naik Gabriel, gue nanya kayak gitu. Pam, aduh, gue kasihan sama lu loh. Kemarin lu udah pintar, sekarang kok jadi belakon lagi gitu hari ini. Kenapa sih kalau kamu pintar-pintar? Ya, gue terima nih ya. Lu sama gue dulu. Bro, Yesus itu manusia nggak, Gabriel? Manusia. Manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan? Terkecuali Yesus pencipta, terkecuali Yesus. Saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali nih, sederhana nih. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Terkecuali Yesus, seluruh manusia adalah ciptaan. Dengarkan dulu, jangan ke Yesus dulu. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia seluruhnya terkecuali satu orang, Yesus yang Jangan digituin Yesus dulu adalah jawabannya. Sederhana loh. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? ciptaan. Oke. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Oke. Apakah manusia ciptaan Tuhan? Terkecuali Yesus, seluruhnya ini dia manusia nih. adalah Oke. ciptaan. Coba jelaskan kenapa kecuali Yesus. Silakan bicara. Kenapa kecuali Yesus? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang mengambil rupa insan. Di mana itu tertulis? Lukas 2 ayat 11. Bunyinya? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bunda Maria melahirkan apa? Seorang manusia namanya Yesus Kristus. Bunda Maria melahirkan manusia. Manusia itu namanya siapa? Manusia. Yesus. Manusia ini diciptakan atau tidak? Tidak. Jadi yang keluar dari rahim Maria bukan ciptaan? Dia adalah manusia, Allah yang jadi manusia. Saya ulang kembali, sederhana loh ini. Apakah yang keluar dari rahim Maria yang nama Yesus itu ciptaan atau bukan? Pencipta. Pencipta. Jadi yang dilahirkan Maria itu pencipta. Udah udah kurus pencipta. Baik. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan. Siapa namanya? Tuhan Allah. Katanya tadi katanya yang dilahirkan Maria pencipta. Ya. Ya, siapa nama yang dilahirkan Maria yang dengerin dulu. Siapa nama pencipta yang dilahirkan Maria itu? Yesus. Siapa yang menciptakan Maria? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, bukan Yesus? Kan Putra kan Yesus. Oke. Jadi yang dilahirkan Maria yang menciptakan Maria? Benar. Masuk akal atau tidak? Akalmu nggak masuk, akalku masuk. Masuk. Baik, nggak apa-apa. Mana lebih duluan ada? Maria atau Yesus? Secara keilahian, Yesus telah ada sebelum dunia ini, sebelum semuanya ada. Baik. Dia yang awal dan yang akhir. Jadi kesimpulannya anak menciptakan ibu. Benar. Coba diulang lagi kata-katamu. Panjangin suaramu. Kan aku tegas yang jawab, bro. Tak ada mencela-mencela aku menjawab apa. Ya coba diulang. Anak kandung menciptakan ibu kandung. Coba diulang. Itu apa? Tanya aja, aku jawab dengan tegas. Oke, baik. Banyak lagi. Aku tahu kau jago nanya. Berikan aku pertanyaan sejuta pertanyaan. Baik. Apakah yang dilahirkan Maria itu Maha Kuasa? Maha Kuasa. Oke, baik. Apakah yang dilahirkan Maria itu bisa berbuat sesuai dengan keinginannya? Bisa, karena dia Maha Kuasa. Baik. Apakah yang dilahirkan Maria itu sudah bisa mencari makanan sendiri? Yang dilahirkannya
Maksudmu bayi itu Yesus, bayi Yesus? Ya, yang dilahirkan Maria kan bayi, masa gorila? Bayi lah. Ya. Karena Maria ini banyak juga di pajak ikan sana ada juga Maria. Oke. Apakah yang dilahirkan Maria itu langsung bisa mandiri yang namanya Yesus bayi? Enggak. Apakah Tuhan pencipta itu mandiri atau perlu bantuan orang lain? Kalau dia mau, dia bisa melakukan apa saja. Saya ulang kembali. Apakah Tuhan pencipta itu mandiri atau memerlukan bantuan orang lain? Aku rasa udah mau include itu di pertanyaan. Dia maha kuasa, dia bisa berbuat apa yang disukainya. Oke, baik. Apakah bayi pencipta ini mandiri atau tidak? Pada saat dia kecil dia belum mandiri, dia masih dibantu mamanya. Berarti Tuhan kecil ini belum mandiri ya? Jadi pernah tuh, astagfirullah, sih kok jadi begini banget sebelum lu bro. Kenapa lu jadi begini? Ya maksudmu? Dia tuh manusia biasa. Manusia berarti biasa bukan Tuhan pencipta. Tuhan. Apakah Tuhan pencipta itu mandiri? Dia melakukan seperti manusia normal apa adanya. Berarti tidak mandiri dia. Dia dibantu oleh ibunya seperti manusia biasa. Dia bilang kok cuman. Berarti Tuhan butuh bantuan. Dibantu. Apakah Tuhan butuh bantuan? Pada dasarnya tidak. Apakah Yesus waktu bayi dibantu ibunya? Kalau dia mau nggak dibantu pun bisa juga nya. Dari mana itu? Kok kamu menjadi tambah bloon sih bro? Astagfirullahaladzim. Dengar kawan. Iya. Yesus itu bahkan malaikat sudah mengatakan mimpi bukanlah apa dia tidak semalam? bisa melakukan apa yang diinginkannya, bisa saja, tapi kan dia menjalankan semuanya itu. Ini Gabriel, waduh. Dengar, Tuhanmu itu makanya nite. memang akalmu nggak akan masuk kemari. Akalmu ya, kau yang nggak masuk akal, kami masuk akal kami. Oke, baik. Sekarang gantian kita gantian. Kalau ada Tuhan pernah jadi bayi dan tidak mandiri, itu masuk akal kalau itu Tuhan. Kalau dia mengingin, tapi dia maha kuasa, dia menjalankan saja seperti manusia normal. Oke, kalau begitu, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Nah, dia maha kuasa, dia belum menunjukkan kekuasaannya. Dari mana kau tahu? Dia mengatakan dia maha kuasa. Di mana tertulis Yesus maha kuasa? Di Wahyu 1 ayat 8. Apa bunyinya? Oh, sebentar ya. Ya, biar aku buka ya. Alpha Omega. Alpha Omega itu Wahyu 1:8. Biar aku tenang aja kau, biar kau yang baca. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Baik. Apakah Yesus maha kuasa? Bolak-balik pertanyaanmu orang bodoh. Ini kan aku bilang Wahyu 1 ayat 8. Tunjukkan kemahakuasaan Yesus. Dia bisa menghidupkan Lazarus, menghidupkan anak Yairus, dan menghidupkan anak janda di Ain. Baik. Waktu Yesus dibawa ke salib, siapa yang berkuasa? Yesus. Waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, siapakah yang berkuasa? Yang menangkap atau yang ditangkap? Yesus berkuasa, dia menyerahkan dirinya saja, dia nggak mau melawan. Ini akal loh, saya ulang ya. Yang menentukan Yesus ditangkap itu tentara Romawi atau Yesus? Pilatus. Yang menentukan ini yang berkuasa atau Yesus yang berkuasa? Yang maha kuasa itu membiarkan dirinya disiksa dan dibunuh. Saya ulang kembali, pertanyaannya sederhana. Oke. Yang menentukan Yesus itu ditangkap, A yang berkuasa,
B, yang di Yesus yang berkuasa. Yang menentukan dia ditangkap itu Pilatus, tentara Roma, perwira Romawi itu. Yang berkuasa di situ siapa? Yesus atau Pilatus? Dalam hal kekuasaan menjatuhkan hukuman Pilatus. Pilatus. Berarti Yesus di situ tidak berkuasa, betul? Bukan tidak berkuasa, dia menyerahkan dirinya saja. Emang dia sudah katakan dia akan dibunuh, dia siap menerima kematian itu. Saya ulang ya. Yang memutuskan suatu perkara itu dialah yang berkuasa atau yang diperkarakan yang berkuasa? Dia berkuasa hanya untuk memutuskan perkara itu saja. Baik. Ditangkaplah dia. Betul? Ditangkap. Betul. Ya. Yang berkuasa itu yang menangkap atau yang ditangkap? Tidak ada yang berkuasa di situ, hanya melaksanakan tugas saja di situ. Bantu teman-teman di bawah nih. Yang berkuasa adalah A yang menangkap, B yang ditangkap. Coba jawab, teman-teman bantu jawab dia nih. Yang Pilatus berkuasa menjatuhkan hukuman. Biar netizen dulu menjawab. Teman-teman di bawah. Yang berkuasa adalah A yang menangkap, B yang ditangkap. Oh, yang menangkap katanya yang berkuasa, bukan yang ditangkap, Gabriel. Gimana nih? Enggak apa-apa. Menurut kamu yang ditangkap yang berkuasa? Bisa saja yang berkuasa menyerahkan diri, malas dia nggak mau melawan. Andai dihantamnya semua bisa saja itu. Oke, baik. Tapi memang dia misi dia untuk menyelamatkan dosa manusia. Misi dia emang untuk ke kayu salib itu. Lanjut ya. Lanjut. Waktu dia di atas salib, ya, yang berkuasa siapa? Yang berkuasa kuasa di mana? Waktu Yesus sudah diikat di tiang salib, gitu ya, tangannya dipaku, kakinya diikat, gitu ya. Yang berkuasa siapa saat itu? Yesus tetap berkuasa. Baik. Saya ambil secara makro nih. Yesus berkuasa. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, gitu ya, yang berkuasa di negaranya siapa? Yang waktu Yesus hidup di muka bumi, yang berkuasa di negaranya pemerintahan Romawi dan Raja Herodes. Berarti bukan Yesus yang berkuasa. Yesus yang memberikan kekuasaan itu kepada Pilatus dan kepada Herodes. Di mana kapan Yesus memberikan kekuasaan itu? Ada aja. Astagfirullah. Lu kalau ngarang nggak bener lu ah. Nggak percaya. Justru kau. Yesus itu terjajah, bro. Adakah aku ragu menjawabnya? Kau dengar Hendy? Dengerin. Betapa udah Dengerin aku ya. bilang sama kau Hendy, kau kan jago nanya. Aku takkan ragu menjawabnya sepatah jawaban pun. Iya. Tanyalah. Begini ya, bro. Negara Yesus itu waktu itu dijajah oleh Romawi. Tahu. Jadi, Kau usah kau terangkan, aku dengerin. Jadi yang berkuasa waktu itu adalah tentara Romawi. secara Bukan pemerintahan. Yesus. Justru Yesus itu negaranya dijajah. Betul apa betul? Israel dijajah bangsa Romawi, benar. Ya. Nah, yang berkuasa Yesus atau tentara Romawi? Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Dia udah ngomong kok, aku berkuasa di surga dan di bumi. Ini waktu Yesus hidup di dunia ini yang berkuasa siapa? Yesus. Yesus berkuasa. Betul. Negaranya dijajah. Nggak apa-apa. Terus yang berkuasa siapa? Yang berkuasa untuk penjajahan secara penjajahan ya untuk negara itu Romawi itu ya Romawi lah berkuasa. Untuk Iya, Romawi yang berkuasa. Yesus dijajah. Yesus nggak merasa dia dibiarkan diam. Masih kamu ini kok jadi begini banget sih? Pemerintahannya dikuasai Romawi, benar. Nggak kusalahkannya itu, benarnya itu. Pilatus apanya? Gubernur Yudea. Yesus berkuasa nggak saat itu?
berkuasa. Apa yang dikuasai? Tapi dia tidak menunjukkan kekuasaannya seperti sombong-sombong. Nah inilah, dia berkuasa tapi tidak menunjukkan. Gimana begini, kamu jawabannya begini? Pertanyaannya, kapan Yesus menunjukkan? Kapan Yesus? Apakah Yesus menunjukkan kekuasaannya? Ada. Kan begitu. Adakah peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Yesus? Ada. Mana peristiwanya bahwa Yesus berkuasa? Kan itu jadi pertanyaan. Tunjukkan peristiwa Yesus membuktikan dia berkuasa. Oke. Itunya. Saya kasih data. Saya kasih data aja langsung. Pernah baca Yohanes 5 nomor 30? Apa isinya tuh? Saya bacalah dulu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu berkuasa nggak? Berkuasa. Di banjir gitu jawabannya, ya Allah. Ya, astagfirullah. Inilah Oten ya, Masya Allah. Sekarang sekarang begini. Tunjukkanlah sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa bahwa Yesus berkuasa. Begitu. Adakah peristiwa yang menunjukkan Yesus berkuasa? Dan Ya udah, kapan coba. Yesus berkata kalau dia berkuasa? Oke, coba kau jawab sendiri pertanyaanmu. Oke. Bentar ya. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Hebatkan gua ya. Anjir. Oten maunya begini caranya. Gelo. Silakan. Uko permudah lu jawab sendiri pertanyaan lu biar mudah. Sebentar ya. Yesus membentak badai, ya. Yesus meredakan badai itu. Satu. Itu dia menandakan Yesus berkuasa terhadap alam semesta ini. Yang kedua, Yesus menghidupkan anak seorang janda di Ain. Dia nggak membunuh, dia nggak mematikan, dia menghidupkan. Kalau mematikan, preman pun bisa membunuh orang. Kalau membunuh, nggak ada hebatnya pembunuh. Semua kita bisa mematikan. Yang hebat itu menghidupkan orang mati, bukan mematikan orang hidup. Jadi Yesus itu 3 kali menghidupkan orang mati. Kalau ada, udah cukup. Kita gantian. Itu atas kehendaknya sendiri atau bukan? Kehendaknya sendiri pun dia, kehendak Bapaknya benar, kehendak dia dan kehendak Roh Kudus. Saya ulang kembali nih. Data yang kau bawa itu tadi, itu kehendak Yesus sendiri atau bukan kehendak sendiri? Kehendak Yesus. Jawabannya ada Yohanes 5:30 tadi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kehendak siapa di situ? Kehendak Bapa atau kehendak Yesus? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apakah itu? Apa pendapatmu itu? Satu apa? Dia dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu visi, satu pribadi, satu hakikat. Satu hakikat. Hakikat artinya apa? Pada hakikatnya, sebenarnya itu pada hakikatnya. Hakikat itu artinya apa? Hakikat itu kesebenar-benarnyaan, apa namanya ya? Di bawah ketawa host. Yang di bawah yang ketawa di kick host. Keadaan yang sebenarnya. Apakah Yesus dan Bapa itu apakah Yesus dan Bapa itu pribadi satu atau pribadi dua? Dua pribadi. Dua pribadi. Dua pribadi. Kedua pribadi ini hakikatnya sama atau beda? Satu, hakikatnya satu, esa. Arti hakikat kan keadaan sebenarnya. Yesus dan Bapa dua pribadi. Makanya saya tanya, pribadi Bapa dan pribadi Yesus itu hakikatnya sama apa enggak? Sama. Beda bro hakikatnya. Hakikat Bapa itu roh. Hakikat Yesus itu jasmani dan roh. Beda hakikatnya. Beda keadaannya.
Kau ngertinya maksudnya Esa itu? Saya nggak lari ke Esa dulu, hakikat dulu. Pada Saya ulang hakikatnya ya. ya. Hakikat Bapak itu menurut iman Anda itu roh. Atau keadaan sebenarnya Bapak itu roh. Keadaan sebenarnya Yesus jasmani dan roh. Pertanyaannya, apakah hakikatnya sama? A sama, B beda. Kalau Bapa itu roh, benar. Yesus itu adalah Bapa yang mengambil rupa daging. Saya nggak nanya itu. Nah, ya Saya iyalah, ulang kau kan ya. mau menyesatkan. Kok menyesatkan? Ini keadaan lah sebenarnya. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Hakikat artinya adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya Bapa adalah roh. Keadaan sebenarnya Yesus jasmani dan roh. Pertanyaannya, apakah keadaan sebenarnya Bapa dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Jawab. Maksud hakikat yang kau maksudkan itu bukan ke arah situ. Ke arah mana? Mau kemana lu? Lu mau ke Pulau Jawa apa kemana? Salah analogi. Salah analogi. Bukan analogi ini keadaan sebenarnya. Ya, sekarang ku tanya dulu kau. Pada hakikatnya kau manusia, aku manusia. Sama nggak kita? Hakikat kita sama? Sama hakikat kita manusia. Enggak, bulu hidungmu beda dengan bulu hidungku, nggak sama-sama persis. Kan jadi gitu. Itu nggak spesifik begitu. Kita Yang namanya beda, hakikat Hendy. itu Kau beda adalah dengan aku. Kakiku namanya hakikat tinggi itu badanku secara 1 sekian, kau 1 penamaan. sekian, rambutmu Makhluk. lurus, rambutku ikal. Itu Kan beda. itu lari ke individu. Kalau mau begitu lebih parah lagi. Nah ini saya pakai analogi Jadi lagi makanya nih. aku bilang, Kalau begitu saya pakai analogi nih ya. pertanyaanmu yang salah. Iya udah kalau begitu. Diam dulu, diam. Saya pakai analogimu. Bapak tidak pernah disunat karena Bapak tidak punya nonot. Yesus itu punya disunat. Kan gua ikuti analogimu nih. Yesus itu punya bulu hidung. Bapak tidak punya bulu hidung. Pertanyaannya sama atau tidak? Beda. Nah, beda. Berarti antara Bapak dan Yesus beda, betul? Pasti beda. Nah, Yesus punya bulu hidung, Bapak tidak punya, betul? Ya. Nah, makanya lu jangan kasih gua analogi kayak tadi, gua balikin bulu hidung lu. Jadi sekarang gini, sekarang masuk kita ke Gua balikin bulu hidungnya, baru sadar dia. Sekarang masuk kita ke Tuhanmu, bisa nggak? Sekarang di sini ajan ini nih. Ntar dulu, Jadi bro, ya. kalau orang Sorry yang ntar dulu tangguh di itu, sini gua Hendy. ajan asar. Di sini asar gantiin saya dong. Ini saya kan dekat Kalau masjid yang tangguh itu bukan jago nanya, jago jawab. Ntar gua jawab, saya mau sholat asar dulu bentar. Nggak boleh ditunda, bro. Jadi Kecuali aku kalau perjalanan hanya bisa. nanya-nanya aja itu kelas terinya itu. Jadi kesimpulannya ya, sebelum saya sholat, Bapak tidak punya bulu hidung, Yesus punya bulu hidung. Artinya Bapak dan Yesus beda, betul? Bapakku. Betul? Ya. Oke, makasih. Siapa yang mau gantiin saya dulu, host? Nabi pun ada juga bulu hidungnya, Hendy kan? Tata monitor, tata. Nabi ini. Ya, hakikatnya manusia semuanya. Waduh, masalah rambut pendek, rambut panjang ya tetap manusia lah, Gabriel. Enggak. Yesus punya bulu hidung benar, nabinya pun punya bulu hidung juga. Lu ya berarti sama-sama manusia. Yesus bukan Tuhan berarti. Waduh. Benar, sama-sama manusianya itu. Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Ustaz Tata. Oh iya, Ustaz Alif, silakan. Modelnya Ustaz kayak Alif. gini gimana ya? Orang tadi dia sendiri menyangkal kitabnya, Tuhan berfirman, Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau ada yang dihidupkan dan dimatikan, berarti dia bukan Tuhan. Anda setuju atau sepakat ini? Tuhan tidak maha mematikan. Apalagi Menunjukkan dimatikan, hebat. benar nggak? Benar. Kalau mematikan
Kalau sebuah peristiwa mematikan menjadikan dia Tuhan, maka dia bukan Tuhan, karena manusia pun bisa mematikan, hewan pun bisa mematikan. Arti beda Yang menjadikan dengan Tuhannya orang Yahudi kalau begitu. Sebentar Alif. Kalau hebatnya Tuhanmu mampu mematikan atau hebatnya agamamu karena mampu mematikan, itu nggak hebat. Yang hebat itu yang bisa menghidupkan yang mati. Halo? Nah, sementara Yesus itu kan dimatikan, oke? Yang dimatikan oleh manusia, pertanyaan saya, itu Tuhan atau bukan? Dia jangankan dimatikan, menghidupkan pun dia mampu, apalagi mematikan. Ya, dimatikan, bukan mematikan. Gimana sih? Dia bisa. Masalahnya aku tanya dulu kok, Yesus kan bangkit. Masalahnya lagi. Justru ini bermasalah di sini kepalamu. Yang bisa dimatikan oleh manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan pun bisa dimatikan. Kok ketawa? Tuhan kami dimatikan itu dibunuh, Tuhan kami dibunuh. Berarti beda dengan Tuhannya Yahudi. Karena di dalam Tuhannya Yahudi itu dijelaskan Tuhan itu bukan yang dimatikan, tapi yang mematikan. Oh, kalau yang mematikan aku pun bisa mematikan, mending aku jadi Tuhan. Kalau mematikan bisa jadi Tuhan, mending aku jadi Tuhan, aku belum bisa mematikan. Enggak, itu kan nanti hakikatnya adalah Sang Pencipta. Lah, buktinya di situ klaim Tuhan yang mematikan. Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Berarti tidak ada yang bisa selain daripada Tuhan itu. Oke? Nah, cuman di sini anehnya adalah, kenapa Anda imani Tuhan itu bisa dimatikan oleh manusia? Sesuatu yang bisa dimatikan oleh manusia, kenapa Anda imani sebagai Tuhan? Ini bahaya ini. Bagimu, bagi akalmu yang nggak masuk, akal kami masuk, itu masalahnya. Yang nggak masuk akal loh. Karena di dalam keterangannya kitab tadi yang saya baca, Tuhan itu yang mematikan, bukan yang dimatikan. Tuhan kami ada mayatnya. Udah bangga Tuhannya mati, ada mayatnya pula. Mayat Tuhan. Aduh. Jadi mayatnya Tuhan Yesus itu diturunkan dari tiang salib. Makanya beda kita. Kita beda. Iya beda jauh. Ini malah makin marah. Beda jauh. Malah ada mayat Tuhannya. Aduh ya. Astagfirullahaladzim. Kan cuma. Ya Allah. Kalau nggak masuk akalmu ya nggak apa-apa. Memang konsep Kristen tidak akan pernah masuk ke konsep Islam. Kami memang beda. Bukan ke Islam dulu, ke akal dulu. Ke akal tuh nggak diterima. Akal sehat itu nggak bisa menerima itu. Loh, yang namanya Tuhan itu kan Sang Maha. Ketika Tuhanmu mati, tadi kan dimatikan oleh manusia. Ketika Tuhanmu mati, berarti kamu pernah tidak ada Tuhan. Benar nggak? Tidak punya Tuhan. Ada. Badannya yang mati. Nah, kan Tuhanmu mati. Ada bangkai, ada mayatnya tadi. Ya. Tetapi kan keilahiannya turun ke dunia orang mati. Lah dia mati kan Tuhanmu? Betul. Ya udah berarti kau nggak punya Tuhan. Ada. Lah kan mati. Iya ada. Tadi kau bilang tadi apa sih kau bilang bangkainya atau mayatnya itu? Mayatnya ada. Dikubur mayat dia, Tuhan. Dikafani dia. Mayat Tuhan dikafani. Buat orang yang berakal sehat, yang dikubur, yang dikafani, yang ada jasadnya, mayatnya itu manusia makhluk, bukan Tuhan. Tapi untuk Kristen, Anda memang imani level Tuhan itu setara dengan makhluk, dengan manusia. Setara dengan manusia. Yesus itu memang setara. Yesus itu kan akhirnya mengambil setara dengan manusia. Ya udah, guru tepatnya udah kembali. Yesus kan manusia. Di sini udah mau masuk asar juga. Parah ini. Iya, parah karena ini dia menggabungkan antara orang Yahudi dengan dewanya orang Yunani. Jadi dia mengambil dua tokoh
digabungkan menjadi satu. Makanya pelin-pelan, kadang Tuhan, kadang dewa, memang begitu. kadang manusia. Nah, ketika Yesus ini didudukkan pada porsinya, berdasarkan ajaran Yesus, tidak ada unsur kedewaan di dalam dirinya. Tidak ada itu pada dirinya dewa. Dia turun sebagai manusia. Dia mengajar sebagai manusia. Dia terangkat ke langit sebagai manusia. Datang kedua kalinya sebagai manusia. Dia tidak pernah duduk sebagai dewa. Yang melantiknya menjadi dewa Kristen. Loh, mana ada lantik-melantik di situ? Lah, Yesus sejak kapan diterima oleh orang Yahudi sebagai dewa? Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Ya kalian Kristen. Kok jadi umatnya melantik Tuhan? Bodoh kali kau. Iya, faktanya Yesus orang Yahudi ini adalah manusia. Dia lahir sebagai manusia. Tuhan kami nggak dilantik. Yesus manusia. Dia datang sebagai manusia. Makanya di dalam Roma 10 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi orang-orang Roma. Makanya ketika orang Kristen datang, kapan dilantik? Orang Kristen datang kemudian dia menjadikan Yesus Yahudi dan Yesus Athena menjadi satu pribadi. Padahal Yesus bagi Yahudi adalah rasul. Paling tinggi kedudukannya rasul. Yesus Yahudi menurut Yesus adalah rasul. Maria ibunya Yesus menganggap anaknya rasul. Semua keluarganya menganggap dia rasul, utusan Tuhan. Hanya orang Kristen yang menganggap Kristus Tuhan, dewa. Kenapa? Karena Kristen ini asalnya memang dari Roma Yunani, bukan dari Yahudi. Ini kau melihat Matius 28 ayat 17. Di situ murid-murid Yesus menyembah Yesus. Menyembah. Buku ini muncul dipersembahkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Tunggu. Kau bilang tadi. Sabar, saudara, sabar. Bukumu muncul itu dipersembahkan untuk orang-orang non-Yahudi. Maka cakupan yang muncul di dalamnya itu diupayakan supaya orang Roma itu ikut-ikutan kemudian terdoktrin dengan ajaran tersebut. Tidak ada orang Yahudi kemudian menuhankan sesamanya manusia. Dengar, sehebat apapun Yesus di tengah-tengah orang Yahudi, kehebatannya itu hanya dianggap sebagai mukjizat manusia, bukan sebagai Tuhan. Kau baca Kisah Rasul 2 nomor 22. Jadi yang melantiknya Tuhan itu Yahudi. Bagi orang Yahudi, Yesus ini manusia biasa. Memang bagi orang Romawi dan Yunani, Yesus itu adalah Theos, dewa. Betul? Sebentar. Bagi orang Yunani bukan Yesusnya Theos. Si Paulus itu dengan Barnabas itu dianggap dewa yang turun, bukan Yesus. Maka Paulus mengatakan bukan aku yang Theos. Bukan aku yang Theos. Utusan Theos. Siapa Theosnya? Kristus. Itu. Bentar dulu kau. Jadi mereka berpikir Paulus dan Barnabas karena melakukan mukjizat dianggaplah dia ini dewa yang turun. Tetapi Paulus berkata, aku menyampaikan kabar baik Allah yang hidup itu, Yesus inilah yang telah mati dan menjadi Tuhan. Begitu. Jadi bukan aku dewanya, kata si Paulus. Iya, bukan aku dewanya, aku hanya utusan si dewa. Siapa nama dewanya? Jadi akulah Allah, bukan aku Allah itu. Iya, Paulus bukan dewanya, dia hanya utusan si dewa. Siapa nama dewanya? Jadi kalaupun kau anggap itu dewa itu adalah Yesus, Yesus. Orang-orang menganggap Paulus itu dewa, Hermes, tapi Paulus mengatakan bukan aku dewanya. Siapa dewanya? Bukan dia, Allahnya itu Yesus. Allah pula kau bawa kau bungkus. Siapa dewanya yang sebenarnya? Kata Paulus, bukan aku yang dewa. Yang dewa adalah jadi yang dewa adalah
Aku ini bukan si dewa. Aku ini nabi utusan si dewa. Aku mampu bermujizat karena aku utusan si dewa. Nama dewa itu adalah Kristus. Nama dewanya Kristus. Itulah yang kalian sembah, dewa Kristus. Dewa yang tidak diketahui oleh orang-orang Roma dan Yunani. Mereka hanya mendengarkan mitologi-mitologi. Mereka hanya mendengarkan kabar-kabar tentang Theos, Hercules, kemudian Zeus, kemudian Horus, kemudian Attis. Tapi mereka tidak pernah mengenalnya. Mereka tidak pernah melihatnya. Mereka tidak pernah menyatakan mereka menyatakan pernah melihat dewanya. Enggak. Mereka hanya mendengar. Mereka tidak memiliki konsep seperti Yahudi. Konsep mereka adalah dewa-dewa. Maka ketika Paulus datang, Paulus memperkenalkan Tuhannya Yahudi? Bukan. Paulus memperkenalkan dewa nenek moyang Roma dan Yunani kepada orang Roma Yunani dalam nama Kristus. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Jadi dia tobatkan orang lain masuk menjadi pengikut agamanya. Setelah orang lain menjadi pengikut agamanya, dia jadikan menjadi orang neraka. Kenapa? Karena orang itu bukannya diajari menyembah kepada Tuhannya Yahudi, malah diajarkan menyembah kepada Kristus. Oke, saya tanggapi. Boleh. Iya, pernyataanmu Bang Juma, kamu cuma tahu kulitnya aja. Kecilkan dulu ehunya. Kalau sudah ketahuan kulitnya, naikkan aku dengan si Bang Juma ini. Bang Juma ini belum cerdas kelihatannya ini. Begini Bang Juma ya, narasimu dari tadi aku dengar memang boleh dikata tidak masuk lah kategori standar. Pertama, kulitnya aja yang kamu ketahui. Kemudian kamu mengambil framing orang asal suku Yesus saja kamu nggak tahu Bang, gimana kamu bisa framing? Tadi kan belum selesai pertanyaanku. Gitu. Aku mau tanya kamu Bang Juma, Yesus itu dari Daud sampai Yesus itu keturunan keberapa Bang Juma? Oh, kalau itu saya tidak pelajari tentang keturunannya. Nah, yang kedua Bang, dia dari suku mana Bang? Yehuda. Yehuda dari raja apa itu Bang? Raja Daud. Oh, bukan. Raja Yehuda. Aduh gimana sih abang ini? Sorry. Ketika berbicara mengenai Yesus, dia itu berasal dari keturunan Yehuda, dari suku Yehuda, ya, dari Raja Daud. Itu nggak bisa kau pungkiri. Makanya Yesus itu disebut akan duduk di atas tahta Daud. Dari keturunannya. Anda baca Roma 1 nomor 3, di situ dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Udah lewat itu Bang, yang lain. Nah, terus apa maksudmu bertanya dia suku mana? Kan sudah dijawab. Tadi kan begini, kamu kan sempat ribut tadi mengenai masalah bangsa apa dia, suku apa. Saya bilang ya bangsa yang bagaimana yang Bang semua debatkan dengan si ibu tadi. Kamu turun, kalau kamu tidak bisa memberikan edukasi di sini Anda turun. Kalau saya cuma ingin berdiskusi sama orang yang pintar, bukan orang yang pintar, tapi orang bahlul. Saya sudah menjawab pertanyaanmu, anak kucing. Yesus itu berasal dari suku Yehuda, keturunan Daud. Apalagi yang kau mau? Justru kau yang cuma tahu kulitnya, yang kau tahu kau menyembah Kristus, padahal di balik Kristus itu ada dewa. Kau yang tahu cuma kulitnya doang. Yang kamu tahu kau menyembah orang Yehuda. Yang kau tahu kau menyembah keturunan Daud. Yang kau tahu itu engkau menyembah anak Maria. Bullshit. Kau tidak menyembah kepada dia. Makanya Yesus ketika bertemu dengan keturunanmu nanti, karena kau tidak mungkin hidup sampai kiamat, Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kau wahai Kristen. Kenapa? Karena yang kalian panggil mengobati, bermujizat itu dewanya Yunani. Dalam nama Yesus. Tapi yang kau panggil dewa-dewanya orang Roma, Athena. Maka dewa-dewa itulah yang datang kepada kalian menyembuhkan orang. Dalam nama Kristus Yesus. Karena Yesus sudah menubuatkan itu. Apa sih? Kau yang tidak mengerti isi dalamnya, kau hanya tahu di luarnya. Yesus kami yang di surga. Yang kau panggil itu dewa.
Dewanya orang Roma Yunani, bukan orang Yehuda yang kau panggil. Orang Yehuda ketika dia datang, dia hanya mengajarkan ajarannya kepada kaumnya Bani Israel saja. Kau belajar lagi. Bahkan di dalam kitabmu sendiri Yesus dikatakan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Sudah nyata. Paulus itu kenapa kalian susah untuk mengangkatnya? Kenapa kalian susah kemudian untuk memproklamasikan, untuk mempromosikan? Paulus kalian sembunyikan. Kenapa? Karena Paulus itu mengajarkan untuk menyembah kepada Agnotos Theos, dewa yang tak dikenal, dalam nama Kristus. Kaget kan kalian dengan materi ini? Ya makanya jangan cuma dengarkan pendeta di gereja. Kau buka Bibelmu, kau pelajari itu isi Bible. Pelajari itu isi Bible. Kau akan tahu apa yang ada di dalam Bibelmu itu. Berkoar ini mulutnya si Juma ini, goblok. Goblok. Edi katanya nggak mau menghujat. Waduh, ini waduh Edi Antoni. Aduh. Itu yang bilang goblok itu udah kepanasan itu. Antara orang kalau ngomong pakai emosi ya jelas sudah kena mental dia. Jangan menyerang pribadi lah, Edi. Waduh. Goblok banget kau Juma. Iya, jangan pribadi seperti itu. Loh. Katanya kalau di Gomal ini nggak mau mempreming kitab-kitab orang lain. Oke, Saudara dulu Edis. kitabmu. Saudara Edis. Quranmu itu bahas dulu. Edis, dengarkan. Asal usul Quran itu dari mana? Edis, yang Paulus perkenalkan sebagai dewa Itu. yang tidak dikenal Sapi oleh orang betina. Yunani itu siapa? Yang menuliskan sapi betina siapa? Ayo. Goblok. Ayo, Nama-nama Paulus binatang memperkenalkan itu di situ. dewa yang tidak dikenal itu siapa? Ya, sapi betina Ayo. Al-Baqarah. Sebut Dewa yang beriringan. tidak dikenal oleh orang-orang di Athena itu namanya siapa? Surat laba-laba. Siapa yang menuliskan itu? Dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena itu namanya siapa menurut Paulus? Yang menuliskan surat laba-laba siapa? Mulai ngaco. Kami tidak menyembah kepada penulis Al-Quran. Quranmu itu, dongeng itu, dongeng. Tidak ada hubungannya. Goblok. Emosi dia teman-teman. Karena menemukan Yang dirinya dapat di gua Hira menyembah itu Theos. pelajari baik-baik. Penyembah Theos panas. Panas. Karena ketahuan menyembah dewanya Pelajari Yunani. dulu Quranmu itu. Lebih Pertanyaan bejat saya di surgamu daripada di dunia ini. Pertanyaan saya, di surgamu dikasih 72 bidadari yang disebut kemudian mau oleh istri orang-orang orang Athena di dunia yang ini yang kau dikenal tahan-tahan. Aduh. Di surga dikenalkan oleh bebas. Paulus kepada orang-orang Yunani itu nama dewanya siapa? Lebih bejat di surga, di surgamu Nama daripada dewanya di dunia. siapa? Dewa yang tidak dikenal itu ketika turun mengambil rupa manusia Dunia dikenal ini dengan yang nama siapa menurut Paulus? Istri orang bisa kau. Menurut Bertiga. Paulus, dewa yang tidak dikenali oleh orang-orang di Athena ketika turun mengambil rupa manusia bernama siapa? Hoi! Hoi! Dewa yang tidak dikenal Goblok banget kau oleh lihat. bangsa Yunani ketika turun ke bumi mengambil rupa manusia dikenalkan tapi Paulus dalam nama siapa? Hoi! Dewa yang disembah oleh di orang-orang Yunani surgamu secara turun-temurun. Ketika kasih turun ke bumi 72 mengambil rupa manusia diperkenalkan Paulus dalam nama siapa? Hoi! Siapa nama dewa yang tidak dikenali oleh orang Yunani yang Paulus perkenalkan telah datang dalam rupa manusia itu? Siapa nama manusia itu yang adalah jelmaan dewanya Romawi siapa? Kalau perempuan dikasih Hei! pangeran-pangeran. Hei! Tidak bisa diskusi dia. Lemparkan ke neraka jahanam. Ketepak! Jadi berdasarkan kisah para rasul 17 nomor 23, Paulus memperkenalkan dewa yang disembah berabad-abad lamanya yang tidak dikenal oleh orang Yunani dengan nama siapa?
Kristus. Siapa Kristen ini? Pengikut Kristus. Alvaro, selamat sore. Alvaro, selamat sore. Alvaro. Alvaro, selamat sore. Alvaro. Aduh. Yang Kristen ayo, dua sholat untuk Kristen, teman-teman Kristen yang mau naik ayo. Untuk teman-teman Kristen, jangan hanya tapping di bawah saja. Ayo naik, kita diskusi. Aduh, ini siapa ini titik-titik ini? Cek. Semakin ruwet ini kalau begini. Ruwet. Antoni dari tadi Bang Hendy. Si Hendy. Ini titik-titik siapa ini? Selamat sore. Nonem. Sore. Iya, agamanya apa? Ada. Aduh, kalau nggak ada kenapa? Agamanya dulu, jangan malu menyebut agamanya, yuk. Saya malu soalnya saya Muslim. Agamanya apa? Malu saya soalnya saya Islam. Syahadat dulu. Halo. Mana ada orang beragama Islam malu agamanya Islam? Ya karena agama Islam itu nggak benar. Ya udah kau kembali lagi ke rahim ibumu kalau begitu. Kalau enggak kau kembali ke atas pohon. Ada aja. Kalau kau bukan Islam ngomong aja bukan Islam. Bacot. Kembalilah sana ke kubangan makan tuh. Tuh banyak yang perlu dimakan di kubangan tuh. Ada aja kau. Malu ngaku Islam, malu mengaku Kristen, ngaku-ngaku Islam. Kacau. Ruwet. Kenapa pula aku disuruh aktifkan kamera ya? Ada. Jadwal itu kemarin Banyuwa udah dan di Makassar udah selesai belum pertemuan itu? Yang mana kena? Dengan acara apa sih kemarin itu jadwalnya? Oh sudah Zoom sejak di Makassar, Jakarta saya lewat Zoom. Oh lewat Zoom. Iya karena tidak sempat hadir hari Senin acaranya kan. Bisa itu beliau menunggu sekali gitu Pak TL. Bisa sih. Ibu Lurah sudah umumnya kan? Oh iya sudah kan. Ada nomor kontaknya sama saya. Oh alhamdulillah. Beliau welcome banget itu. Alhamdulillah. Ini teman-teman ya, ini Pak Ilham dulu, sama dulu host tuh, belum kita orasi sedikit nih. Jadi sesuatu tuh yang bisa dipermudah ya dipersulit, memaksakan yang nggak masuk akal gitu. Sesuatu yang tidak masuk akal dipaksakan dia gitu loh, diakal-akalin gitu. Gua noise gitu. Ya noise lah kalau ngomong. Itu. Ayo, kita akan bahas terus ini. Kita bahas terus siapa yang mereka bungkus dengan mengambil istilah Allah. Kita akan bongkar habis.
Bang Juma dibongkar-bongkar tapi jangan meludah kena saya ini Bang Juma, panas airnya di bawah Oten. Oten panas terus. Juga ya, kalau teos aja ya. Iya, karena ternyata Paulus terbukti mengajarkan dewa yang tak dikenal. Gitu. Silakan teman-teman masuk ke linknya. Boleh masuk ke Wikipedia dewa yang tidak dikenal atau link apa saja. Tuhan yang tidak dikenal atau agnostos theos. Silakan Anda buka di Google sekarang, zamannya orang belajar, zamannya keterbukaan. Semua bisa kita buka. Ketik di Google agnostos theos, dewa yang tak dikenal. Itu akan muncul kisahnya Paulus. Sejarah Paulus akan muncul di situ. Ketika dia datang ke Athena, menyampaikan kepada orang-orang Yunani, aku datang memperkenalkan kepada kalian dewa-dewa yang kalian tuhankan, Anda ibadahi, Anda sembah selama ini yang tak dikenal itu. Aku datang memperkenalkan kepada kalian. Aku datang memberitakan kepada kalian. Paulus memberitakan siapa? Yesus. Silakan saudara-saudaraku, anak-anakku yang mau belajar tentang Kristologi, baca di situ, dalami materinya, hantamkan mereka bahwa yang kalian sembunyikan dalam nama Allah sebenarnya itu adalah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal. Makanya penguat materinya itu Bang di Filipi 2. Filipi 2 nomor 6, 7, 8. Nomor 11-nya, oleh sebab itulah dia ditinggikan oleh Theos. Nah, ada berapa Theos di situ? Jadi Theos mengambil rupa manusia menjadi Yesus. Setelah dia mati di atas tiang salib, dia ditinggikan lagi oleh Theos. Loh, bukannya yang digantung Theos, kok dia ditinggikan lagi sama Theos? Coba dibuka dulu di Google teman-teman, baik yang di YouTube maupun ya di TikTok. 3 menit, 2 menit Anda buka, Anda baca, habis itu turun di bawah, komen di bawah apa yang Anda temukan di sana. Silakan. Saya pingin lihat yang di YouTube maupun yang ada di TikTok, apa yang Anda temukan di sana. Benarkah pemberitaan dari Bang Suma ini atau hanya ngarang-ngarang? Kita tunggu ya. Nulis-nulis di bawah, catat-catat di bawah teman-teman. Iya, kalau tadi yang dibahas di Ulangan 13:35 nih, Tuhan-Tuhan yang tidak dikenal atau dewa-dewa yang tidak kenal ini harus dimatikan, harus dimusnahkan katanya, Bang. Ya, maksudnya di sini kan ajaran-ajarannya memang betul, Bang Juma mengajak kita untuk hajar terus tentang ini, ya. Memang betul di Ulangan 13:1-5 jelas itu yang mengenalkan Tuhan-Tuhan yang tidak dikenal ini harus dimusnahkan, dimatikan, dia bilang. Harus dihukum mati. Dan harus dihapuskan, kau hapuskan yang jahat-jahat itu. Ya, Paulus itu ya, Bang ya. Yes. Ini juga ini ya. Jadi bukan hanya di dalam data-data yang seperti itu, Bang, dalam satu data. Justru data-data itu banyak contoh misalnya di dalam Theos yang dipasarkan atau yang diperkenalkan oleh Paulus itu kita lihat di dalam data nomor 22-nya yang tadi. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos." Tuh, kamu sangat beribadah kepada Theos. Maka aku datang memperkenalkan Theos yang kau ibadahi, yang kau tidak kenal itu.
Siapa itu? Kristus. Itu fakta, itu real. Tidak bisa kemudian dipungkiri kenyataan itu. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti yang diberitakan oleh sahabat kita, Bang Baal, Ulangan 13 itu kita bisa baca sampai di data nomor 8, bahkan sampai 9. Karena kenapa? Karena dia telah memperkenalkan sembahan atau dewa selain daripada Elohim. Coba kita baca dari Ulangan 13 itu ya. Dikatakan gini, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau pemimpi dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Nah tuh, terpenuhi enggak dengan Paulus ini? Terpenuhi. Penuhi, dia katanya banyak mujizat dia. Ya. Nomor 2, dan apabila tanda atau mujizat yang disampaikan kepada Anda itu terjadi enggak? Terjadi. Dia membangkitkan orang mati salah satunya. Kemudian dia minum racun, dipatok ular. Kemudian lalu ia membujuk, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah kamu mendengarkan kata nabi atau pemimpi itu. Kenapa di Paulus ini disebut pemimpi? Karena Paulus ini tidak menerima wahyu dari Elohim, tapi dia menuliskan kemudian berdasarkan roh yang datang kepadanya, yang dia sebut Yesus. Berarti dia bermimpi, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kau dengarkan, kepadanya harus kau berbakti dan berpaut. Sedangkan Paulus ini mengajarkan kemudian untuk apa? Jangankan takut, bahkan Elohim, dewa itu menurut dia dibunuh. Ketika dia turun menjadi manusia dia dibunuh. Bagaimana mau takut orang dia dibunuh? Kira-kira bagaimana manusia mau takut sementara dia mampu dibunuh? Nabi atau pemimpin itu haruslah dihukum mati. Dihukum mati enggak Paulus? Mati. Mati. Karena ia mengajak murtad. Murtad enggak itu namanya kalau dia mengajak tadinya Yahudi, tiba-tiba dia mengatakan ajaran Yahudi itu sampah, lalu tertuju kepada Kristen, Kristus. Murtad itu. Murtad terhadap Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan memaafkanmu dari rumah abadi dengan maksud untuk melemparkanmu dari jalan yang perintahkan Tuhan Elohimmu. Artinya Nabi ini ingin mengajak orang-orang meninggalkan perintah Tuhan. Fakta di Efesus 2:15, dengan matinya Kristus dia telah membatalkan hukum Torah. Jadi orang-orang dilarang lagi untuk taat kepada Torah. Galatia 2 nomor 16, kamu tahu bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nomor 21, aku tidak menolak kasih, sebab jika sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti dia menganggap tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, makanya dianggapnya sampah. Lalu kemudian apa katanya? Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Paulus diterima enggak di tengah-tengah Yahudi? Ya. Tidak, dihapuskan namanya dia, tidak disebut. Lalu kemudian di data nomor 6-nya, apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki, perempuanmu, istrimu, sahabatmu, karibmu, membujukmu diam-diam, maka marilah kita berbakti kepada ilah lain yang tidak kenal olehmu atau nenek moyangmu, salah satu ilah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Pret, mampus. Kena sekali nih. Kena, mampus. Karena ketika kemudian orang-orang Yahudi diperkenalkan kemudian beribadah menyembah kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, mereka orang-orang Roma, Yunani, sama seperti Mesir kuno dan India, menyembah kepada dewa-dewa yang ada di antara mereka, termasuk dewa Agnostosteos, dewa yang mereka tidak kenal. Maka janganlah kamu mengalah kepadanya, janganlah mendengarkan dia, janganlah kamu merasa sayang padanya, janganlah mengasihi dia dan jangan menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat
Ini real. Kisah para Rasul kemudian 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi mengatakan Paulus ini penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasarius atau Kristen. Ini jelas fakta. Nasarius ini adalah orang-orang yang mengaku pengikut Yesus dari Nazaret. Sedangkan Kristen ini itu kelompok yang datang kemudian setelah Nasarius. Nasarius orang-orang yang berasal dari kota Nazaret, sedangkan Kristen adalah pengikut dari salah satu orang yang berasal dari Nasarius. Itulah Paulus dari Nasariusnya. Pengikut daripada orang Nasarius itu disebut Kristen, pengikut Kristus. Jelas itu tidak bisa terbantahkan. Maka ketika Paulus masuk ke dalam kota Yerusalem, di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Itu fakta, itu real. Kenapa Paulus tidak mendakwakan kemudian menyembah kepada Kristus kepada orang-orang Yahudi? Kenapa? Kenapa Paulus tidak masuk ke bait suci, ke sinagoge di Yerusalem, di tanah Yudea, di Nazaret? Kenapa? Karena Paulus mengajarkan beribadah kepada Theos, bukan kepada ilah Ibrahim, ilah Ishak, Yakub. Kamu kalah duluan. Astagfirullah. Kamu kalah duluan. Kamu baru start, saya udah tancap gas. Allahu Akbar. Panas, memang panas ini. Kamu harus belajar loncatan berpikir. Lu belum bisa menghadapi Bang Zuma. Loncat berpikirmu itu masih lemah. Kamu baru saya sudah duluan. Kena saya ini. Solang generasi. Padahal saya nggak pernah ludahin orang, baru kali ini. Manrase. AC panas, AC ini panas. Masih mau aku datang besok. Bagaimana anak-anakku sekalian, sudah baca di Google? Udah? Luar biasa. Udah? Tadi berdahak dia kan. Dia berharap mau ludahin kita. Ternyata lebih duluan dahak saya sampai di matanya. Akhirnya apa, dahaknya ditelan kembali sama dia. Nggak jadi. Udah, apa katanya tentang agnostotheos itu? Paulus nggak yang ngajarin? Saya tanya, jujur, Paulus nggak yang ngajarin di situ? Atau Bang Suma hanya ngarang-ngarang cerita? Paulus nggak yang mengajarkan di sana, di Athena? Paulus. Cuma nggak ada di Athena pada saat itu. Paulus lah. Paulus. Karena Paulus sendiri berteriak di data dua-duanya itu kan, Paulus itu berdiri. Di mana dia berdiri? Di atas Areopagos. Apa itu Areopagos? Tempat orang kemudian disebut kuil atau dia misbah atau Betel kalau di ajaran orang Yahudi. Nah, Paulus itu berdiri di situ, apa katanya? Hai orang-orang Athena, aku Paulus melihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu, itulah yang aku Paulus beritakan kepada kamu, yaitu Kristus. Valid, data valid ini. Wih, luar biasa nih. Sampai ada yang tadi emosi naik ke atas nih, sampai gitu. Luar biasa. Kumat semua orang-orang. Allahu Akbar. Panas memang Bang Juma, panas. Saya aja panas kok. Saya aja panas ini. Ngeri, saya bilang Bang Juma ini pintar ini, cerdas. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita tuntaskan ya kajian kita sebelum kita tutup. Lanjut. Jadi teman-teman sekalian, Paulus ketika di Athena,
Paulus berdiri di atas Areopagos yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian Paulus ini berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Itu dicatat itu anak-anakku sekalian. Itu dicatat. Paulus datang memberitakan tentang Theos. Siapapun itu yang pasti merujuk kepada Kristus. Tuhan yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Theos yang menjadikan bumi dan segala isinya. Dia yang adalah Theos atas langit dan bumi. Dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberitakan hidup atas napas, memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada orang-orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ini orang-orang Athena ketika mendengarkan ini pikiran mereka ini kepada siapa? Agnostos Theos, bukan kepada Hasem Adonai Elohenu, bukan. Bukan kepada Yehova, bukan kepada Yod-Heh-Vav, bukan. Mereka berpikir ini yang dijelaskan oleh Paulus inilah yang kemudian yang turun ke bumi adalah dewa-dewa mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam diri kita hidup, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Theos juga. Coba lihat pengakuan Paulus. Karena kita berasal dari keturunan Theos, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Theos memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Nah tuh, seorang yang telah ditentukannya. Seorang yang telah ditentukannya. Siapa seorang itu? Kristus. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dibangkitkan di antara orang mati yang dimaksud? Wah, ini nih Kristus palsu lah. Wah, itu dewa. Itulah yang disebutkan Agnostos Theos yang datang diberitakan oleh Paulus ternyata adalah dewa Yunani. Kebetulan pas Yesus di tempat yang lain, yaitu di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus juga mengajarkan bahwa angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab anak manusia bangkit pada hari ketiga karena berada hanya 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Ini tanda untuk angkatan jahat. Lalu Paulus juga mengajarkan di Athena, ternyata orang-orang penyembah dewa-dewa itu dipersembahkan oleh Yesus, kemudian sosok yang keluar dari kubur bernama Kristus. Pas Yesusnya mengajarkan dia di tengah-tengah Bani Israel, angkatan jahat minta satu tanda, angkatan jahat diberikan tanda anak manusia akan keluar dari kubur. Paulus juga kebetulan mengajar kepada orang-orang di Yunani, Athena, bahwa dewa yang mereka tidak kenal adalah dewa yang bangkit di antara orang mati. Mantap sekali. Ngeri. Nyembah dewa ya. Ketemu, mantap. Ketemu. Kenapa, Bang? Kenapa ketemu? Yesus punya pengikut itu ya bukan angkatan jahat. Yesus ketika datang, Bani Israel terbagi 2, angkatan jahat dan angkatan benar. Dan masing-masing angkatan ini diberikan tanda. Angkatan jahat, apa tandanya? Anak manusia akan keluar dari perut bumi. Angkatan benar, apa tandanya?
anak manusia akan keluar di tengah langit. Jadi antara tanda angkatan jahat dan angkatan benar itu berbeda tandanya. Tanda angkatan jahat di dalam Matius 12:38-40, anak manusia keluar dari perut bumi. Tanda angkatan benar, anak manusia akan keluar dari perut langit. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Guru, wahai murid-muridku, berikanlah kami tanda. Apa tanda kedatanganmu? Yesus berikan tanda. Akan ada tanda anak manusia tampil di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat. Itu tanda untuk siapa? Angkatan benar. Tanda untuk angkatan jahat apa? Anak manusia akan keluar dari kubur. Siapa yang percaya itu? Islam atau Kristen? Kristen. Apa yang dipercaya oleh umat Islam? Apakah umat Islam percaya kepada tanda yang benar yang diberitakan oleh Yesus? Percaya. Di mana orang Islam itu percaya kepada tanda untuk angkatan benar yang diajarkan oleh Yesus? Tertulis di mana untuk umat Islam? Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Apa yang diterangkan kemudian tanda untuk angkatan benar? Wa innahu la ilmul lisa'ah falatamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Subhanallah. Tanda untuk angkatan benar, anak manusia akan tampil di tengah langit dan dia akan membawa tanda akhir zaman. Dia akan mendatangkan kemudian tanda hari kiamat. Wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Ketika Yesus mengajarkan kemudian kepada kaumnya Bani Israel, apa tanda kedatanganmu wahai Yesus? Apa tanda kedatanganmu wahai Isa? Al-Quran menjawab, wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Tanda-tanda kedatangan Yesus adalah menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Di mana itu tertulis? Yesus menjawabnya di mana? Matius 24, nomor 27, nomor 28, 29, dan 30. Bahkan sampai tanggal nomor 31. Wow. Ternyata antara Islam dan Kristen tandanya berbeda. Kristen tandanya anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Islam tandanya anak manusia akan keluar dari perut langit di akhir zaman, bukan di hari ketiga. Nah, jadi kesimpulannya antara Kristen dan Islam, ada di antara dua agama ini yang percaya kepada tanda orang benar, dan ada di antara kedua agama ini yang percaya kepada tanda angkatan jahat. Angkatan jahat apa tandanya? Anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Angkatan benar apa tandanya? Anak manusia akan keluar dari perut langit atau dari langit, di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan menatapnya. Islam berada pada posisi yang terakhir. Subhanallah. Ayo penyembah Theos dalam nama gelar Allah. Tobatlah, tobat. Jangan bahlul terus. Kami membuka tabir kebenaran. Penyembah Theos, sadarlah, sadarlah. Menyebut Allah, menyebut Theos. Aduh, panas, Bang Juma, jangan gitu ngomongnya. Panas. Pakai gelarnya Allah. Ternyata untuk menyembunyikan identitas Theos. Theos, sembahan orang Athena. Di Indonesia disebut Allah. Permisi. Panas, di bawah panas, luar biasa panas itu. Ini kalau saya jadi Oten, saya panas, saya bunuh diri nih kalau saya jadi Oten nih. Dengar Bang Juma begitu, bunuh diri saya. Benar saya. Buat apa hidup kalau saya sampai dibongkar-bongkar gini sama Bang Juma, diludahi apa segala macam. Lebih baik bunuh diri kalau saya jadi Oten.
Alhamdulillah saya tidak jadi oten gitu Bang Juma. Gini Bang Juma, saya sedikit boleh ya Bang Juma ya, kita sedikit ya share ya. Boleh. Tadi saya membahas tentang ulangan itu. Sebenarnya saya yang sedang kaji ini tentang Matius 7 tadi itu Bang Juma. Matius 7 21 22 23 tadi kan. Iya. Nah di sana di Matius 7:23 dikatakan bahwa pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah kamu daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Di Yesus sama Isa itu sama enggak? Lanjut Bang. Yesus sama Isa kalau dalam kajian kitab suci itu berbeda Bang. Kalau dalam kajian kitab suci. Tapi kalau dalam konsep ikut-ikutan, Kristen itu ikut-ikutan kepada Nabi Isa alaihissalam. Gimana konsep ikut-ikutan? Kalau dalam sejarah gimana? Oke, jangankan sejarah masa lampau, sejarah hari ini, esok dan lusa bahkan sampai hari kiamat, orang Kristen akan menyebut Alkitab, orang Kristen akan menyebut Allah, orang Kristen akan menyebut Nabi. Sedangkan yang memperkenalkan Alkitab, Allah, Rasul itu adalah Nabi Isa. Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasul, inni Rasul, inni Rasul. Di mana Yesus pernah menyebut dirinya Rasul? Gak ada. Jadi persamaannya di mana? Isa dengan Yesus samanya di mana? Persamaannya kalau kita melihat dalam perspektif akidah, Islam mengenal Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Yesus dikenal oleh orang-orang Yahudi lahir tanpa ayah. Meskipun mereka memahami lahirnya karena zina. Muncul Kristen dari ajaran Paulus. Sama enggak? Ajarannya sama, mengajarkan kepada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Berbeda dengan Yesus atau Kristus yang datang kepada Paulus. Dia mengajarkan dia adalah dewa Yunani yang turun ke bumi menjadi daging. Matius 26 itu ayat beda. 26 sampai 28. Gimana? Isa mau ngajarin enggak? Gimana? Matius 26 ayat 26 sampai 28. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ketika kita melihat baca jangan cuma ngambil dua ayat atau dua data. Enggak, ya silakan dibaca Matius 26 sampai 28. Kira-kira Isa ngajarin kalian. Ambillah makanlah. Inilah tubuhku. Ini adalah uji coba Yesus terhadap pengikutnya. Siapa di antaranya yang akan mengkhianati dia? Dengar dulu. Saya terangkan dulu. Ketika Yesus kemudian di perjamuan terakhir itu, perjamuan malam, Yesus ingin menguji murid-muridnya. Siapa yang akan setia dengannya? Makanya dia mengatakan, inilah darahku. Apa yang ditunjuk sebagai darah di situ? Anggur. Inilah dagingku. Apa yang ditunjuk oleh Yesus sebagai daging di situ? Roti. Maka pantaskah kemudian ketika saya tanya. Sabar dulu. Maka pantaskah kemudian ketika Yesus mengajarkan darah dan dagingnya adalah anggur dan roti, tiba-tiba ada muridnya mengajarkan bahwasanya dosa ditebus dengan darah beneran, dosa ditebus dengan daging beneran. Jangan lari ke murid maka dulu. Yesus harus mati di salib. Jangan lari ke murid dulu. Makanya dikatakan yang benar-benar akan menumpahkan darahnya dia adalah satu di antara 12 muridnya akan berkhianat kepadanya. Makanya dia uji coba. Inilah darahku, inilah dagingku. Itu untuk mencobai kemudian murid-muridnya. Makanya dikatakan engkau akan menyangkal aku. Engkau akan menyangkal aku. Kenapa kau menyangkal aku? Karena sebenarnya yang kau lihat itu bukan aku. Nah, sekarang saya balik bertanya samamu. Apakah Isa dan Yesus itu sama? Isa Al-Masih ngajarin nggak Matius 26 ayat 26 sampai 28? Isa alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Takutlah kepada Allah. Berdasarkan Matius 26 ayat 26 tidak sampai 28. Tidak ada kemudian Yesus mengatakan lalu itu. Kenapa kau samakan Isa dengan Yesus? Yang menyamakan siapa? Kamu yang menyamakan. Agamamu yang menyamakan. Tadi bilang sama. Konsep akidah saya katakan sama.
konsep akidahnya. Sama kan? Konsep akidah. Bagaimana Yesus mengajarkan menyembah kepada berapa Tuhan? Jawab. Jangan lari ke situ dulu. Ini dulu. Berapa Tuhan yang Yesus ajarkan untuk diibadahi? Ini dulu kau selesaikan, coba. Berapa Tuhan yang harus diibadahi menurut Yesus? Ya, berdasarkan Matius 26 sampai ayat 26-28 sama nggak? Berdasarkan akidah yang diajarkan oleh Yesus, berapa Tuhan yang harus diibadahi? Oke, ini berdasarkan pengajaran sama. Berapa Tuhan yang harus diibadahi menurut Yesus? Loh, kenapa kau nggak berani jawab, Zuma? Lah, saya justru menunggu jawaban. Kau bilang tadi kan sama. Oke, kau bilang sama. Saya katakan secara akidah. Yesus, ini bukan pengajaran. Isa sama. Akidah, kau ngerti akidah? Samanya. Oke. Isa kau ngerti akidah? Ngajarin enggak? Kau ngerti akidah? Coba Matius. Ajaran Yesus yang pertama itu tentang konsep ketuhanan. Diturunkan aja, kalau nggak bisa diskusi diturunkan. Nggak apa-apa, kita nggak ada lawan diskusi. Apa ada orang bodoh, sombong, tolong bodoh. Berat nggak semua? Berat nggak? Apa yang berat? Nggak ada yang berat. Kamu cuma tidak mau mendengarkan saya. Kamu yang tidak mau mendengarkan saya. Saya sudah mengatakan secara akidah, Yesus, Isa mengajarkan hal yang sama tentang ketuhanan, tentang syariat, hukum-hukum ibadah. Yesus ada sama. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan untuk beribadah menyembah dirinya. Kamu yang tidak mau mendengarkan saya. Ketika Anda membawa malam ini kamu semua akan terguncang imanmu, atau ambillah makanlah, inilah darahku, inilah tubuhku. Kau mau lari kemana? Kau mau lari kemana? Kau pikir murid-murid Yesus itu pampir? Kau pikir mereka zombie? Harus makan daging beneran? Dalil Matius 26 ini uji coba siapa di antara muridku yang akan berkhianat kepadaku. Itu uji coba itu. Paham kau sampai di situ? Ya, kalau kau berdiskusi dengan saya, tolong jangan cuman bawa mulut, bawa otakmu tuh. Kalau kau bawa otakmu, kau akan panjang berdiskusi denganku. Sudahlah bodoh, bahlul, tolol, dongo, bloon, idiot. Kau borong semua, ditambah satu, sombong dan tidak mau mendengarkan kebenaran. Apa yang ingin kau jual minum darah Yesus? Apa? Apa yang kau jual makan daging Yesus? Apa? Kamu jadi setan di sini. Kamu ngapain jualan itu? Apakah sama? Saya katakan secara konsep akidah, memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan hukum-hukum. Hukum yang diperkenalkan Yesus adalah hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sakit kau ini. Sakit. Jadi tidak ada masalah. Justru masalah itu ada di kalian. Ketika kalian menolak Isa adalah Yesus, terus kenapa kamu menggunakan istilah-istilah Nabi Isa? Yang mengajarkan kata Alkitab, Isa. Yang mengajarkan kata Rasul, Isa. Yang mengajarkan kata Allah, Isa. Terus kenapa kau menggunakan istilah-istilah yang dipopulerkan Isa? Kalau memang Yesus bukan Isa kami, itu namanya koplak, dompalak, kardoba. Ya tapi saya maklum, Anda kan oten. Maklum itu. Bang Suma cuman kadang terpancing aja emosi, padahal Bang Suma harusnya sadar yang dihadapi ini oten. Kadang lupa saya kalau saya menghadapi oten. Terkadang saya menganggap kalian itu mulia. Terkadang saya menganggap kalian itu manusia yang derajatnya bisa memiliki strata pengetahuan yang sempurna, meskipun dalam tataran yang sangat rendah dan lemah IQ. Tapi paling tidak, kelemahan Bang Suma itu selalu menganggap kalian itu orang pintar, selalu menganggap kalian itu orang cerdas yang pantas diajak dialog. Sehingga ketika Anda keliru, Bang Suma kadang terpancing untuk marah, jengkel sebagaimana seorang guru marah kepada muridnya yang bodoh, idiot, tolol, dungu, bloon. Terkadang itu terjadi pada diri Bang Suma. Maklum, saya manusia biasa. Belakangan baru saya nyesal. Oh, ternyata yang saya hadapi tadi ini oten. Kenapa saya menganggapnya Muslim? Saya wajar marah kepada Muslim kalau diajarin tapi masih blow on. Wajar saya marah.
Lah ini Oten yang kuajarin, dia tidak mengerti, ya wajar, harusnya saya nggak usah marah. Kadang ketawa jahat itu dibutuhkan sekali-kali. Bang Suma terkadang lupa ingatan juga. Kalau yang dihadapi Oten sampai dia harus marah, turunkan. Padahal harusnya sadar kalau yang dihadapi itu adalah Oten. Sama seperti burung bangau atau sama seperti burung beo. Diajarkan apapun, sepase apapun, kemudian dia berbicara, dia tidak mahir untuk mengetahui apa makna daripada suara yang dibunyikan dari mulutnya. Burung beo begitu. Ada Bang Suma ini kadang-kadang juga lucu. Padahal sudah tahu yang dihadapi Oten, masih saja menganggapnya orang yang mampu menalar keadaan. Ya, udah, maafkan saya kawan. Ya, saya lupa kalau Anda Oten tadi. Sorry. Jadi teman-teman, kalau saya lagi diskusi ada yang blow on gitu, ketik di bawah. Bang Suma ingat yang kamu hadapi Oten. Ingat Bang Suma yang kamu hadapi Oten. Ingat Bang Suma yang kau hadapi Oten. Supaya saya tidak terpancing untuk seperti guru marah kepada murid. Ya, setuju ya? Setuju ya? Setuju ya? Ah, setuju. Bagus. Astagfirullahaladzim, geledek, Oke. Ada lagi? Sedikit lah Bang Juma, kita lanjut yang tadi Bang Juma ya. Sebenarnya saya mengupas ulangan tadi itu. Saya sedang mengkaji tentang Matius 7, 21, 22, 23 itu. Saya sedang membahas tentang kejahatan tadi itu. Yesus kan mengatakan ciri-cirinya itu adalah yang menuhankan dia, yang berbuat, itu kan bermujizat. Apakah itu terpenuhi? Nah, ternyata terpenuhi. Orang-orang itu yang disampaikan Bang Juma tadi ya, dijelaskan bahwa dia terpenuhi, dia bisa bermujizat dan lain-lain gitu kan. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tadi itu yang membuat kejahatan. Yang kita bahas di sini adalah kenapa Yesus setelah memberikan kisi-kisinya bahwa dia itu adalah orang yang jahat atau orang yang pembuat kejahatan, ternyata yang dimaksud oleh Yesus kejahatan ini, kalau kita bicara tentang original text, itu artinya anomia, Bang Juma. Anomia ini adalah orang-orang yang melanggar hukum. Nah, maksudnya adalah hukum Taurat lah, hukum Tuhan. Nah, makanya cocok ketika Bang Juma tadi membawakan tentang apa tadi di KPR tadi ya, ini cocok sekali dengan ulangan. Saya terima kasih ditambahkan dengan KPR tadi. Ternyata mereka ini adalah pelanggar hukum Tuhan yang menyembah ilah-ilah lain. Nah, ini kejahatan. Nah, tadi kalau didefinisi dari anomia, kejahatan itu ya di Matius 7:23, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya cari kejahatan ini apa ya? Maksudnya kejahatan apa sih mereka? Yang jelas mereka ini kejahatan ya, orang jahat. Ternyata salah cek, saya buka, kejahatan ini adalah melanggar hukum-hukum Tuhan. Termasuk Taurat, membatalkan hukum Taurat dan lain-lain gitu. Wah, luar biasa Bang Juma. Itu terima kasih saya sudah tambahkan Bang Juma. Luar biasa. Itu sudah betul itu. Jadi kata anomia itu artinya merujuk kepada kelompok orang atau orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Artinya mereka melakukan satu keadaan di mana keadaan itu tidak ada dasar pijakannya. Yang ada tertera sebagai hukum ditinggalkan, yang tidak ada tertera sebagai hukum dilakukan. Itulah yang dimaksud pelaku kejahatan. Mereka yang melakukan sebuah hukum tanpa aturan dari Tuhan, dan aturan dari Tuhan ditinggalkan demi untuk kepada aturan yang dibuat-buat itu. Itulah yang disebut anomia, atau orang yang melanggar atau berperilaku tanpa aturan, berperilaku tanpa hukum, atau berperilaku tanpa Torah. Hukum itu dalam bahasa Ibrani-nya itu Torah. Ya, maka yang dimaksud ini betul, Bang Baal betul. Anomia itu adalah orang yang melanggar Torah. Kadang-kadang juga cerdas teman-teman ini. Tapi saya tadi itu kaget kok Bang Juma lari ke KPR ini. Kok nyambung? Saya gabung aja. Akhirnya saya gabung di situ Bang Juma. Luar biasa Bang Juma. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ingat ya teman-teman, Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 17 nomor 23 sampai seterusnya, itu Paulus sedang mewartakan tentang berita
Kristus yang datang kepadanya yang bukan manusia, dan ternyata Kristus yang datang kepadanya yang bukan manusia itu adalah Agnotos Theos, yaitu dewa Yunani Athena yang mereka tidak kenal. Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal itu, yaitu dalam nama Kristus. Ya, kita tunggu nanti malamkah atau besok lusa atau kapan saja ada pendeta yang pernah sekolah di Vatikan atau pernah sekolah di pinggiran neraka untuk menghadapi kita membahas materi ini. Dewa itu, dewa yang disembah oleh orang Yunani diberi nama Kristus, kan gitu maksudnya Bang Dewa ya? Iya, karena dia mengaku, aku datang memberitakan dewa itu. Nah, setelah diberitakannya, coba lihat di Filipi 2. Abangku bisa baca nggak Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 11 kah? Atau nomor berapa saja? Coba dibaca pelan-pelan situ. Siapa yang turun mengambil rupa manusia? Theos. Siapa yang mati digantung di atas tiang salib? Theos. Ayo. Theos. Kuncinya di situ deh. Kuncinya di Kisah Para Rasul 17 itu, di data terakhirnya 29 itu. Di data 31 itu. Karena dia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Tuh. Jelas kan? Siapa yang bangkit di antara orang mati? Cek. Semoga tercerahkan ya semua teman-teman diskusi kita ya. Ini sebenarnya topiknya bervariasi, topiknya mengalir. Ya karena setiap poten yang datang itu nggak mau fokus, belok sana belok ke sini gitu. Tapi kita kejar kok. Ke kiri kita ke kiri, balik lagi ke kanan kita ke kanan, mundur lagi kita mundur, maju lagi kita majuin gitu. Intinya kesimpulannya adalah hukum Torah untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Itu kesimpulannya. Jadi kalau ada di luar daripada Bani Israel, ngaku-ngaku ya tafsirkan aja sendiri. Udah nggak ada lagi ya. Nanti malam terusin topik ini, Theos dibalut nama Allah. Kenapa harus dibalut? Ya karena kalau tidak dibungkus itu akan sulit dicerna oleh orang Indonesia, oleh orang Malaysia, oleh orang Brunei dan Singapura dan sekitarnya. Kalau nggak dibungkus itu harus dibungkus. Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia, maka Tuhan datang sebagai manusia untuk mengampuni dosa umat manusia. Apa sih? Ayah wae. Sabar. Bang Juma, sabar Bang Juma. Saya ingetin ya dari sekarang, sabar ya. Tiba-tiba datang, pusing gue. Jadi hanya Tuhan datang ke dunia ini menjadi manusia untuk mengampuni dosa umat manusia, yaitu penyaliban di atas dosa. Maka itu dosa itu adalah maut. Maka itu Tuhan datang. Ini ajaran dewa, ini dibungkus Tuhan. Tapi faktanya orang Kristen mati karena dosa, Bang. Berarti sia-sia kematian Kristus. Orang Kristen ketika mati karena dosa. Umat Kristen itu percaya kepada Yesua tidak akan melakukan dosa lagi.
Tidak melakukan dosa tapi orang Kristen mati karena dosa. Tidak, orang yang percaya kepada Tuhan Yesua akan hidup mati karena walaupun dia sudah mati. Yesua sendiri mengatakan orang Kristen mati karena apa? Walaupun kamu sudah mati akan tetap orang hidup. Kristen mati karena apa? Yesua adalah jalan keselamatan. Orang Kristen mati karena apa? Yohanes 14 ya. Orang Kristen mati karena apa, Bang? Maka itu kamu harus tahu dosa waris dan Dengar dia, dosa Bang Juma dia perbuatan ngomong doa. pribadi. Yang Tuhan sendiri, sabar Bang Juma, sabar, saya udah ingatkan ya, sabar. Dia Kristen. Oh iya. Yaitu dosa waris dia oten. kematian. Setiap manusia itu harus akan mati. Ingatkan dong di bawah dong, Bang Suma, jangan kesal Bang, dia oten Bang. Kamu akan cabut baterainya nih, mati dia nih. Sudah mati jika percaya Robot Yesus ini adalah udah diprogram. Oh, dia oten dia, jangan emosi. Tetapi Saudara, walaupun Roma demikian 8 nomor manusia 10 itu akan tetap mati karena dosa perbuatan. Berarti percuma. Berarti sia-sia Yesus mati di atas salib. Ternyata orang yang percaya Yesus mati karena dosa. Ternyata sia-sia. Sia-sia Yesus mati di salib. Kenapa? Orang Kristen mati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu memang mati karena dosa. Lalu buat apa dia mati? Kalau ternyata Kristen mati karena dosa, itu apa? Harusnya seperti umat Islam, illa wa antum muslimun. Orang Islam mati kecuali dalam keadaan selamat. Itu baru keren. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada urusanmu, jalan kemu apa, gak ada urusan. Yang pasti yang tertulis di dalam kitab saudara, Roma 8 nomor 10, orang Kristen mati karena dosa. Kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke surga atau ke neraka? Muhammad itu masih di dalam kuburan panutan Islam. Alhamdulillah beliau masih di dalam kubur. Karena yang keluar dari kubur menurut Yesus itu iblis. Yohanes 12 nomor 31. Orang yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Menurut Yesus, alhamdulillah nabiku masih ada di alam barzakh. Berarti dia tidak keluar dari alam barzakh. Orang yang keluar dari alam barzakh menurut Yesus itu iblis, penguasa dunia. Pantaslah ketika dia keluar dari kubur dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Oh, ternyata dia adalah setan. Akan tertipu di akhir zaman. Mereka tidak tahu sorga, di mana sorga, karena panutan Islam sendiri masih di dalam kuburannya. Allah sendiri tidak pernah menunjukkan wujudnya pada manusia. Hanya Tuhan Yesua, Tuhan umat Nasrani, yang menunjukkan dirinya kepada manusia. Saya ingin lihat Tuhanmu, boleh nggak? Boleh nggak saya melihat Tuhanmu sekarang ini? Boleh nggak? Boleh nggak? Mana Tuhanmu saya mau lihat? Di akhir zaman Yesua akan datang kembali. Oh, berarti hanya hayalan. Itu bukan hayalan, itu sudah terbukti. Ya, mana Tuhanmu saya mau lihat, mana yang lalu. Mana Tuhanmu saya mau lihat? Tentang sejarah jadi itu hanya kisah-kisah, doang. Jika kamu hanya kisah-kisah doang, Tuhanmu itu hanya kisah. Itu bukan dulu kisah ya, sejarah. Datang 2000 tahun yang lalu. Sejarah ya. Hanya kisah-kisah. Seperti manusia datang dan pergi. Saat Aku ini pikir tidak Tuhanmu mengetahui nyata, tentang Bang. 2000 tahun yang Ternyata lalu. cuma cerita-cerita. Dulu 2000 tahun yang lalu pernah datang. Oh, cuma cerita. Kirain nyata. Pingin lihat padahal. Aku mau traktir kopi dokter di ujung Maka tol. itu, di akhir zaman ini hanya yang memiliki Roh Kudus yang mengenal Yesua dan mengikuti Yesua. Ternyata orang yang tidak mempunyai Roh Kudus tidak akan mengikuti Yesua. Beneran Tuhannya ada, ternyata cuma cerita-cerita doang. Kirain bang. Kirain bang, serius. Kirain Tuhanmu itu beneran ada, ternyata cuma cerita doang. 2000 tahun yang lalu, dewa Yunani turun ke bumi dalam nama Kristus. Oh, cerita doang. Kirain beneran. Ah, kau ini. Dari tadi kayak ngomongnya, enggak bang, itu cuma cerita dongeng yang diceritakan dari turun-temurun bahwa dewa Yunani pernah turun.
Kirain beneran saudaraku. Ah, kau ini melawak itu di gereja lah, jangan di sini. Kau bilang Tuhanmu nyata. Mana? Saya mau ketemu sama dia. Saya mau ngajarin dia jalan-jalan ke Bolangi, ke Maros, jalan-jalan minum kopi. Mana Tuhan kau itu? Hah? Katanya Tuhanmu bisa jadi manusia. Kenapa nggak turun sekarang jadi manusia? Apa alasannya dia nggak turun jadi manusia? Kenapa? Malu. Malu karena sekarang dunia sudah modern, sementara dia masih pakai itu aja, nggak pernah diganti. Malu. Malu dia turun. Sekarang udah canggih, sudah ada lepis 501. Kenapa dia nggak turun? Malu Tuhanmu, nggak turun. Katanya nyata Tuhannya, ternyata cuma cerita-cerita Yunani yang dibangun. Kirain beneran ada Tuhannya. Ternyata cerita-cerita yang dibungkus kemudian dengan Allah. Ternyata dewanya Yunani, Athena. Aduh, ilusi. Nah ini penyembah dewa Yunani nih. Udah ke pojok turun nanti di April ini naik lagi. Mana Tuhanmu cuma? Oh, Tuhan saya itu hanya memberikan tanda-tanda keberadaannya, Bung. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan Tuhannya itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan suaranya. Tuhan kami Yesus pernah datang ke dunia. Ya Tuhanmu, tapi Tuhannya Yesus tidak. Tuhannya Yesus pula. Jadi katakan sekarang Tuhanmu, jangan dulu bahas Yesus Tuhannya Yesus itu Tuhanku. Mana Tuhanmu? Tuhanku itu memperlihatkan dirinya melalui tanda-tanda di alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum. Tuhanku menyatakan keberadaannya dengan cukup memberi tanda-tanda di alam semesta ini. Kapan dia turun? Emang makhluk? Mana dia? Siapa yang pernah berbicara, yang pernah menatap Tuhan berbicara, lu pikir dewa Yunani turun? Hah? Tuhannya Yahudi tidak pernah turun. Tuhanmu ada. Nah, sekarang kita sama-sama membuktikan apakah Tuhanku yang ada atau Tuhanmu yang ada? Tuhanku ada. Mana Tuhanmu? Tuhanku hidup 2000 tahun yang lalu. Saya butuh sekarang. Saya butuh bukti bahwa ada sekarang. Mana Tuhanmu? Mana? Mana? 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu Tuhanmu ada. Tapi sekarang sudah tak ada. Yang kita butuh sekarang. Yang sekarang yang kita butuhkan mana Tuhanmu? Mana? Dia di surga. Tidak ada, ternyata Tuhan kau itu nggak ada. Cuman cerita doang. Dulu pernah dulu kesenggol sama pohon gantung. Cuman cerita begitu be. Kalau cuman cerita kayak begitu be. Tuhan kok cuman cerita dongeng. Peristiwa yang membuktikan dia ada. Ya mana dia ada? Mana? Dia memberi makan 5.000 orang. Muhammad sekarang ada di kuburan. Itu cuman cerita doang. Saya pingin bukti sekarang mana? Mana buktinya dia sekarang ada? Dia ada di surga. Mana buktinya dia sekarang ada? Dia hidup di surga. Mana buktinya dia sekarang ada? Mana? Kau cuma ngomong kayak gitu mana? Wah, enggak. Kalau kau suruh buktinya ada negara Israel. Yang enggak ada berarti enggak ada. Ketepak. Enggak ada berarti. Ada di surga. Ada 2000 tahun lalu dia memberikan makan 5.000. Kan cuma cerita. Yang kita bukti sekarang, yang kita mau sekarang itu tuntut bukti. Ya, sekarang kalau itu mana Tuhanmu? Tuhanmu mana? Oke, polanya jangan seperti Tuhanmu. Kalau Tuhanku, karena Tuhanku bukan manusia, bukan anak manusia. Polanya lain. Tuhanmu apa? Nah, Tuhanku mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Keberadaanku aku perlihatkan melalui tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru. Itu baru. Apa itu? Alam semesta ini terjadinya siang dan malam. Loh, itu turunnya hujan. Itu umum itu. Ya, itulah bukti itulah bukti bahwa Tuhanku ada. Bisa itu jadi bukti, nggak bisa. Itu pola hidup
Itu pola hidup kami sebagai Muslim, percaya kepada Tuhan begitu. Nah, kenapa kau rubah? Kenapa kau mengikuti keinginanmu? Kamu maunya, dengar, kamu maunya. Lah, ini Tuhanku mengadakan keberadaannya di alam penjuru, di segala penjuru. Tuhanku menyatakan keberadaannya di segala penjuru. Terjadinya siang dan malam, bukti adanya Tuhanku. Hayo. Bukti adanya Tuhanku terjadinya siang dan malam, kemudian bergantinya musim. Itu bukti adanya Tuhanku sebagaimana pernyataannya dalam Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Hanya pernyataan saja tanpa ada peristiwa mukjizat. Daripada kamu? Mana buktinya kau Tuhanmu ada? Kamu tidak tahu apa itu Mana Tuhanmu ada? Mana buktinya Tuhanmu ada? Tuhanmu Muhammad yang kamu ikuti. Mana? Sekarang tanda-tanda keberadaan Tuhanmu mana? Tanda-tandanya saya minta. Tanda-tanda keberadaan Tuhanmu nggak ada. Tanda-tanda wujudnya tak ada. Kalau saya tanda-tanda keberadaan Tuhanku, dia mengatur aspek kehidupan manusia beserta apa yang ada di sekelilingnya. Itu bukti adanya Tuhanku. Tuhanmu Muhammad Juma yang kamu ikuti, yang kamu itu gila kau gila berarti kau gila. Sorry. Aku tahu baru kau Kristen. Sorry. Wajar kau gila kan kau Kristen. Sekarang permasalahannya aspek keberadaan Tuhanmu itu apa? Wujud. Gagal. Tuhanku, dengar dulu kawan. Tuhanku langsung berhadapan muka langsung dengan umatnya. Mana? Kalau cuma mana? Buktikan. Buktikan mana? Kok mana? 2000 tahun yang lalu datang dia. 2000 tahun yang lalu. Ternyata 2000 tahun yang lalu. Dongeng berarti kau sudah 1500 2000 tahun yang lalu dongeng ternyata. Tuhanmu pernah datang enggak? Tuhan kok datang. Yang datang itu kurir. Tuhanku. Mana Tuhanmu? Jangan kau menilai Tuhanku. Jangan kau menilai Tuhanku dengan penilaian Tuhanmu. Tuhanmu nanti kau katakan ada, dewanya Yunani kau katakan ada ketika dia turun ke bumi. Tuh. Nanti Tuhanmu sebenarnya nggak ada. Dewa Yunani nanti dikatakan ada ketika dia turun ke bumi. Itu baru disebut ada. Kalau dia tidak ada, dia dikenal Notosteos, dewa yang tidak dikenal. Nah, untuk supaya dewa ini dikenal, dia turun menjadi manusia. Siapa yang pernah itu dewa Tuhanmu? Siapa yang pernah mendengar suara Tuhanmu? Sekarang kalau kita berbicara mengenai aspek Tuhanku, kau harus menilai dari aspek Tuhanku. Tuhanku bukan makhluk. Bagaimana mungkin? Jadi Tuhanmu apa? Khalik apanya? Khalik Tuhanku, pencipta. Pencipta dia apa itu? Ya pencipta, sang Khalik, sang pencipta itulah Tuhanku. Bagaimana cara kami kemudian mengenal Tuhan kami? Dengan melihat ciptaannya. Apa yang terlihat? Alam semesta ini, bahkan diri saya sendiri, itulah bukti keberadaan Tuhanku. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhanku. Karena Tuhanku lah yang Khalik, yang menciptakan segala sesuatunya. Sedangkan Tuhanmu adalah ciptaan bayi Siapa yang pernah berkomunikasi dengan Tuhanmu? Alam semesta ini senantiasa berkomunikasi dengan pencipta alam semesta. Alam semesta ini senantiasa dalam urusan Tuhan. Alam semesta ini semua ngaku Tuhan menciptakan alam semesta ini, tapi kan bohong semua itu. Itulah Tuhan kami. Itulah Tuhan kami. Yang mengatur alam semesta inilah Tuhan kami. Pengakuanmu. Kami tidak mempersembahkan pengetahuan kepada orang-orang di luar agama kami dengan mengatakan Tuhan kami pernah menjadi bayi 2000 tahun yang lalu. Iya, sekarang sedangkan Tuhanmu kau katakan adalah yang turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, betul? Betul. Kalau Tuhanmu turun ke bumi 2000 tahun yang lalu, berarti dia adalah makhluk, betul? Makhluk. Iya, makhluk. Dia hidup makhluk hidup dia. Makhluk hidup. Sekarang sebagai makhluk hidup mana? Saya mau lihat. Dia udah terangkat ke surga. Oh, nggak ada berarti. Sekarang nggak ada berarti.
Lah, sekarang kapan kalau pernah Anda Tuhanmu tidak menunjukkan eksistensinya? Anda kemudian tidak bisa mendengarkan atau menerima penjelasan saya, wajar, Anda Kristen. Dengar. Ya kan? Kau ikuti gayaku. Nah, sekarang begini. Apa bukti bahwa ada... Jangan tiru-tiru gayaku. Dengar. Apa bukti bahwa ada mesin PLN? Tanpa melihat PLN, adanya listriknya, lampu, mesinnya, apa buktinya bahwa dia ada? lampu, Ada fisiknya. lampu nyala. Apa? Ada fisiknya. Lampu menyala. Bukti Tanpa PLN pun bisa lampu nyala. Caranya gimana? Loh, tanpa PLN nggak perlu. Caranya gimana? Caranya Pakai gimana? generator aja, genset. Apa buktinya generator itu ada? Ada fisiknya, ada barang. Ada fisiknya, ada lampu menyala. Jadi umat Islam bisa mengetahui Tuhan itu ada dengan melihat alam semesta ini. Mana Tuhanmu? Itu pertanyaan. Lah kok dicari Tuhan? Dia? Hanya Kapan orang dia pernah dongo, menunjukkan hanya orang eksistensinya? bahlul. Yang Tuhan itu tidak perlu dicari. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Yang bisa Mana dicari Tuhanmu? itu makhluk. Yesus. Jangan ngaku-ngaku Tuhan tapi nggak pernah menunjukkan eksistensinya. Yesus itu makhluk. Nanti kalian bilang ada padahal nggak ada. Loh, kalau nggak ada, alam semesta ini ciptaan siapa? Bukan Tuhanmu, Tuhan kami. Nah, kenapa kamu bisa tahu bahwa bukan Tuhanku? Karena Tuhanku memberikan bukti. Apa buktinya Tuhanmu? Tuhanku pernah menciptakan dari 2 roti 5 ikan menjadi memberi makan 5.000 orang. Dia mencipta. Ketika Tuhanmu turun, apakah masih beribadah? Sekarang Tuhanku memberi bukti. Apakah Tuhanmu Yesus itu beribadah? Sekarang ku tanya aku masalah ibadah belakangan. Apakah Yesusmu yang datang 2000 tahun lalu beribadah? Atau Tuhanmu Yesus itu tidak beribadah? Jawab. Ibadah sejak kamu tidak tahu. Jawab. Apakah Tuhan yang kau sebut bernama Yesus itu ibadah ketika dia datang ke bumi? Benar, dia beribadah. Ibadah kepada siapa? Dia beribadah kepada Bapa. Nah, Bapa itu bisa dilihat? Nggak bisa dilihat, dia adalah roh. Dah selesai. Oke, sekarang gantian kita ya. Udah, kau turun. Kau di bawah aja, di bawah. Ada 1 ayat 1. Kamu di bawah. Biarlah kita. Udah. Tuhannya Yesus dah. Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Udah selesai. Pulangnya itu. Mantap sekali. Bagaimana caranya Tuhannya Yesus membuktikan dirinya ada? Dengan dia menciptakan. Bagaimana cara Tuhannya Yesus membuktikan dirinya ada? Dengan cara dia mengutus Yesus. Ya, apa bedanya dengan Tuhanku? Tuhanku menciptakan Yesus. Tuhan yang menciptakan Yesus kau tidak kenal. Kau menyembah Yesusnya. Itu namanya dompala. Sama halnya kau menganggap balon lampu yang ada. Turunkan juga ini. Turunkan dulu ini. Kasih terus. Turunkan juga. Kasih rusak turun. Sejarah kamu menganggap kemudian bola lampu yang ada di teras rumahmu itu sebagai mesin PLN. Itulah dongoknya kau. Itulah bahlulnya kau. Kok kenapa lagi bilang dongok? Dia kan oten, ngapain? Kan sudah satu paket. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini netizen nggak ingatkan kita. Nggak usah kita bilang dongok, bodoh, bahlul, dongok. Karena kan dia sudah oten. Itu sudah satu paket. Oten sama dengan dongok. Kan gitu. Itu kan sudah satu paket itu. Lupa lagi aku. Walaupun gak dihina sudah terhina Gurunda. Ulaika kal an'am kan gitu. Aduh. Lucu ya. Ternyata Tuhannya naik Yesus lagi nih Bang Handi. Naikin lagi ternyata Tuhannya Yesus nggak pernah kelihatan juga ya. Dia itu ya suruh diskusi sama ini aja, sama babi di kandang babi. Orang nggak berfungsi otaknya ngapain? Pansos aja dia tuh, ilmunya nggak ada. Saya kalau di tempatku dia mau naik, kenapa saya tidak naikkan? Karena dia terima 3 Tuhannya mati. Terus apa? Lalu kita mau diskusi apa? Nilai apa yang mau kita kasih ke masyarakat dengan diskusi sama hewan kayak gitu? Apa? Apakah benar Tuhanmu mati? Ya mati. Apakah Tuhanmu 3? Ya 3. Ya ngapain kita diskusi lagi? Bikin pusing kepala.
Biasanya sih kalau kayak gitu Bang Juma buat sisa-sisa saya lah buat entertainment, biar stand up komedi lah. Oh ya udah, silakan dinaikkan Bang Andi. Jangan Bang Andi itu banyak jebakan, Bang Andi itu jangan. Udah mau maghrib juga di sini. Iya. Udah mau maghrib. Kita stand up komedi nanti lah, agak-agak mic stand up komedi itu mic next show. Mic next show gitu loh, agak jam 1, jam 2 malam gitu loh. kabur ya. Dia ngaku Tuhan pernah mati. Iya, pernah mati. Dia akui Tuhanmu 3. Iya, 3. Terus apa yang mau didiskusikan? Semua sudah nyata. Ngeyel aja ngeyel. Tadi Tuhanmu mana? Aku tidak pernah melihat Tuhanmu. Mana wujudnya? Tuhanku pernah turun ke bumi, memberikan makan 5.000 orang. Nah, ketika ditanya apakah Yesus bertuhan? Bertuhan. Siapa nama Tuhannya? Bapa. Nah, terus apa? Pernah kau lihat Bapa? Tidak bisa dilihat karena dia roh. Dasar. Tapi wajar kan dia oten. Dia kan oten, wajar lah. Kejebak sendiri dengan omongannya ya. Iya. Namanya juga oten. Satu paket itu. Aduh. Antoni naik Antoni. Kalau Antoni menghadapi Bang Hendy sudah ada kesepakatan ini. Antoni, waduh. Silakan Bang Hendy. Maksa Bang Hendy. Coba aku tes dulu ya. Bro, ntar Bang Andi saya live-kan dulu, ini lucu nih pasti nih. Saya live-kan ya ke YouTube ya. Siapkan jadi piti-piti gitu ya. Host, sebelum Bang Andi, tolong yang bawah yang ketawa-ketawa yang ini pasti menghujat tuh, yang bawah ketawa-ketawa di kick aja host ya. Silakan Bang Andi lanjut. Barang siapa yang ketawa kasih gift. Iya, lempar gift. Gabriel. Woi. Yesus itu berdoa kepada siapa? Gak, nah Tuhanmu dulu lah, bahasa aku aja dari ditanya. Nggak pernah kalian. Diulang lah, dengerin lah kau ini kah? Gimana sih kau ini? Pertanyaanmu udah 200 ku jawab. Kan masih diulang lagi. Gantian lah. Dengerin dulu. Ini mau dijadiin piti loh. Yesus itu berdoa kepada siapa? Gantian lah, aku lah dulu ngomong, nanya kalian. Masa kalian terus nanya? Dah, lu dibawa lah, nggak bawa. Nggak jadi bikin piti. Ini Edi pakai nama Edi nih. Kenapa Edi? Antonio. Jangan kejang-kejang ya. Ayo ya. Ini baik kok orangnya Bang Andi. Dia bisa diskusi santai kok dia. Silakan Bang Andi. Edi ini baik kok. Coba dipanggil dulu deh. Baik ditimpuk mulutnya pakai dedak. Ini kompori terus Bang Juma. Sabar Bang Juma. Bang Andi lapar. Adpen dia nih, adpen dia. Bang Antoni, selamat sore. Antoni. Sebenarnya sahabat kita dulu di Zoom. Kenapa jadi berubah kan, begini gitu? Agak luas lah kan. Tadi kurang ajar anjing gitu kan. Nah. Udah nggak ribut lagi kau dengan mertua kau, Edi. Kau datang sopan-sopan di sini. Kenapa kalian sok-sok hebat, sok-sok anjing? Ngomong kau nyanyi, apa maksudmu? Menyembah dewa kok. Iya, apa kau yang menyembah patung, batu Azar Aswad? Kau menyembah dewa. Kau menyembah batu Azar Aswad. Wah, nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Panggilan Tuhan itu Teos. Allahmu di mana coba? Juma. Allahmu di mana? Bapak di mana? Allahmu di mana? Teos di mana Teos? Allahmu di mana coba? Teosmu di mana Teos? Di Asri. Teos di mana? Hah? Di kebun. Di Asri. Di mana Allahmu? Kamu di mana Teosmu? Kamu kan nggak kau kenal Allahmu. Makanya kurangin makan dedak. Ganggu aja Banyu mau sholat maghrib bentar lagi kok. Bikin naik aja. Di Asri katanya Tuhanmu di Asri. Perumahan Kapang, Pondok Asri. Pondok Asri itu. Di Blok B dia, Pondok Asri, Blok B2 nomor 7. Tuhanmu di Asri, Tuhanmu itu yang di Asri karena dia lahir di kandang. Blok B.
RSSS, rumah sangat sederhana, sangat sempit, kasihan deh lo gitu kan. Ini mau dinaikkan Bang Andi. Antoni ini tadinya bagus loh anaknya. Kenapa jadi begini? Harus dielus-elus dulu itu. Dia tuh adven. Mungkin sekarang nggak. Dulu tinggalnya di Cimahi gitu. Cimahi dia dulu tuh di Bandung. Nggak tahu udah pindah kali balik ke kampung. Jadi galak begini. Ini malah lagi dulu nggak galak loh ini. Ini lebih galak Bang Andi. Ya, saya naikkan ini. Ya ini. Siapa namanya? Titik-titik. Oh titik-titik. Ya. Coba. Halo. Ya. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Apa saya bisa bertanya? Apa saya bisa bertanya? Halo. Halo. Ya, bisa bertanya. Ya, bisa bertanya. Diskusi ini di sini. Halo. Halo. Ya. Ya. Apa judulnya ya? Ya, ya. Apa judul apa temanya diskusi ini ya? Apa temanya diskusi ini ya? Iya. Ya. Bingung dia. Mau bertanya. Siapa ketua? Bingung dia. Siapa diskusi ini harus bermanfaat dan beredukasi, bukan saling memaki kalian, karena banyak yang memaki karena terpancing karena kata-kata atau jawaban kalian itu kurang baik. Sesuai Bible data kan. Waduh nonem yang mengelola Yesus ya. Dengerin dulu. Kalau sesuai data, ya sesuai data begini, nih. Kalau sesuai data, saya kasih datanya data. valid kan? Nah, saya kasih datanya data. valid. Tapi Yesus, kebanyakan datanya iya, saya kasih diam dulu. Bangke curut juga nih. Yesus diolok-olok. Pertanyaannya siapa yang olok-olok Yesus? Pertanyaannya datanya dari mana? Quran apa? Jadi Bible lah. Makanya malu-maluin dong. Matius 2 Matius emang nggak ada datanya di Quran? Bangke. Matius 27. Kalian saya amati selalu ambil datanya. Kalau ada yang jelek tetap di Al-Quran, di Alkitab. Matius 27 nomor 27. Ngapain? Yesus Sekarang saya mau diolok-olok. tanya dulu. Muhammad di Quran ada dikatakan situ. Muhammad dikatakan ada Muhammad. Matius 27 nomor 27 sampai 31. Perikopnya Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ini Tuhan loh yang mau diadili nih. Ini Tuhan mau diadili nih. Lalu memanggil seluruh pasukan yang berkumpul mengelilingi Tuhanmu. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi Tuhanmu ini ditanggalkan pakaiannya, kemudian dikasih jubah ungu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mahkota berduri, bro. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Ini Tuhanmu loh, ini diperlakukan demikian. Kemudian mereka berbaring di hadapannya dan mengolok-ngolok dia. Jadi bukan kami yang mengolok-ngolok. Sama seperti Islam sekarang yang mengolok-olok Tuhan Yeshua, Tuhan umat Nasrani, ya. Pertanyaannya, bro, siapakah yang mengolok-ngolok Yesus? Tahun yang lalu. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, dan orang-orang Islam sekarang ini.
Aduh, ya Allah, kenapa sih robot naik ini? 2000 tahun yang Belum Maka itu remnya. Yesua bilang, Gua cabut baterainya nih. Gantian lah. lebarlah jalan menuju kebinasaan, tetapi jalan Apa jalan sih? yang benar itu hanya Iya. sedikit yang Ini masuk. robot ini. Orang ngomong nggak didengerin. Ya. Aduh. Saya habis baca data, bro. Dengarkan dulu. Kalau kau nggak mau dengerin, saya turunin ya. Di sini pengamatan saya bahwa Acung. Nah itu. Acung. Nah itu. Di sini perikopnya Yesus Tuhanmu itu diolok-olok. Bukan kami yang mengolok-olok dia. Kau jelaskanlah kenapa Tuhanmu diolok-olok, siapa yang olok-olok gitu loh. Bukan kami kok yang olok-olok. Pakaiannya ditanggalkan, dikasih mahkota berduri. Lo ngerti nggak teman-teman namanya mahkota berduri itu? Kayak kawat berduri gitu loh. Kayak apa sih namanya mahkota itu loh, taruh di kepala. Nyaman nggak tuh kepala? Kok dikasih mahkota berduri? Sakitnya nggak ketulungan itu? Dikasih bulu di tangannya. Kemudian mereka mengolok-ngoloknya gitu. Bukan kami loh itu pelakunya. Mestinya kalau kau sadar gitu, introspeksi diri. Ini kenapa ini ya? Kenapa ini serdaru-serdaru penjajah ini, bangsa Romawi ini memperlakukan Tuhanmu demikian? Mestinya kau dendam sama dia. Jangan sama umat muslim tuh. Bener gak teman-teman? Jangan dendam sama umat Islam. Kamu mestinya dendam sama serdaru-serdaru itu yang menanggalkan pakaiannya Tuhanmu, diberi mahkota berduri, diolok-olok. Bukan kami pelakunya. Kenapa pula kami yang kau benci? Saya rasa keturunannya masih hidup, institusinya masih ada kok sekarang itu. Tentara Romawi masih ada. Ada kalau perlawanan kepada dia, tanya Yunani itu gitu. Tentara Romawi kalau ketemu nih, kalau ada tentara dari Italia gitu loh ya, tanya dia. Kenapa dulu kesatuanmu menjajah negeriku, negerinya Tuhanku? Kenapa pula kau perlakukan Tuhanku demikian loh? Kenapa kami yang kau musuhi? Ya tapi beraninya cuma ngomong sendiri, nggak bisa diskusi. Gitu loh. Kenapa kami yang kau musuhi gitu loh? Tanya itu tentara Romawi. Apa sebabnya? Kami ngomong 5 detik, kalian ngomong 5 jam. Apa sebabnya? Dan sekarang gini loh. Mana Siapa keadilannya? yang Mana mengolok Tuhanmu? Mana komalnya adil ini? Siapa yang mau ngolok Tuhanmu? Nggak mau ngomong. Masa bicara? Nggak mau jawab. Lu diam di bawah. Iya, sama satu aja ini. Malaikat hati siapa nih? Santo. Hah? Santo. Halo. Oten ya. Oten, tapi nggak percaya Tuhan. Jadi jangan salahkan umat Islam. Bukan kami pelakunya yang mengolok-olok Tuhanmu, bro. Data jelas di situ. Serdadu-serdadu itulah, tentara Romawi itulah yang menanggalkan pakaiannya gitu. Protes ke dia dong. Kan masih ada itu institusinya tuh. Masih ada kok kerajaan Roma sekarang kan gitu. Kesana lah tanya. Jangan kami kau musuhi gitu. Setuju nggak teman-teman? Apa kira-kira hubungannya kita ya? Tuannya diolok-olok, tuannya ditangkap, ditanggalkan pakaiannya, diolok-olok, kemudian diadili, dibawa ke pengadilan, kemudian dieksekusi di tiang salib. Ada nggak keterlibatan umat Islam di situ, teman-teman? Ada atau tidak? Nggak ada lah. Yang terlibat siapa? Tentara Romawi itu loh. Nah, sebaiknya marah kepada siapa? Ya sama tentara Romawi lah. Pelakunya kenapa dia yang melakukan, kita yang dihujat? Oten botol. Nah itu dia masalahnya. Oh, saya.
Kebalik, kita yang dimusuhi berterima kasih kepada tentara pembunuh Tuhan. Malah sebaliknya mereka puja-puja sekarang Bang Andi. Nah, itu dia masalahnya gitu loh. Dibulak-balik Oten memang botol Israel jangkaukan katanya Bang Baan. Pelakunya siapa? Melampiaskan amarahnya kepada siapa? Memang ini loh, jarang ini loh pendeta mengajarkan kepada jemaatnya Matius 27:31 itu. Mestinya jangan jelaskan ke jemaatmu, jangan kamu benci umat Islam. Mestinya kau lampiaskan kemarahanmu kepada tentara Romawi yang menangkap Tuhanmu, yang membunuh. Penting kalau ditangkap diperlakukan dengan manusiawi. Nauzubillah min zalik. Ceritanya nggak manusiawi banget gitu. Pakaian ditanggalkan, diganti menjadi jubah ungu. Bayangkan. Siapa ketum? Kira-kira jubah ungu itu bisa menutupi semua pakaian nggak? Di YouTube-nya Ustaz Alif masih live katanya Bang Andi. Ngeri kali itu. Habis itu diberi mahkota berduri. Coba kalau bisa ada on cam ya, ada itu gambarnya mahkota berduri seperti apa? Ada. Ada bisa buka nggak gimana gambarannya mahkota berduri itu? Bang Bal bisa nggak bantu ya lihat tuh bagaimana itu mahkota berduri itu? Jangan nanti kena lagi. Tapi memang betul kok ya. Ngeri loh, Tuhan dibuat begitu gimana ya? Dan itu pelakunya ya dipuji-puji lagi sama mereka. Ya kita nggak terlibat, kita punya yang dibenci. Coba itu Bang Arif mau buka tuh. Gede Bang Arif. Kita nggak terlibat, umat Islam nggak terlibat, kita pula yang dibenci, kita pula yang dituduh ngolok-ngolok. Ada-ada aja ini orang. Kalau diskusi itu berdata coy. Saya baca data. Keturunan saya nggak ada pelakunya di situ. Yang mengolok Yesus nggak ada. Nggak ada. Ada orang Arab kan di situ? Mana ada. Makanya mereka benci sama orang Arab, benci sama Islam. Apa botol Oten ini? Padahal yang mengolok-olok orang bangsa Romawi kok. Yang mengeksekusi juga bukan kami kok. Yang menangkap bukan kami gitu loh. Yang mengikat, yang kasih, yang maku tangan, yang nombak lambungnya bukan kami kok. Kenapa pula kami yang dibenci? Makanya Oten ini sebenarnya pengikut siapa ya? Kita kan menghormati Yesus, kita memuliakan Yesus gitu loh. Malah dihujat. Ya, maunya kita terseret juga dengan hal demikian ya, ogah lah gua. Iya nggak mau lah. Kita kan selama ini memuliakan beliau. Nih. Bener Bang. Tapi kita memuliakan tapi dihujat sama Oten, nggak boleh katanya. Tentara Romawi yang begitu sifatnya gitu, aduh, kita yang ambil getahnya. Ada-ada aja. Ini contoh ya, mahkota berduri. Oh kayak gitu ya mahkota berduri ya? Iya, dulu. Kurang lebih begitu mahkota berduri itu tepat. Bang, cukup Ustaz. Cukuplah. Ini mahkota berduri. Kayaknya editan itu. Kalau saya maunya sih jangan yang ada online, mahkotanya aja. Mahkotanya aja. Klik di situ mahkota berduri, ada kok itu nongol. Baru klik gambar. Iya, saya punya Bang Andi, cuman di HP satunya harus pindah ke sini. Dulu itu waktu ada di grup itu kan ada. Ya seperti ini. Nggak kelihatan durinya kalau ini Bang. Kalau nggak ada ya coba
Klik aja di Google mahkota berduri. Coba Bang Bal. Ada itu. Mahkota berduri. Gambar. Nih Bang, coba ada nih, kelihatan ini. Coba Bang Arif. Buka Google dulu. Kelihatan kok, kalau jangan ada yang ada orangnya, no, kelihatan semuanya nih di HP gua ada nih. Yang berbuat siapa? Yang dituduh siapa? Nih gua yang buka deh, gedein gua. Oh, saya masih buka di HP satunya. Ya udah, tak gede. Udah dibuka? Hah? Tak gedein. Gambar Yesus mahkota berduri. Dah, nih dia. Ini dia nih gambar ini mahkota ini. Ini mahkota berduri nih. Iya, itu mahkotanya ya. Ya, tuh. Anda boleh lihat di Google kok. Itu teman-teman. Yang ngeri lah. Berduri. Iya, ditaruh di kepalanya berdasarkan data Matius 27 nomor 27 sampai 31. Alhamdulillah kami muslim nggak terlibat kok. Kami itu ajaran muslim itu nggak boleh menista atau menghujat para nabi. Justru kami wajib memuliakan semua para nabi. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Ada 25 nabi tertulis di Al-Quran. Kita wajib mengimaninya, memuliakan dia, memanggilnya saja Nabi alaihissalam. Gitu loh ya. Makanya Al-Quran itu datang meluruskan bahwa Nabi itu nggak ada yang diperlakukan kejam demikian itu. Pelakunya siapa? Yang dituduh siapa? Gabriel sama yang tadi si Adi, si Edi, siapapun yang tadi naik ke sini itu saya sarankan Anda gitu. Pergilah ke Roma, bawa data ini, tanya dia gitu loh. Temu tentara Romawi sana ya, tanya dia. Dulu institusimu begini, kenapa? Apa sebabnya? Kenapa kau perlakukan Tuhanku begini gitu loh. Jangan mengadu kepada umat Islam. Ngadu. Kalau perlu adakan perlawanan. Ya, kalau perlu bawa ke mahkamah internasional. Gitu loh. Bawa ke pengadilan ad hoc di mana kek, di Belanda kek, di mana kek gitu loh. Bawa data itu jelas, Anda pasti menang. Jangan ini tuh nggak bagus. Mahkotanya aja salah itu, mahkota berduri aja di Google diketik. Bang Arif janganlah ini Bang Arif, nggak enak. Ini kan ada mahkotanya ini. Ya kurang lebih begitulah. Sudah ya. Iya ya Gabriel, Edi, siapapun yang naik di sini gitu tadi. Ya, jangan salahkan kami, bro. Kau tuntutlah itu tentara Romawi, serdadu-serdadu itu. Tanya dia.
Kenapa? Gitu loh. Apa sebabnya? Apa sebabnya gitu? Ini user Muslim Kristen nih, coba tanya. Assalamualaikum Bang Andi, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Bang, sebenarnya mau tanya ke Bang Zumab tentang tadi apa dewa yang tidak dikenal tadi. Mungkin Bang Arif atau Bang Andi bisa menjelaskan. Apa itu? Boleh nggak? Ya kan Pak kan nggak boleh lah bertanya kayak gitu. Nanti ada Kristennya Bang. Nanti kita monolog. Sesama kamu nggak boleh. Kecuali internet kita boleh diskusi ring. Gitu ya. Oke. Ya terima kasih. Oke lah kalau begitu turun aja Bang. Yang jelas. Ini aku ini outin nambah nih. Nah itu ada outin tuh. Nyata ada tuh. Tanya. Nah itu ada outin. Silakan ditanya. Iya Bang Makassar. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk Yesus Paulus sendiri memperkenalkan di Yunani ya. Di Yunani itu memperkenalkan tuh dewa yang tidak dikenal itu dengan nama Yesus. Dan cara-cara seperti itu masih digunakan untuk saat ini juga. Seperti Tuhan Islam dicatut. Terus Tuhan orang di Bali Hindu juga dicatut. Mungkin Tuhan-Tuhan yang di daerah lain, mungkin di Cina atau di mana juga mereka catut juga dengan cara-cara seperti Paulus itu. Nah, itu cara-cara Paulus memperkenalkan Kristus, dewa yang turun ke bumi. Yang di Yunani ada dewa yang tidak dikenal, terus menyamakan atau menyatut nama Yesus, bahwa memperkenalkan bahwa dewa yang tidak dikenal itu adalah Yesus, adalah Kristus. Panjang kali pertanyaannya Bang, tanya satu-satu aja dulu. Paulus itu siapa? Nah, itu aja dulu. Paulus itu siapa? Nanti habis itu sambung lagi untuk apa gitu loh. Silakan Pak Awen. Paulus itu siapa? Khususnya di Yunani ya. Saat Paulus di Yunani. Iya. Nah, silakan Pak Awen. Jadi pertanyaannya itu Paulus itu siapa ya Bang? Ya itu dulu. Ya kalau Paulus ini kan sinyalin ini tokoh fiktif ini Bang ya, yang diangkat oleh pemerintah Romawi ini kalau dari versi aku ya. Ya ini dia memperkenalkan ini doktrin dan dogma dari ini Paulus ini semacam utusan dari pemerintah Roma itu sendiri Bang, buat menyesatkan dan memberikan pengajaran baru mengatasnamakan Kristen, tapi ajarannya itu ajaran pagan yang mereka bawa, ajaran dewa-dewi bangsa Romawi itu sendiri Bang. Jadi ini misi mereka ini untuk memperkenalkan ajaran baru yang diberi nama Kristen. Itu betul. Menyuruh netizen kan untuk mencari di Google tentang dewa yang tidak dikenal tadi. Saya juga cari-cari. Ada juga di salah satu situs milik Kristen ya kayaknya ya. Tapi memang penjelasannya di situ memang milik Kristen. Itu menjelaskan mirip dengan Bang Makassar yang tadi jelaskan. Jadi Paulus saat di Yunani di situ memakai nama Kristus untuk mengambil dewa yang tidak dikenal tadi. Dan yang saya tanyakan yang kedua, cara-cara seperti itu saat ini oleh umat Kristen ya, itu masih digunakan. Misalnya di komunitas Muslim, mereka mencatut nama Allah sebagai Tuhan mereka. Apakah itu dinamakan gelar apa atau apa ya?
Dan satu lagi saat di Bali umat Hindu ada kemiripan seperti itu, cara-cara Paulus seperti itu. Iya bang. Ya, jadi begini bang ya. Nah, kalau untuk nama Allah sendiri ya, dengan memakai nama Allah dan seperti yang abang tadi katakan yang untuk mencatat nama Tuhan Santa Widi apa yang di Hindu itu pekerjaan dari LAI itu sendiri bang ya. Jadi di sini ada dua versi ya. Satu dari penyesatan yang berasal dari LAI itu sendiri dan penyesatan dari yang dibawa oleh Rasul Paulus itu sendiri. Jadi ini pilah-pilah ya bang ya. Kalau Rasul Paulus itu mengajarkan Trinitas ya. Tuhan itu Bapa, Putra dan Roh Kudus ya kan. Ya, tiga dalam satu hakikat. Dan Rasul Paulus ini juga mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan Yesus itu disalibkan. Padahal beliau itu tidak disalibkan. Itu ajaran-ajaran Paulus ya. Tapi kalau untuk menggelar nama yang abang sebutkan tadi, mengambil nama Allah dan mengambil dari nama Tuhan dari Hindu itu pekerjaan lain lagi bang. Itu pekerjaan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi seperti itu ya bang ya. Oke, terima kasih. LAI juga kan sebagai organisasi ya tertinggi dari komunitas Kristen kita di Indonesia ya. Jadi ya mungkin Bang Makassar sendiri tidak berpatokan pada LAI. Iya bang, kalau dari aku pribadi sendiri aku sudah tinggalkan itu ya namanya Bible itu sendiri bang. Bahkan Natalan dan ibadah-ibadah pun sudah tidak aku lakukan bang. Karena aku sudah mengenal kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan aku. Seperti itu bang ya. Oh gitu, jadi Bang Makassar sendiri sudah tidak meyakini Yesus itu Tuhan, atau mungkin Ya, ada benar Tuhan sekali lain? bang. Betul sekali bang. Makanya aku sering biasanya ini pemal-pemal Kristen. Aku ini musuh mereka bang. Waktu dikatakan bidat, penyesat, ya fine-fine aja kan bang ya. Itu kan keimanan masing-masing. Cuma yang aku ingin sampaikan di sini bahwa Yesus itu memang murni, bukanlah Tuhan yang sejatinya, tapi Tuhan manusia, Tuhan yang dibuat oleh pemerintah Romawi dengan utusannya si Rasul Paulus itu sendiri untuk membawa doktrin dan dogma ajaran-ajaran agama pagan mereka masuk ke dalam ajaran baru yang diberi nama kekristenan itu sendiri. Seperti itu bang kira-kira. Oke, terima kasih Bang Makassar atas penjelasannya. Mungkin Ya, itu bang, cabang pakai bahasa untuk yang sederhana aja ya biar bisa dimengerti. ya betul. Yang sederhana jangan bulat ya, jangan berputar-putar itu. Kayak oten-oten lain yang sering menjelaskan sesuatu itu berputar-putar, tidak substansi yang ditanyakan, tapi dia harus berputar-putar dulu. Terima kasih Bang Makassar atas penjelasannya dan saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Handi, monitor Bang Handi. Monitor, ada yang monitor. Ini ada hotel ini nih ya, titik 3, titik banyak ini. Shalom, selamatkan sore, semoga Tuhan Yesus memberkati. Halo Bang, titik. Ya, sore juga. Selamat sore. Ya, bagaimana Bang? Sehat Bang? Ya, sehat. Sehat. Ya, ada yang ingin mungkin sampaikan Bang? Atau mau berdiskusi, bertanya? Silakan. Mau diskusi, saya kira saya sudah mengambil kesimpulan percuma kalau berdiskusi.
kalau saya berdiskusi baru 5 kalimat sudah di-cut. Katanya harus dengar dari pihak situ. Iya, jadi saran aku begini Bang ya. Jadi kalau naik ke komal, apalagi komal-komal muslim, kalau bisa Bang bahasanya diperbaiki, ya kan? Baru jangan menghujat. Ya, seperti itu kira-kira Bang. Ya, tidak menghujat, cuman bertanya kan. Makanya bukan diskusi. Kan wajar kalau saya bertanya. Kalau bertanya itu misalnya menyedihkan atau membuat kalian marah, itu kan pertanyaan. Dijawab atau tidak, pertanyaan kan itu. Iya, Seperti saya ingin bertanya. Kalau saya ingin bertanya, tapi jangan dipotong dulu. Gimana? Jadi ceritanya Abang titik-titik ini lagi curhat ya Bang. Enggak, soalnya melihat situasi dan kondisi di Komal ini kayaknya tidak adil gitu ya. Menurut saya. Ya nggak apa-apa lah Bang, namanya orang berdiskusi kan. Ya seperti itulah Bang. Cuma jangan dibawa hati ya kan. Makanya saya ingin bertanya. Kita boleh panas Bang, kita boleh panas. Ya udah, tanya apa aja yo, tanya apa aja yo. Silakan. Saya nggak panas. Tapi setelah turun berbaikan bersalaman kembali, kira-kira seperti itu Bang. Cuma saya nggak panas, cuma sedih aja ngelihat diskusi seperti ini dipotong-potong gitu. Artinya kalau sementara ngomong jangan dulu dipotong. Entar dulu Ya Bang. nggak mau dipotong gimana? Kalau Anda itu nggak nyambung. Ya ini Bang Arif pada pasiennya ini. Lanjut. Pertanyaan kan nyambung. Apa yang kau tanyakan tadi? Kamu awalnya ngaku Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ingin wabarakatuh. bertanya. Gue cuma sebentar ya. Silakan. Ini sepi soalnya. Ayo titik. Nanya apa? Saya bertanya. Boleh. Tolong ditunjukkan di mana. Bang Kores. Bagaimana kabar Bang Kores? Baik sehat. Lelah dan tampan seperti biasa. Di mana di Quran ayat berapa di Quran mana di situ disampaikan Muhammad akulah jalan kebenaran dan akulah awal yang akhir. Itu aja. Nggak ada. Kalau itu pertanyaan nggak ada. Nggak ada. Ya, ini kan titik ini kan sudah curhat ya. Sudah curhat itu Bang, aja. Ya, giliran aku ya, boleh. Tapi datanya selalu diambil yang saya heran datanya selalu diambil di kitab di Alkitab, bukan di Bible, bukan di Quran. Itu yang menjadi tanda-tanya besar saya. Kok tidak ada Nabi data? Muhammad itu nabi bukan dituhankan. Waduh, Maksudnya Maksudnya nggak boleh pakai hadis, maksudnya nggak boleh pakai hadis kita. Maksudnya katanya datanya valid, tapi kenyataannya data valid diambil di Bible. Kalau data valid, ambillah di Quran kalian atau di hadis. Tergantung topiknya. Misalnya kita bahas Nabi, ya kita ke Al-Quran sama hadis. Cek atau bahas Islam, kita ke Al-Quran sama hadis. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi. Ini bisa lanjut ini Gurunda. Ya, saya jawab sebentar sebelum saya sholat. Jadi di mana di dalam Al-Quranul Karim mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Pertama. Bukan begitu pertanyaan saya. Di mana Muhammad mengatakan sendiri bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup dan akulah yang awal dan yang akhir. Harus jelas. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi jangan dikarang-karang, tapi kan ada yang sudah Anda mau tadi turun tidak atau ada. masih ada di sini? Masih mau turun atau Ini kan mau dijawab titik. Sabar, lu yang sabar sekarang. Ini mau dijawab. Silakan Gurunda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ucapannya bukan dari pengarang. Alfa dan Omega itu ditulis tahun 100 oleh pengarang yang tidak didapatkan validasi sedikit pun dari Yesus bahwa Yesus pernah mengatakan kalau dia adalah AO, akulah Alfa dan Omega. Yesus tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Itu tambahan
dari orang yang menulis kemudian yang datang di tahun 90 sampai 110 di Pulau Patmos. Yesus tidak pernah ke situ. Itu yang pertama. Kemudian ketika Yesus mengatakan akulah jalan, itu jalan hanya untuk kepada Bani Israel, menuju kepada Tuhannya Bani Israel. Nah, Anda bertanya, persinggungan kalimat ini dengan pernyataan Nabi Muhammad sebagai jalan keselamatan, tidak perlu AO kalau di Nabi Muhammad itu, nggak perlu. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad kemudian berkata di hadapan umat manusia, di mana ucapan ini untuk seluruh umat manusia. Apa kata beliau? Jika kalian wahai manusia mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Sebab pencipta langit dan bumi itu maha pengampun lagi maha penyayang. Satu. Yang kedua, dalam Al-Quran kemudian pencipta langit dan bumi datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian beliau diperintahkan untuk berseru kepada ahli kitab. Apa katanya? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Perintahnya jelas, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, menjelaskan kepada kamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah menunjukkan kepada seluruh manusia petunjuk untuk menuju kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Allah kemudian melalui baginda Rasul Muhammad SAW mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW datang bukan untuk sebagai tumbal, sebagai penebus selayaknya kemudian tai sapi di dalam Keluaran 29 nomor 14. Nabiku tidak selevel dengan penebus. Nabiku tidak selevel dengan batu Hajar Aswad. Nabiku tidak selevel dengan sapi, domba, kambing, lembu. Nabiku jauh daripada itu. Kenapa? Karena Nabiku datang untuk mensucikan manusia. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatsu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Dialah Allah pencipta langit dan bumi yang mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kaum jahiliyah dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kemudian ayat suci Al-Quran, mensucikan mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan menebus dosa, tidak selevel domba, tidak selevel kambing, sapi, lembu, tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mensucikan manusia. Siapa yang masuk ke dalam surga? Orang suci atau orang kotor? Orang suci. Berarti orang-orang yang disucikan Nabi Muhammad menuju kepada jannah, kekal di dalamnya. Segera cukup, saya mau ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga si Otennya tercerdaskan ya. Tapi kalau dia mau berpikir. Ya, itu penjelasannya dari Gurunda Bang Suma, titik-titik. Bagaimana Anda sudah puas? Titik-titik monitor. Kok suara aku jadi lemas ya? Oke lah. Sambil nunggu dia, satu lagi. Sebenarnya kan tadi sudah begitu banyak dalil yang disampaikan. Salah satu ayat Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadihi sabili ud'u ilallah. Ini keren sebenarnya. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti-bukti yang nyata. Kalau kita buka kitabnya teman Kristen terjemahan lama di dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan untuk mengenal Tuhan. Itu kalimat Yesus seperti itu. Artinya apa? Untuk sampai kepada Tuhan dengan cara mengenal Tuhan.
Maka Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam wahyu yang diterimanya berkata, katakanlah engkau wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak seluruh manusia kepada Allah dengan bukti-bukti yang nyata. Makanya di ayat lainnya juga dikatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah memberikan petunjuk kepada manusia, yaitu berada di jalan yang lurus. Kalau kita coba berusaha untuk memahami. Tapi kalau Oten memaksain dia itu sebagai Tuhan, nah itu bahayanya untuk Yesus. Iya Bang Arif ya. Jadi izin aku menambahkan sedikit ya Bang Arif ya. Ya aku heran ya Bang Arif ya, dari tadi OT yang udah naik turun ya di Komal ini. Kayak celana dalam kan gitu. Tapi nggak ada tuh aku lihat yang sudah tersadarkan dan merasa bersalah ya. Sudah menyembah anak manusia bernama Yesus ini sebagai Tuhan. Malah tambah ngeyel dan tambah agak nggak waras gitu. Waduh. Aku aja ini ya sebagai OTN orang Kristen merasa malu loh. Kok bisa ya Bible ini katakan kitab suci firman Tuhan, kok ternyata amburadul begini. Yang penting di sini buka hati, buka pikiran ya. Mau menerima kebenaran, jangan bawa doktrinnya. Doktrinnya ditinggalkan dulu biar bisa waras. Itu aja dari aku. Lanjut. Ya, dalam bahasa kami itu usi nafsi wa iyakum gitu kan ya. Jadi wasiat itu berlaku bagi yang mewasiatkan. Jadi kalau bicara itu harus sesuaikan dengan hati, bukan mulut kasar, katanya di hati baik, tapi mulut ngomongnya tidak baik. Bagaimana? Ini pertanyaan kemana lagi ini arahnya? Enggak, kalian tadi yang tadi itu loh. Tadi kalian mengejek apa salah satu. Jadi ketika Anda bertanya dijelaskan oleh guru kami sudah dianggap angin lalu aja gitu. Enggak penting. Yang penting sudah bertanya. Yang lain-lain di bawah itu menyambung dengan kata-kata yang tidak enak, kasar. Tapi nggak apa-apa Bang, kalau rada diskusi itu hal biasa Bang. Kalau naik Komal itu harus siap mental Bang, sudah begitu. Kalau mau diskusi ya. Tapi kan lebih elegan kita sama-sama saling menghargai. Bukan sama-sama. Bang itu elegan Bang, kita pakai data di sini. Pakai data yang benar, jangan pakai ambil di Bible. Makanya kalau nggak mau dihujat atau nggak mau dimaki-maki jangan ngeyel Bang. Siapa yang ngeyel? Kalau habis saya bertanya dengar. Ya sudah. Mau saya bertanya, saya mendengar. Apa itu urusan abang? Kan seperti itu karena itu kalian cepat sekali ngomong ngeyel, padahal tidak ada yang ngeyel. Cuma menjawab, mengcounter saja jawaban dari kalian, bukan ngeyel. Gimana nggak ngeyel? Itu abang tadi baru aja ngeyel. Gimana dong? Apanya yang ngeyel? Di mana? Coba, yang di mana yang di ngeyel? Udah nggak usah curhat Bang. Apa yang mau ditanyakan? Mumpung selalu ditafsir ya, curhat. Lanjut lah Bang ya. Bertanya aja lah. Gini aja. Lanjut. Terakhir aja. Berikut, Bang. Pertanyaan berikut. Oke. Lo. Nama aja abang nggak ada titik. Ini namanya siapa mau dipanggil? Oke, saya jawab ya. Oh, belum. Silakan jawab. Ya, mencret. Kan saya tanyakan tadi, Bang Suma kan sudah menjawab, tapi saya belum puas. Saya butuh jawaban yang lebih puas. Lah emangnya kami ini pemuas kalian? Enak aja. Ini yang ngomong yang begini yang kurang baik. Ini topiknya bertanya. Iya, berarti tadi nggak baik. Bukan nggak baik. Saya kan mendengar. Tapi karena pertanyaan saya tidak mengena, menurut saya belum puas. Bukan berarti pemuas. Jadi kalau boleh diberikan lagi penjelasan yang lebih detail yang bisa meyakinkan saya.
supaya saya bisa lanjut Ustadz Alip, mungkin nanti waktunya ini daripada nggak jelas nih ngomong kemana. Silakan dilanjut Ustadz Alip, luar biasa. Susah ini, makanya tadi ketika sudah bertanya dia menanggapi sesuatu hal yang lain, maka sampai kita ngomong kau ini sudah bertanya dianggap angin lalu gitu aja sudah dijawab, jawabannya tidak kau tanggapi. Nah sekarang dia bilang mau tanya, mau mempertanyakan jawaban yang tadi yang dia katakan belum puas. Bener-bener selalu salah di mata kalian. Memangnya harus apa yang kalian jawab itu harus memaksakan saya harus puas. Itu tidak benar, tidak adil. Jangan begitu dong. Kalau saya jujur, saya katakan benar, puas saya. Ngomong apa toyo? Orang jelas. Izin Bang Bal. Aku tadi kan udah sampaikan sama abang, kalau naik komal jangan baper bang, perasaan semuanya itu dibuang bang, kita data by data aja, itu aja aku mau sampaikan bang ya, semoga dipahami. Lanjut. Kalau nggak puas tuh Anda tuh harus menanggapi, langsung nggak puas gitu. Maksudnya gini, kalau saudara saya Ustadz Alip tadi sudah menjawab, nah apa sih menurut respon Anda? Kan Anda membuat pertanyaan nih, dijawab. Respon Anda ini gimana? Respon Anda setelah orang meluangkan waktu menjawab, Anda hargai. Nah respon Anda gimana? Saya sudah hargai kan. Jangan pelongo. Nah, ini yang Jadi gimana? Tadi Pak saya ngeyel, kalian yang ngeyel. Sabar dulu. Tadi Ustadz Alip sudah menjawab tuh, menurut Anda gimana? Silakan. Nah, menurut saya jawaban baik Ustadz Alip atau si Mang Suma itu, saya bertanya tidak menjawab secara, saya kan katakan di mana di Quran ditulis Muhammad yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah dijawab oleh Bang Juma dengan Ustadz Alip. Silakan Ustadz Alip, dilanjut Ustadz Alip. Aku ingin muntah, kalau ketemu Kristen, setiap ketemu Kristen aku mau muntah, kenapa ya? Saya bukan muntah lagi. Saya mendengar jawaban itu, saya mau berak. Nah itu. Ya udah berarti nggak usah bertanya kalau gitu. Ngapain? Sudah kita jawab pakai dalil. Gini bang ya. Tadi guru kami sudah menjawab begitu banyak dalil. Saya menambahkan lagi, mengisi karena tadi Anda sedang merenungi jawaban dari guru kami. Ya, maaf kalau agak nulis di sini ya. Nah, di situ saya tadi sudah sebutkan, Nabi Muhammad SAW menunjukkan inilah jalanku, jalan untuk menuju Sang Pencipta. Itu jelas dikatakan di dalam surah Yusuf ayat 108. Di dalam surah 42, yang ngomong itu surah ayat Rasulullah atau yang ngomong itu firman Allah itu. Coba saya dengar lagi. Masya Allah. Gimana? Itu firman Allah. Firman Allah bukan Muhammad. Ikan lo emang mau perkataan Muhammad jadi hadis Nabi Muhammad. Lo sudah jelas para nabi itu jalan. Para nabi itu termasuk Yesus itu jalan. Bukan dituhankan jalan itu. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah satu rasul yang aku mau tutus. Engkau Muhammad, tapi bukan Muhammad yang ngomong ala siratim mustaqim, inilah jalan yang lurus. Waduh, jalan yang lurus itu kan jalan kebenaran. Tapi kalau di kami kan akulah jalan kebenaran, dia yang sendiri yang ngomong. Loh iya, di kita mana yang gini dulu host. Saya baca dalil perkataan Yesus. Maaf ya, saya baca dulu. Yesus berkata begini, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Anda setuju nggak kata Yesus ini? 1000% setuju ya. 1000% setuju. Nah selanjutnya, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kamu setuju masih? Masih setuju. Artinya yang diucapkan oleh Yesus bukan perkataan dia sendiri, tapi itu perkataan Sang Pencipta yang mengutus Yesus. Disinilah miscommunication kalian dengan saya. Nah,
Karena kalian masih Loh, Muslim, apa yang miss? Kristen tidak mengerti. Jadi ketika Itu aja. Yesus berkata, Oke. itu sebentar, Kalau- pertanyaan saya, ketika kalau Yesus Anda mau berkata masuk mengajar di Kristen, tengah muridnya, Anda mengerti itu. kok malah jadi bawa-bawa Kristen? Emang Yesus Makanya, ketika mengajar Anda di tengah karena- orang Kristen karena Anda bukan? masih mu- karena Anda Bertanya, masih Muslim, coba Anda dengar tidak dulu jawaban, mengerti. dengerin dulu. Ketika Yesus berkata bahwa dia mengajar di tengah muridnya, itu perkataan dia sendiri atau bukan? Perkataan dia sendiri. Nah, Anda membantah ucapan Yesus tadi. Padahal Yesus katakan, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Ayo, dari siapa? Yesus yang bilang, bukan daripadaku. Ayo. Kalau saya jawab. jelaskan, kalau saya bisa jelaskan Yesus itu dari mana, dan dia menjelma. Kalian tidak percaya karena Yesus kalian masih bilang, bukan masalah tidak percaya. Sepertinya Anda berusaha untuk merubah perkataan Yesus, kan gitu. Oke, saya baca coba sekali baca lagi. perikopnya. Dan Baca firman yang perikop. kamu Jangan dengar itu diputus-putus, bukanlah jangan daripadaku. Jangan diputus-putus. Dengerin Satu dulu. perikop. Loh, coba dari awal. Ini satu ayat. Tadi setengah ayat Anda setuju, setengahnya lagi dibaca Anda kepanasan. Kan Bukan lucu. kepanasan, karena saya baca dulu. Saya baca dulu nih, dengerin. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Dia, dari Bapa yang mengutus aku. Itu sudah sangat jelas, bukan ucapan Yesus, bukan dari Yesus. Ucapan firman yang disampaikan oleh Yesus itu dari Bapa yang mengutus Yesus. Itu jelas. Nah, silakan bagaimana cara ngeles terbaiknya untuk Kristen memahami perkataan Yesus itu. Bukan ngeles, justru Anda yang membelokkan. Saya mengatakan itu akulah jalan kebenaran. Bukan ayat itu. Yang saya tanyakan, di mana Muhammad mengatakan akulah jalan kebenaran, seperti Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang saya tanya, kan? Jangan dibelokkan. Kasih apa tadi? Ayat lain. Ini kan pertanyaan lain dijawab, dikasih data lain. Ucapan itu, pertanyaan saya, ucapan itu ucapan Yesus pribadi atau berdasarkan wahyu yang dia terima? Yang mana? Ayo. Yang mana? Yang kau sebutkan barusan, yang kau bacakan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan aku yang mengasihi kamu, mengasihi aku. Bukan itu. Tadi kalian yang diucapkan oleh Yesus itu firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan 1000%. Firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus itu dari diri Yesus atau bukan? Yang mana? Akulah jalan kebenaran. Tadi ya kau itu firman Tuhan katanya. Tadi katakan itu kan yang ayat firman lain. Tuhan. Yang Anda katakan barang itu siapa firman yang Tuhan. mengasihi aku, Mari. Barang siapa yang mengasihi aku. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya di mana seperti Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya, yang tadi kan ketika Rasulullah membacakan, itu kan firman Tuhan, bukan ucapan dia, kan gitu. Loh, mengucapkan firman Tuhan, kan itu menjadi ajaran. Ternyata Yesus ketika berkata, akulah jalan, itu juga firman Tuhan dan itu bukan dari dirinya sendiri. Dia yang mengatakan akulah jalan. Bukan Muhammad. Astagfirullahaladzim, Oten gableknya minta ampun. Itu Yohanes 14 nomor 6. Baca di 24-nya. Yesus berkata, firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Itu dia yang bilang. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Yang ayat sebelumnya. Firman mah yang mana? Oh, benar jadi Oten nomor geblek ini. Yang lebih geblek kalian. Orang selalu nggak kepancing. Karena bagaimana? Jadi gini ya teman saudara, sebentar Meter. Jadi Yesus itu bukan jalan kebenaran, Yesus ini ya. Kalian sudah ngarang sendiri. Nah ini Yesus yang ngomong. Ini maaf ya. Tadi yang disampaikan oleh saudara tadi, Anda mengatakan demikian. Ini dibantah oleh Yesus. Itu salah ngomong Yesus. Karena menurut Yesus di Yohanes 12:49, ini Yesus yang ngomong loh ya. Itu dikoreksi, ternyata Yesus tidak ngomong gitu, salah katanya. Maaf izin ya. Betul. Coba pakai data ya.
di sini. Ya. Jadi yang dikatakan dia Yesus mengaku bahwa dia ngomong sendiri mengatakan jalan kebenaran dan hidup itu salah menurut Yesus. Salah ngomong, dikoreksi dia. Di mana? Di mana? Di Yohanes 12 nomor 49. Terus gimana? Yohanes 12:49 silakan. Baca. Lah. Kalian yang kasih data, kalian siapa saya yang baca? Coba di sini. Coba kamu tuh di mana datanya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, silakan. Ngeyel. Ini kalian mau cari-cari kesalahan ya? Saya. Loh, ini Yesus yang ngomong kok. Di mana Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, di mana coba datanya? Tunjukkan. Ini diputar, ditanya nanti. Nah, kan nggak bisa jawab. Saya bilang ditanya pelangak pelongo. Ditanya kalian yang pelengek-pelengok. Goblok. Eko marah. Anjir, marah, emosi. Pantas kalian masih muslim, masih emosi. Dia emosi loh. Kalau gitu Bang Alip ya. Yang emosi duluan. Kalian mancing. Bentar. Saya mau tanya. Jangan baper, Bang. Tadi mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Di mana datanya? Di Alkitab. Di mana datanya? Di mana datanya? Di Alkitab. Di Alkitab mana? Dicari sendiri. Cari sendiri. Dia yang itulah tadi aku bilang. Itulah tadi aku bilang. Si Titit ini agak merepotkan, nggak mau dia berpikir lebih jauh. Coba Titit dengerin ya. Yohanes 14 nomor 6, di situ sudah jelas kalimatnya kan tadi yang kau bawa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terjemahan lain mengatakan, akulah jalan untuk mengenal Tuhan. Oke? Nah, itu diucapkan oleh Yesus ketika dia mengajar. Diucapkan dan oleh itu Yesus. Anda Tidak ada seperti betul dikatakan supaya semua dan Muhammad Anda percaya diucapkan oleh bahwa Muhammad. itu adalah firman Tuhan. Betul, Jangan betul. diputar-putar. Enggak dengerin dulu. Dan Anda percaya bahwa yang diucapkan itu pelan-pelan. Dan Anda percaya bahwa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah firman Tuhan, betul? Betul? Itu tertulis di Betul firman nggak? Tuhan. Itu ditulis, Ya, oke. tapi ditulis di firman Tuhan. Ya, Anda percaya itu firman Tuhan. Oke, nah ini saya Ya, buka betul. nih. Nah, coba Anda baca ya, Anda baca. Anda yang baca nih, terbuka nggak pikirannya? Anda kan ini kan Yohanes 14 ya, yang Anda tadi singgung itu kan ayatnya. Nah, di sini dikatakan Yesus berkata begini nih. Nih, coba kau baca dengan baik. Ayo, Titit, silakan baca yang jelas. Saya di jalan, tidak di perjalanan saya. Anjir, Oten goblok pemakan babi anjir ini. Ya memang pencemooh. Loh, saya tidak pernah Anda mengatakan tadi nuntut muslim dalil. muslim Anda tadi kambing. nuntut dalil. Saya tidak pernah mengatakan muslim kambing, muslim. Kalian yang mengatakan Apa kitab Anda mengajarkan domba lah karena segala Anda macam yang gimana? Anda duluan yang mengatakan Enggak. Ini saya baca nih pelan-pelan, oke? Daripada kau ngelantur kemana-mana. Ini Yesus berkata, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak barang menuruti siapa yang firmanku. mengasihi aku, bukan itu maksud saya. Ya, dengerin dulu. Enggak, Hei. dibelok-belokan. Pertanyaan saya cuma sederhana. Di mana Muhammad mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Enggak ada, adanya itu Yesus tidak pernah mengatakan itu. Dengan Astagfirullahaladzim. Jadi Yesus itu tidak pernah mengatakan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, itu tidak pernah. Yesus itu pernah mengatakan. Yesus yang mengatakan langsung. Bohong itu Yesus, bohong udah bohong itu. Kamu yang bohong, kamu yang ngeyel. Ini saya baca tuntasnya dulu bentar ya. Saya baca habis ini Kang Bal keluarin datanya nih. Ini di sini dikatakan apa? Ya. Oke. Nah, ia tidak menuruti firmanku, kata Yesus. Oke. Ini saya tampilkan data. Ada 1.000 orang mata memandang. Ini tidak ada yang dipelintir. Hei, dengerin. A dijawab Z. Astagfirullahaladzim. Ngelocok Ini kata Yesus. ngomong sendiri. Ini kata Yesus. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Oke? Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, kata Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, itu firman Tuhan, betul? Bukan, itu firman, bukan firman.
Daripada saya jadi gila kayak kau, mendingan saya parkur. Iya, jadi dia boleh. Bang Alip, marwahnya Bang Alip luar biasa. Jadi teman-teman, kalau dikatakan tadi di Yohanes tadi mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran hidup, itu Yesus sedang tidak tahu ya sedang berdusta atau dia salah ngomong. Karena dikoreksi di ayat lain. Sabar. Karena jangan saya pakai data ya. Yesus Yang di sini dikatakan bahwa Yesus ini salah ngomong. Ya. Nah, saya baca ya. Kalian juga pengikut. Sabar. Saya baca nih. Yesus salah ngomong. Di Yohanes 12:49. Nah, di sini Yesus ini mungkin waktu itu salah ngomong ya. Di Yohanes 12:49 Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah, Yesus saat itu salah, bukan salah ngomong dirinya sendiri dia. Yesus yang ngomong loh ini. Oh, berarti tadi Yesus jalan ke kebenaran dan hidup ini salah ngomong. Nih baca pelan-pelan ya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing, apalagi menghujat. Kita hanya baca aja ya. Yohanes 12:49. Itu menafsir. Saya baca loh ini. Sebab aku, dia bilang, menurut Yesus loh teman-teman, kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat kitab-kitabnya orang, kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah kan? Bukan dari diriku sendiri. Berartinya apa? Bahwa aku adalah jalan kebenaran dan yang hidup gitu, kebenaran dan hidup itu menurut Yesus salah, bukan omonganku, dia bilang. Jadi bukan omonganku. Jadi di sini Yesus ini mengatakan bahwa Yesus ini bukan jalan kebenaran dan hidup ya. Menurut Yesus loh ya. Ini data ya. Merah ini ya. Sebab ini aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ayat Bible. Nah, jelas ya. Lalu kita baca lagi. Saya baca lagi ya. Yesus ini salah ngomong. Makanya dikoreksi. Makanya di sini di Yohanes 5 ayat 31 Yesus yang ngomong nih. Yesus yang ngomong. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Omongannya tidak benar. Ini kata Yesus loh. Kalau tidak benar. Jadi teman-teman, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu tidak benar. Ini menurut Yesus loh. Menurut kamu? Lah ini Yohanes 5:31. Menurut kamu Kak. Kalau Nabi Muhammad, saya benar ya. Di mana Nabi Muhammad ini adalah jalan keselamatan, ke hidup. Jadi saya pakai data ya. Kalau Nabi Muhammad jelas ya. Kita pakai data ya, izin sebentar ya. Di sini Nabi Muhammad ini ya. Ini Nabi Muhammad di Al-Maidah ayat 16 dikatakan ya. Di Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya ya, firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad. Yang disampaikan oleh Bang Jumat tadi. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang menunjukkan Allah, bukan Nabi Muhammad mengatakan. Ya, ini yang disampaikan kepada siapa? Muhammad menyampaikan kepada murid-muridnya, sahabatnya, bahwa Tuhan menyampaikan, Allah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah Allah ini adalah jalan keselamatan. Baca ya. Jadi Yesus itu bukan ke jalan keselamatan, teman-teman. Jadi tidak jelas bahwa di sini adalah apa dikatakan jalan keselamatan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Jelas fakta dati kok. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Oh, bukan firman Allah, bukan. Dari Allah. Kembali lagi teman-teman, bahwa Yesus ini tadi mengatakan ya aku adalah jalan kebenaran dan hidup, ini adalah bohong ya. Karena apa? Karena Yesus mengatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Blow on seperti Muhammad. Yesus yang ngomong loh nih. Di Yohanes 12:49. Di sini ya. Jadi di sini dikatakan bahwa aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Menurut Yesus, berarti perkataan bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup itu bukan perkataan Yesus. Yesus tidak mengatakan demikian. Nah, dikatakan gini ya.
Bukan Muhammad berkata-kata. Jadi Yesus ini tidak berkata dari dirinya sendiri, dia bilang. Berkata-kata. Yesus Bukan berkata Muhammad bukan dari dirikunya sendiri. Saya baca ulang ya. Berkata-kata. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Ini Yohanes 12:49. Siapa yang berkata di sini? Bukan Yesus. Bukan Yesus. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Setan yang berkata, bukan. Ya nggak tahu kalau Yesus mendapat dari setan, ya nggak tahu lah. Yang bicara ini siapa? Yang bicara ke saya siapa? Ya kalau bilang Yesus menerima dari setan, ya urusan kalian. Kita tidak boleh menghujat. Kalau kalian menghujat Yesus menerima dari setan, urusan kalian lah. Yang berkata-kata dia bilang dari setan. Yang berkata-kata kepada saya. Jadi di sini Yesus berkata ya, aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku berarti Yesus, Pak. Bukan dari diriku sendiri. Dari mana nih? Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Dari siapa nih Yesus? Yesus dari siapa ini? Aku berkata-kata. Aku berkata bukan. Bukan dari Yesus yang ngomong. Ketawa karena gila kayak Muhammad. Iya. Lalu ini Yesus berkata ya, aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus yang ngomong loh, bahwa Yesus itu tidak benar. Nih saya baca pelan ya, Yohanes 5:31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yesus, iblis, anjing, babi. Yohanes 1:14 ya. Iya. Yohanes 1:14, Yesus itu sama dengan babi, anjing ya. Kita tidak boleh menghujat ya. Tuhannya Yohanes Kristen 1:14. ya hayalan saja lah. Iya, jelaskan Tuhannya Kristen hayalan saja. Iya. Yesus sama dengan babi, dengan anjing, Yohanes 1:14 ya, teman-teman nggak boleh menghujat ya. Oke, lanjut. Kita sholat dulu. Nggak usah dilanjut sama dia, nggak jalan otaknya. Tuh Bang Baal itu kan kena Bang Baal. Nggak jalan juga otaknya, aduh susah diskusinya. Data udah dipaparkan juga nggak ngerti-ngerti. Udah jelas-jelas Yesus berkata ucapannya itu bukan dari dirinya. Jadi ketika dia berkata itu bukan sumbernya, itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan yang mengutus dia. Itu kan jelas kalimatnya ada. Data semua ditampilkan. Yohanes 12:49, Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 5 nomor 31. Mana Gores ini? Bang Gores? Hayalan saja. Nah itu Tuhannya hayalan saja, Tuhannya yang banyak menghayal. Hanya hayalan saja. Itu kan. Iya. Muhammad penghayal. Bisa diskusi. Enggak, tadi itu banyak sekali kata hayalan saja, betul sekali itu. Iya. Bisa diskusi nggak? Tuhannya hayalan saja. Tuhannya hayalan saja. Oke, kalau gitu coba gini, buktikan kalau bukan hayalan untuk Kristen. Di mana jaminan dari Yesus, dari Tuhannya Yesus bahwa orang Kristen itu akan masuk surga? Kalau tidak ada datanya, maka sebuah hayalan. Semua Yesus, ya. Yesus mengatakan, akulah jalan dan si tantrum lagi. aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Ya, itu jelas sekali itu. Sampai Yesus masuk itu surga. Itu untuk orang Kristen atau untuk murid-murid Yesus itu? Aku memberikan kehidupan yang kekal. Jelas sekali Yesus mengatakan seperti itu. Yesus, semua pengikut Yesus. Ini sama errornya ini ada dua naik. Allah itu tidak pernah ada, tidak pernah nyata gitu loh. Ya, hayalan saja. Karena Muhammad ketika diracun, ketika diracun itu, Muhammad. Mana Gores ini? Biasanya Gores yang bubu ini. Udah buangin aja lah. Kau serang-serang lagi Nabi kami, urusannya juga nggak ada, temanya juga apa yang dibahas. Benci kali aku ini kadang-kadang. Udah mana mau maghrib lagi. Sementara yang lain tidak monitor, di sini juga menjelang maghrib.
Saya sudah maghrib. Kenapa sih nggak mau diskusi baik-baik? Ustaz Tata, sudah sholat Ustaz Tata. Ustaz Tata monitor. Gantian Ustaz. Halo? Mancing emosi aja adanya di Oten ini. Diajak diskusi baik-baik nggak mau. Aku juga lagi persiapan mau maghrib ini. Dalam kitabnya tertulis jelas. Apa yang diucapkan oleh Yesus kita tampilkan datanya. Oten yang nggak mau paham, nggak mau ngerti, nggak mau baca. Gimana coba kayak gini mau diskusi? Orang aku sebagai jalan kau jadikan sebagai tujuan. Ya Allah. Mas, aku izinlah ya persiapan maghrib, Parkun. Siap, tadi saya masih cari ini. Saya juga masih belum sholat ini. Ustaz Tata monitor Ustaz. Ustaz Tata. Ustaz Tata. Tadi kalau guru kita yang lain monitor mau tak biarin baru aja naik udah ngehujat, males aku ngelayaninnya. Aduh. Halo, Tes. Ya Ustaz. Gantian Ustaz. Saya perlu sholat ini. Baru selesai. Mana serigala nih apa? Domba apa? Kristennya mana? Ada banyak tadi, cuman Kristen gila itu, nggak ada data. Nggak ada yang mau naik nih ya. Nggak ada yang mau naik. Ini ada loh, mana?